Lampung wai, kanan bang, senggol dong. Halo bang. Majalengka hadir. Sadli oten yang waras naikkan ya, jangan oten ngeyel. Iya gimana? Soalnya oten yang waras juga udah hampir punah. Horas baru Sadli, Horas juga Kak Cires. Horas Bang Sadli. Silakan di tap-tap dulu teman-teman. 21k lagi. Papua nyimak, siap Papua. Maksudnya bang, saya siap jadi momot. Apa itu momot? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Palopo hadir. Wah jauh Palopo. Denpasar nyimak. Siap bang. 5 jari nih bang, tap-tapnya. Masya Allah. Terima kasih ya. Gas, siap, digas. Marelan hadir. Halo Marelan, aku dulu di pasar 1 Dinasti Truk. Macam mana bang sang debater itu aja Bang Zuma debat. Dia ngajak Bang Zuma debat secara offline. Dia yang ngajak Bang Zuma, disuruh Bang Zuma yang nyediain transportasinya. Terus nyediain panitia. Emang dia siapa? Gila aja. Mau diikutin maunya. Emang dia siapa? Gak masuk akal lah. Bang Zuma yang disuruh biayain dia. Emang dia siapa? Semangat Bang Zuma. Artis bukan, ya benar, bukan artis. Punya akal juga enggak, punya ilmu juga enggak. Sosok mau ngajak Bang Zuma debat, terus Bang Zuma yang biayai. So penting kali. Cuekin bang, ya iyalah dicuekin kan sama Bang Zuma. Suruh dia mimpi bang. Bener, suruh mimpi aja. Kemana Gurunda? Bang Zuma ada, tapi belum tercapai tap-tapnya. Sampai 30k baru aku naikkan Bang Zuma. Batam hadir Bang Sadli. Siap Bang Reza Abdi. Gas terus bang, siap. Kok bisa? Wah, belum 30. Kok bisa naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa naik bang? Kan belum 30. Siapa yang naikin ya? Oh, Harus sesuai peraturan dong. Masih kurang 5k lagi. Nah. Ayo guys, semangat kalian. Harus 4k lagi. Kita harus sesuai dengan peraturan. 30k dulu baru bisa dinaikkan. Pelanggaran itu namanya. Nah, kan udah pas tuh 30. Bolehlah dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bang, tadi bukan aku yang naikkan. Siapa yang naikkan rupanya? Nggak tahu, sesuai peraturan kan, harus 30k baru dinaikkan. Moderator kayak siapa ini moderatornya ya? Iya.
Moderator kita mungkin. Oh, dari mana ini saudara saya ini, adik saya? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Madagaskar, Gurunda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke TikTok mau jual kain. Iya. Kak. Dari mana aja berapa hari ini, Dek? Alhamdulillah lagi Allah cuci dosanya gitu. Sakit Lagi aku, sibuk. Gurunda. Sakit kok nggak ada kabar. Ya enggak, sakitnya masih slow. Nanti aku ngabarin Gurunda kalau sakitnya jantung. Nah itu, kalau asam lambung doang masih slow, Gurunda, aman. Oh, siap. Oke. Jadi penghujat mana yang mau syahadat malam ini, Gurunda? Kita tunggu informasinya nanti. Siap. Ya untuk yang di bawah ya, aku mau jualan. Jadi aku mau jualan kain untuk celana jeans. Jadi celana jeansnya nanti motif tenggiri. Ini kerjasama dengan Akhiriko. Kalau mau order langsung ke Akhiriko. Celana jeans motif tenggiri. Belum ada di Indonesia. Ya, Gurunda. Bagus juga itu. Sama ini Gurunda, kacamata bentuk tenggiri gitu. Wah, langsung ada yang mau pesan loh. Mantap banget emang ya. Kita nih emang yang punya suara. Luar biasa. Langsung datang orangnya. Langsung nanya harga berapa katanya. Itu tergantung ombak. Kalau ombaknya lagi 3 meter maka harganya tinggi gitu, ikhwan. Nantilah itu yang sounding Akhiriko ya. Celana panjang lepis motif tenggiri. Motif tenggiri, iya. Belum ada itu kan? Ini kurang ini, Akhiriko kurang kreatif. Harusnya tuh nggak cuma makanan gitu loh. Harusnya celana juga gitu ya. Celana, iya Gurunda, kacamata gitu kan, atau parfum aroma tenggiri tuh belum ada itu Akhiriko, oi. Ya, ayo kita bercanda kembali. Salah. Sebelum kita serius, enggak. Saatnya kita serius. Ya untuk kawan-kawan kekristenan yang ingin bertanya tentang Islam atau yang ingin menjelaskan kekristenan, ingin menginjili Gurunda barangkali kan, supaya Gurunda jadi mempelai, mempelai begitu. Yuk silakan naik. Kami nantikan penjelasannya. Puasa kita hari ini ya, hari Senin ya. Hari Ahad apa Senin ya? Ahad Gurunda. Jadi malam minggu taraweh kita. Masa sih? Enggak lah. Besok. Ada yang bilang Senin, ada yang bilang Selasa. Malam Senin. Oh gitu. Oh itu update-nya berarti. Iya, insya Allah. Nggak bisa ya kalau puasanya Senin, tarawehnya Sabtu malam. Nggak bisa ya Gurunda? Gimana? Ramadan mulainya hari Senin, tapi kita mulai taraweh hari Sabtu. Ya enggak lah. Oh, oke. Jadi nggak boleh ya kawan-kawan muslim. Aku tahu kalian sangat merindukan bulan Ramadan, tapi tetap taraweh itu semalam sebelum. Nggak bisa 2 malam sebelum, 3 malam sebelum gitu. Apalagi sebulan sebelum, itu nggak bisa. Amalannya nggak masuk gitu ya. Oke. Siapa tahu ada yang nggak tahu kan di bawah. Dan jangan lupa juga Masjid Nur Maulida udah beroperasi ya ikhwannya per tahun kemarin, sehingga tahun ini udah mulai digunakan ya Gurunda ya untuk kegiatan Ramadan. Iya. Mantap. Mulai Ya. tarawih pertama. Tuh mulai taraweh pertama itu udah bisa. Jadi silakan untuk saudara-saudara dan subscriber follower Gurunda yang di Makassar,
walaupun kalian jauh, misalnya ada di Palopo, Engrekang, di Bulukumba, sediakan waktu sejenak barang semalam atau beberapa malam di bulan Ramadan untuk melakukan ibadah Ramadan di Masjid Nur Maulida. Oke? Mantap. Api Sulsel, gerakan. Api Sulsel. Api Iya. Sulsel ini yang harus bergerak ini. Betul. Ayo bikin kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan itu di Masjid Nur Maulida. Halal bihalal, buka bersama, lomba kiroah, lomba adzan, nah gitu. Dan ini juga ya udah bisa apa namanya? Untuk yang mau support kegiatan bulan Ramadan di Masjid Nur Maulida, silakan bisa disalurkan infak sodakohnya ke rekening MMCI ya Gurunda ya. MMCI deh. Oke, ya MMCI Ikhwan, ke rekening MMCI gitu. Nanti kontak-kontakannya di sana sama Prof Alwan. Iya. Langsung ke Sadli juga bisa langsung. Karena beliau Oh iya. Ustaz Salwan kayaknya nggak bisa. Ya, bisa ke saya karena nanti saya yang masak. Oh, Sadli masak. Ya, untuk bukaan dan sahur bersama tim Rumah Hobbit Bolangi. Keren. Jadi kalau Sadli yang masak Ikhwan, apa namanya, sahur mie kuah, buka mie goreng, itu aja terus Enggak. sebulan Ikhwan. Janganlah. Aku bakal buat cumi telur asin, udang ayam Mantap, manis. Bos. Gimana tuh udang ayam manis? Udang ayam manis, nggak tahu itu ayamnya. Oh, udang Salah, asam lupa. manis. Oh, udang asam Salah. manis. Kita akan masak sapi bersayap. Jadi Sadli nanti akan masak buaya guling Ikhwan ya, buaya guling, buaya bakar. Terus tumis Guling. bom guling, tumis kuku bom, itu. Yang berani makan tumis kuku bom 10 juta dari Gurunda. Masak bom. Malam Sabtu kan ini. Habis itu malam Ahad. Oh iya, malam Sabtu malam. Oh, masih 3 malam lagi kalau gitu ya. Enggak lah. Sisa 2 malam, malam ketiga kita udah puasa tarawih. Oh iya. Silakan Kristen yang mau naik. Mumpung lagi belum rame nih. Biasa kan ada yang ngomen, mau naik tapi keroyokan nanti. Ini Bang Juma cuman sama Bang Kores berdua nih. Request lah. Iya, 870 masa nggak ada Kristennya. Tanya-tanya aja, tanya-tanya. Gurunda baik kok. Berkata baik diam. Berkata baik diam apa? Muslim atau Buddha? Coba kita lihat. Kayak ya. Oh, Muslim kayaknya. Mana ada Arab sejak kapan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa akhi dikirim? Itu yang kemarin loh, yang waktu malam-malam itu, yang rekaman dari Bumantu itu loh. Saya Razi saya. Waalaikumsalam. Rekaman dari Buma. Oh, ini Razi ya. Allah, kirain siapa? Simpan lagi itu. Rekaman Julius punya. Gua nggak ada nomor lu, Bre. Ini Razi yang kemarin di Bandung. Iya. Oh, Iya. oke. Rekaman apa itu, Dek? Enggak, ini kan kemarin itu kan terkait masalah uang itu. Soalnya kan banyak yang menggoreng-goreng. Masih banyak lah orang-orang yang sakit hati gitu kan. Oh, anjir. Itu kocak banget Gurunda. Razi langsung nelpon ini apa donatur utama apologet Kristen. Donatur ditelepon sama dia. Siapanya? Donatur utamanya siapa? Namanya Bu Mantu ya namanya ya.
Iya Bu Mantu. Iya, kocak banget. Baik dia, Bu Mantu ini baik dia. Kalau aku lihat ya, jadi waktu di teleponnya itu kan di loudspeaker sama dia. Bu Mantu ini, walaupun Razi kembali ke imannya yang dulu Islam, kalau Razi butuh apa-apa akan dibantu katanya gitu. Bang Kores jadi moderator Yes. kan? Aku tinggal dulu ya, aku banyak kerjaan soalnya. Makasih sebelumnya bang. Pasti mau ngechat ya? Iya, biasa. Oke aman. Terus apa responnya Bu Mantu? Gak Ya, apa-apa aman. katanya. Kalau beliau istilahnya tuh nggak ada istilah hutang piutang, itu memang rela membantu gitu loh. Jadi kayak mau dari manapun saya ya terserah gitu kan. Itu yang penting nggak ada dari beliau tuh nggak ada buat dikembalikan lagi. Oh gitu. Terus hubungannya dengan Lina siapa? Lina Kalau beliau mah udah selesai kalau beliau mah. aman. Kalau Oh, beliau udah selesai udah aman. syukurlah. Cuman ini kan masih banyak gini oknum-oknum bilangnya yang sih. menggoreng-goreng. Gini Gurunda bilangnya, jadi kan si siapa Razi ini curhat soal Lina Wijaya gitu yang nagih-nagih duit gitu-gitu gitu. Terus si Bu Mantunya bilang gini, udah kalau kamu kita kan udah tahu Lina Wijaya kayak gimana. Ya udah orang kayak gitu tuh nggak usah diurusin, dijauhin aja gitu dia bilang. Bener itu Ji. Bener. Nanti lah. Hah? Waduh. Nanti Bro Razi Lo tim itu Astaga ini masih guru sering apa? masalah lo para tim BAB laknat. Oh, nah itu makanya ini kan si Papa Jahat BAB atau Astaga, intinya tim Astaga lah. Mereka itu masih kepanasan Bang Zuma. Jadi kayak terus ngejar saya gitu loh. Sering masalah lo, sering masalah masih sering apa tuh maksudnya tuh? Iya, Nyari jadi masalah mereka gitu. tuh sering mempermasalahkan. Jadi kayak mungkin kenapa nggak dia bagi gitu loh. Oh gitu. Ya gitulah biasa. Emang si Berarti- Papa Jahat itu kemarin jatah? bukan, dia tuh kayak apa ya, mengadu domba lah. Karena pernah dia bilang kayak terkait katanya, oh ini katanya si kan waktu Bang Zuma bilang di roomnya Bang Handi kan, di room sini kalau nggak salah, terkait masalah Bang Umar sakit tuh kan, itu kan digoreng sama dia, dibilang yang enggak. Apa Di katanya? depan Pak Bom Bom, di depan teman-teman lainnya itu. Kenapa Nah katanya? makanya, kenapa? Kenapa Enggak, maksudnya katanya? kayak gini, dibilang enggak tuh apa? Apa dibilang? Iya, digoreng-goreng. Jadi kayak apa? Duitnya katanya udah nggak ada, jadi nyari lagi caranya gimana gitu. Supaya Itu kan langsung ke rekeningnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan rekeningnya langsung ke ini. Kita kasih langsung rekeningnya ke Bang Umar, bukan ke Iya. siapa-siapa. ya biasalah orang kayak gitu kan, Bang. Namanya Yang juga digoreng udah tuh, iri. yang digoreng tuh Gurundanya atau Umarnya yang digoreng itu? Ya, Ya itu saya lah pasti. Zuma. Oh Gurunda. Itu Bang Zuma loh. Saya lah Apa? pasti. Aduh. Terus aku nanya gini ya Gurunda, kan Razi ini emang apa ya, emang kurang beruntung lah bisa kita bilang ya. Semua lah kurang beruntung, cuma Razi posisinya yang paling nomor satu kurang beruntungnya. Nah waktu dia di agama sana kan dia itu banyak dibantu oleh orang-orang kan. Terus ada PPJ naik Gurunda. Terus aku nanya nih, coba Razi dari tim Astaga ada nggak yang pernah ngebantu lu gitu? Si PPK misalnya atau si BAB gitu, nggak ada sama sekali. Wah anjir, berarti dari awal sampai akhir emang kere aja nih orang gitu, nggak ada kontribusinya sama umat. Justru Karena mereka gini Bang gimana? Kores, kenapa saya minta? Karena ya bukan apa-apa ya. Walaupun orang mungkin ada sebagian tahu terkait telepon itu, tapi kan banyak orang yang menggoreng-goreng yang istilahnya tuh padahal masalah kita udah clear, sama baik itu sama Muslim atau sama Kristen itu kan udah clear. Tapi masih ada aja gitu kan oknum-oknum yang
gitu kan. Bukan perkara itunya. Ini kan SPBJ ini vokal nih gitu. Wah, api begini begitu, Gurunda uangnya begini dan begitu gitu. Gua mengira dia ngomong kayak gitu itu dia di belakang itu ringan tangan, sering membantu sesama, lancar lah ngebantu sesamanya. Ternyata nihil. Dasar ampas. Ngatain orang sendirinya nggak ada satupun duit keluar buat orang lain. Astagfirullah. Iya, manusia. bahkan gini ya, bahkan sewaktu ini tuh katanya, itu jadi kayak gimana ya, ngomporin gitu loh, mengadu domba. Udahlah kata saya tuh, ini emang dari dulu memang kayak ngelihatnya kayak gitu kan. Nah, terus katanya kan Sasugi, apa itu kabar? ini ya, itu siapa dulu? Sasugi. Ya, halo. Assalamualaikum. Iya. Apa kabar Pak Kemana Sugi? aja, Stat? Sehat? Alhamdulillah ada selalu, tadi malam juga sama Bang Juma sampai pagi. Oh iya, alhamdulillah. Ya, ini Aku dan Bang Juma ya. kan satu. Oh iya, benar. Sasugi Kita adalah satu. Firman. Aku dan kita adalah satu. Nah, ini si Razi itu katanya mau di ini Gurunda, mau dilapor-lapor sama Lina Wijaya. Terus gimana kelanjutannya udah itu? kelar, udah kelar. Udah beres, dan kemarin sama Bang Romi sama Bang Glenn udah. Jadi memang Beresnya gimana? bikin surat udah. Bikin surat permintaan maaf. Ya, intinya udah clear. Kalau untuk sama-sama Lina Wijaya alhamdulillah udah clear. Oh. Ya wes lah. Nggak ada urusan lagi. Terus masih disamper-samperin kos-kosannya sama itu pembenci Islam. Kalau kemarin ada yang ngajak ketemuan sih ya, cuman saya blokir. Nelponin terus pakai nomor lain. Astagfirullahaladzim. Di Oke, tunggu Ras. Tunggu bentar Ras. Ya, Pak Hosana, Konghucu atau Buddha? Islam bang. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bang. Pakai Hosana pula. Ya namanya Hosana. Hosana. Assalamualaikum, Polres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan belum mulai, jadi saya mau mengumumkan bahwa saya tanggal 16 Maret Ulang tahun. mengikuti lomba karaokean, lumayan hadiahnya 12 juta. Mudah-mudahan berkat semangat saya juara, dan mohon teman-teman bagi yang ada waktu untuk mendukung saya di sana nanti di Komalnya MELL. Jadi jamnya jam 7 malam. Wow, tapi tarawih ya. Tapi kalau ada yang nggak tarawih nonton aja nggak apa-apa, karena di situ penilaiannya juga dari netizen juga, di samping juri gitu ya, gitu loh. Jadi saya akan tampil apa adanya, karena ya sedikit kekurangan kami nggak apa-apalah. Yang penting suaranya bagus nanti. Coba nyanyi dulu, tes dulu lah. coba. Jangan sampai kita ke situ suaranya juga kayak suaranya Pak Bom gimana? Coba tes dulu. Coba nyanyi ini. Lo Coba. kemana aja coba. Bentar. Coba Saya nyanyikan nyalain lagu dulu ya. Indonesia Raya pakai bahasa Batak. Coba, pingin dengar aku. Silakan. Nggak bisa lah. Loh, mana ceritanya? Nanti bijak. Mati bija. Mati meja. Coba nyanyi aja. Coba, pingin dengar. Iya, dua ini aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba 1, 2, 3. Ih, bagus sekali suaranya Riko. Gimana mau didukung ini nyanyi kok dah hening cipta? Bukan hening cipta kan, lomba hening cipta atau lomba nyanyi? Lagi ini dulu gue udah persiapan. Telan biji ke dong. Indonesia Raya. Coba. Bukan itu lur, itu si Razi itu. Cepat Riko. Coba. Loh kok hening cipta kayak mana mau didukung? Lomba hening Kayaknya cipta kalau mah saya juga lagu bisa. Indonesia Raya, kayak kalau lagu Indonesia Raya yang versi bahasa Arab itu bagus. Coba. Riko, cepat, Bung. Coba. Bagus suaranya karena dia paduan suara di gerejanya dulu, Daeng. Bang Iya, Riko. tapi kan paduan suara, tapi kan dia suara kayak suaranya yang lawan debat saya tadi, Pak Suki. Kata kayak gitu-gitu bagus lah.
Tidak ada nadanya pun. Coba Bang Riko. Jangan malu lah Bang Riko, minta dukungan kan harus ini dulu menunjukkan gitu dulu. Kenapa hilangnya lama banget? Apa dia dukungan SMS atau apa? Atau apa? Kalau Harus hadir di Komal itu katanya. oh, Terus open game gitu atau gimana? Ya, nanti kalau misalnya dia tampil terus diam-diam kayak gini, kita malu lah sebagai pendukungnya. Iya loh. Yang kenal malu akhirnya kok. Oh, diam kayak gini. tapi ada perlombaan betulan ya. Ini dia DM saya, dia bilang, tolong kasih tahu Bang Zuma, Gurunda, siapa tahu mau ikutan. Dalam hati gue, ih, mana tuh hadiahnya tuh juara 1 5 juta, juara 2 3 juta, juara 1 itu 3 juta, 5 juta, juara 2, juara 1. Berapa? Intinya Apa tadi aku bilang? Bang Riko ngambil juara 1, 2, 3 lah sendiri intinya tuh. Jadi totalnya 12 juta. Nah, coba. Oh, dia persiapan ini, persiapan Mike. Ya, silakan coba nyanyi. Oh, boleh. Bagus, lanjut. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Bentar. Oh, pakai musik. Ke musik. Ih, lagu barat ya. Belum. Masih iklan. Oh, masih iklan. YouTube premium dong. Tes. Iya. Bagus. Malam ini. Please release me, let me go. Wow, aku sih yes. Mantap. Aku yes. Yes. For I don't love you anymore. Aku yes. Sama dan aku juga. The way Keren. Kenapa tower? Katanya 2 bait aja aku udah. Tower bocor. Yes. Penyanyi Mantap, sendiri Bang dia. Riko. Termute. Kemit, Bang Riko. Kemit. Zuma, aneh mau nanya nih. Sabar dulu. Kita dengar dulu. bentar. I have found a new love, dear. Aku sih yes, Mas. Mantap And I will always want her need. Leave and warm. Lama sabaktani. Kayak suaranya Pran Sinatra ya, Pran Udah Iya, Sinatra. kayak suaranya Pak Bom ini habis terima gaji. Release me Ini suara panas mana? and let me Udah waktunya makan siang di perkawinan ini guru. love again. Iya, rapnya Rik. Rap. Nanti lagu intro. Oh, intro dulu. Tadi kenapa ada Eli lama sekali? Emang begitu nadanya? Masya Allah. Siapa? Masya Allah. Apa tuh pakai kemeresak begitu? Hujan, kayaknya hujan di tempat. Hujan di sini, hujan. Ya, intronya Lagi nyanyi lama kah banget, ini? ya. Dikit lagi. Dikit lagi. Oh, lagi nyanyi. Ya. Oh, dende. Oi, Malu pun dikasih. Oh, masuk nih. And Kira let belum. me love again. Biar anda kena copyright kan? Karena enggak ini. Oh, Gurunda itu bagus suaranya. please release me. Kalau udah live di YouTube Can kena ini. you see Wish. you're beautiful to cling to me? Oh, Juara keren. 1 mini ya, juara 1 mini. Juara 1. Coling, Coling, bawalah apa coling?
will bring us pain. So release me and let me love again. So release me and let me love again. Itu bagus suaranya. Oh, mantap sekali. Keren. Nah, Masya inilah Allah. saudaraku, Yes. kenapa saya kemarin ya saya Bang Zuma keliling, sudah ke keliling Komal. Saya tanpa malu, saya tanpa ragu, saya yakin Tanpa saya ragi. akan dapat Pengujat itu bang. Bang Zuma Ragu-ragu. dapat dapat bantuan gitu. Alhamdulillah saya alhamdulillah dapat 300.000 untuk perlengkapan dari Komalnya Mbak Mila. Oh iya. Sudah saya belikan wallpaper untuk di kameranya itu, dalam lampu tembak juga. Mungkin sisanya akan saya belikan baju kemeja. Udah nggak apa-apa, selebihnya saya minjem ringlet sama temen aja, nggak apa-apa. Iya. Saran saya setelah itu nanti buka Komal nyanyi, hibur orang. Selendang sutra. Pasti banyak yang yang datang nonton. Ya, jadi sembari olah vokal, begitu ada pertandingan 17 Agustus, ikut lapangan, dapat juara lagi nanti. Itu loh. Jadi nanti buka Komal, bernyanyi, berdendang bersama Riko. Kayak gitu. Pasti banyak yang masuk. Bang Zuma, Iya. ini soundcardnya pemberian langsung dari Bapak Saiful Api Riau terbaru. X50, lalu apalagi adalah beberapa itu, mic-nya juga dikasih baru juga karena tahu dia saya suka nyanyi gitu, makanya dikasih. Alhamdulillah gitu ya. Nah, sebelum ini kan turun untuk bulan puasa dan lebaran yang mau PO cemilan, kerupuk tenggiri, pastel, abon tenggiri, pletek, cumi-cumi dan sedikit cumi lada hitam ke seluruh Indonesia kami kirimkan, insya Allah amanah dan halal. Silakan 2 minggu sebelum lebaran itu barang sudah ada, sudah di PO-in ya. Dan untuk wilayah Jakarta 1 minggu sebelum lebaran. Bang Zuma tolong dong tambahin dikit. Iya, jadi teman-teman sekalian, seperti biasa kita berharap adanya pesanan dari sahabat-sahabat yang lagi nyimak Bang Riko ini, apalagi nanti dukungan nyanyi, yang lagi tidak ada kerjaan, yang sudah melaksanakan tarawih, silakan masuk ke Komal yang dimaksud tadi, bantu dia, dukung beliau. Nah, nanti setelah acara itu selesai, Bang Riko kita sarankan buka Komal untuk bernyanyi ria, berdendang bersama Bang Riko. Nanti undang sekali-sekali dengan saya, tapi lagu saya nanti lagu Sindri, Li. Kayak tadi. Lagu Sindri kalau saya dengan lagu Berasanji, tapi versi bahasa Arab. Bahasa Bugis. Bang Zuma cemilan saya juga Bang Zuma. Oh ya, cemilan juga, sorry lupa. Cemilannya juga Bang Riko, jangan lupa dipesan, ada plete ikan tenggiri, kemudian empempe tenggiri, kemudian keripik ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel ikan tenggiri, bubur ikan tenggiri, dan seterusnya. Pokoknya ikan tenggiri deh. Semuanya ada di sana. Ya, jadi teman-teman pesan sama beliau itu membantu kemudian saudara Riko untuk mengembangkan perekonomian beliau. Beliau ini ada seorang seorang mu'alaf yang butuh bantuan. Mu'alaf. Seperti itu. Iya, mu'alaf maksud saya. Bang Zuma, kiriman dari para pen Bang Zuma udah sampai belum? Kelihatannya sudah sampai Bang Riko. Ya, karena teman-teman yang di pos ronda samping rumah saya selalu ketika saya selamat pagi Bang, siang Bang, tanda-tanda ini ada sesuatu ini. Biasanya kalau lama nggak diberikan sesuatu mukanya segi 4 gitu.
Mobil kadang dihadang, tapi ini sekarang baru keluar dari rumah. Selamat pagi bang. Tanda-tanda ini sudah dapat keripik dari Riko ini kayak. Itu Bang Riko. Ya, WA saya ada di bio ya saudaraku. Yang mau pesan silahkan ya. Nanti japri saya aja udah. Terima kasih Bang ya udah bantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedang sutra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun dulu. Apa kabar? Baik. Gurunda, Iya deh. saya mau Gimana nyumbang lagu dong. Oh iya, tadi? Boleh. siap. Tadi itu si Zulkifli itu ya? Siapa Gurunda? Yang Yosef itu Zulkifli itu ya? Zulkifli siapa Gurunda? Joseph Ada. ya, Joseph. Oh, kurang paham saya. Ngaku murtadin dulu yang pernah juga kubuat nangis. Ini Ada Yosef yang itu cuma bukan atau Joseph beda. ini. Joseph mana dulu? Joseph tuh banyak loh. Joseph yang Emang ada tadi itu. beberapa Pasaran. Yang tadi itu Joseph siapa ya? Joseph Albert siapa gitu Gurunda? Yang barusan. Oh, itu bukan Murtadin, itu bukan. Emang dia dari Kristen lahir. Enggak, tapi dia bisa baca Quran gitu loh. Pas waktu di awal ngomongnya sok-sok Arab gitu, wah buset. Giliran dicek, Ya namanya orang belajar pastilah, Bang. giliran disuruh baca tulisan Arab, mencret. Oh itu yang Kiai Murtad kali itu. Bukan kayak murtad, beda. Kalau Kiai Murtad Daniel itu. Bukan, beda. Gurunda, aku izin nyumbang lagu nih. Iya. Nah, Asal denger- jangan lagu ya. Iya, Bang, enggak. asal jangan, lagu. Ini denger nggak ini laguku? Denger nggak? Baru gitar. Ya bagus. Gitar ya, oke ya. Bom badannya besar, kepalanya Giginya ikut tiga lebar. Kalau ngomong mulutnya lebar, otaknya kecil sebiji ketumbar. Kalau ngomong mulutnya lebar, otaknya kecil sebiji ketumbar. Halilintar, bom jatuh terkapar. Halilintar, Aku sih yes. bom bibirnya lebar. Sini yes. Mantap. Akhirnya kok maaf ya. Berarti Akhirnya sudah juara 4 dua. yes ya. Aki Arli juara 4 1 ya. yes. Lanjut guru. Aku nggak tanggung jawab. Aduh. Ini ciptaan sendiri Gurunda. Ini ciptaan sendiri. Iya. Tahu. Bukan copyright, tenang aja. Saya cari di kamus nggak dapat. Sindri baru dibawakan data-data Yehezkiel. Aduh dende. Oke mantap. Sekarang kita udah ada tamu ya. Ini ada Pak Noah Pasar. Selamat malam Noah Pasar Pasar. Ibu. Pasar Ibu. Pasar Naikin Ibu. satu lagi bang, biar saya penengah aja nanti. Masa Udah tuh Bang keroyokan? nanti gua naikin. Biar nggak keroyokan ya kan? Iya berkeroyokan itu. Rahasia Siapa yang keroyokan bang? Iya. Nggak mungkin lo kalau di room Gurunda nggak mungkin dikeroyok karena kami sangat menghormati kalau Gurunda ngomong semua diam. Sana ngomong. Iya maksudnya naikin satu lagi biar saya ada teman juga gitu. Ya nanti seiring berjalannya waktu. Ini Bang, saya mau izin turun juga ini. Tadi cuma ini aja. Mau minta itu sama Bang Kores. Bang Ya, Zuma, siap. teman-teman semuanya ya, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung saja tanpa panjang lebar Noah. Kenapa kamu masih mengimani penyaliban? Itu. Nah ini masih mau ini satu bang. Apa tuh? Naikkan temannya satu. Teman Belum Iya. belum ada. Gue nyari di mana ini di Alfamart nggak ada yang jual. Udah, Beda kita denom ngobrol. juga sulit. Ngobrol yang lain dulu. Beda-beda denom. Biar tunggu ada Ya teman. udah kita ngobrol yang lain ya. Paku Iya. penyaliban itu belinya di mana? Ketawa. Katanya ngobrol yang lain. Iya, yang lain aja dulu kita bahas. Nunggu ada teman saya gitu bang. Oke, yang lain dulu ya.
Iya, Itu- nggak usah dulu bahas ini lintas-lintas agama dulu. Enggak, kita nggak bahas lintas agama, kita bahas paku. Nah, paku yang ditancapkan kepada Yesus itu di tulang kering atau di mata kaki? Apa bang? Paku yang ditancapkan kepada Yesus itu di tulang keringnya atau di mata kaki? Oh, enggak di tulang kering lah bang. Tulang kering itu bukan kaki bang. Tulang kering bukan kaki. Oh, jadi di mananya? Polres juga bertanya. Dia katanya kan dia nggak mau bahas penyaliban, ya udah gue bahas paku. Telapak tangannya tuh aku tengok ya. Paku di telapak tangannya ada. Lah, terus kakinya gimana? Kakinya memang nggak dipaku. Dipaku juga itu bang. Nah itu di mananya? Di mata kaki, di tulang kering, di mananya? Lutut? Enggak tahu lah. Pokoknya di bagian kaki lah. Oh di bagian kaki, oke. Di bayangan kaki. Itu Yudas. Nah sekarang gini perkaranya Noah. Kalau misalnya kakinya Yesus nggak dipaku, itu penyaliban gagal atau masih bisa dibilang penyaliban? Intinya bang, namanya digantung di kayu salib itu tetap aja penyaliban namanya. Oke. Artinya paku itu nggak penting ya? Mau dilem juga selama di kayu salib, jatuhnya penyaliban. Ya iyalah, namanya kan di kayu salib. Oke, siap. Silakan Gurunda. Lanjut aja dulu. Enggak, aku kalau Noah udah Tunggu temennya bertemu satu orang. ratusan kali. Iya kan? Ya, jadi tidak dididik menuhankan dialog Yesus, apa? tapi apa? Dia tidak menuhankan Yesus, tapi masih percaya penyaliban. Penyaliban itu kalau kata Noah hanyalah menunjukkan kuasa bahwasanya Tuhan itu nyata gitu. Dengan cara membunuh Yesus lalu kemudian membunuh utusannya lalu kemudian membangkitkan utusan tersebut. Ah gitu. Padahal sudah cukup Lazarus aja kan udah terbukti itu. Bang Handi iya kayaknya tuh. cocok ini dan saudara Noah. Saya sama Bang Andi juga Tuhannya sering. tidak berperi ketuhanan, Tuhanmu tidak Sama Bang berperi Sugi juga ada ketuhanan. sering, sama Bang Juma juga ada sering. Makanya saya di sini biarlah saya sebagai penengah, karena tahu ada kawan-kawan Kristen yang naik. Kalau misalnya dia kira-kira udah mau kalah, saya kasih bantu sikit-sikit lah. Udah mau kalah. Udah mau kalah. Sadar ya dia kalau akan kalah. Oke, yuk Itu kawan-kawan nggak begitu penting, Kristen yang mau bertanya tentang Islam, silakan naik nemenin Noah. Yuk, Bang Handi, silakan. Res, sebenarnya Noah ini kan dia profesinya kan tukang gali sumur. Jadi jangan dipaksa. Oh kasihan. Oh, tukang gali sumur dia. Iya. Kemarin hampir mengalami insiden. Hati-hati Pak, nanti ketimbun. Jadi pas dia gali sumur itu dia turun cek di bawah, ternyata di bawah kekurangan oksigen. Gitu. Gitu kira-kira. Jadi jangan dipaksa anak orang. Gitulah. Tapi dengar-dengar informasi ini pernah juga saya tahu dari temannya. Pada saat dia gali sumur, itu kan ternyata dia nggak sadar kalau sudah terlalu dalam ke bawah. Dia nggak bisa lagi naik. Pasti. Makanya dia pergi ambil tangga, habis pasang tangga, habis itu naik dia gitu Bang Di. Oh, Pulang. aku kira masih di dalam sumur ini, Gurunda. Si bom yang datang nolongin dia ambil tangga. Pasang tangga baru bisa naik karena licin gitu loh. Oh, jadi sumurnya pakai tangga. Nanti ambil dulu tangga. Bom kena lagi. Ambil dulu tangga karena nggak bisa naik. Iya. Bom kena lagi. Saya tarik Pak bom-bomnya. Saya naik. Bom. Karena karena si Noah ini gagal profesinya sebagai tukang gali kubur, sekarang dia beralih profesi tukang gali kubur gitu. Gali sumur jadi tukang gali kubur. Ya. Umur ini apa? Batu bara kan, sumur batu bara. Malah saya ya. senang membantu orang lain. Iya benar. Gimana? Kenapa nggak ahli profesi jadi insinyur polisi tidur? Abang duluan lah. Nanti kalau kira-kira enak, abang rasakan, saya ngikut. Kurang ya, gue kurang ada minat. Jadi nanti Masih kalau
si Saya bom juga- nanti yang lewat gitu loh Noah, kamu sanggup nggak gali kuburnya? Oh, sanggup, Bang. Sanggup ya? Sanggup, iya. Ya cuma nanti kalau gali kubur untuk bom-bom di seberangnya sediain tempat ludah biar nggak ngeludah sembarangan dia. Oh, nggak bisa lagi, Bang. Namanya udah lewat. Oh bisa bang. Coba kita tanya Noah ya kan, Noah profesinya di sana. Noah kalau misalnya bom meninggal, dia bentuk lubangnya bulat atau tetap persegi panjang dia? Enggak, kalau kita misalnya ukuran normalnya kan Peti. sekian kali sekian, ya kan, kita bikin nanti sama dia 2 kali lipat ukuran kita lah. Oh 2 kali lipat berarti Enggak, kotak saya ya. mau nanya sama Bang Noah, pernah nggak ada sapi punya sayap? Ada, Bang, ada. Ada, Bang. Ada. Sapi punya sayap ada tuh. Ukuran celananya kan disiapkan tuh, celana baru, baju dalam baru, dasi kupu-kupu, jas gitu loh. Ukuran badannya apa sih, X apa L apa XX? Oh si Last Child bukannya ngomong. Tunggu bentar ya Bang Handi. Lamhot MC Hotang Kristen atau Islam? Helm Atong ini, lanjut. Islam bang, Islam. Oh Masya Allah. Assalamualaikum Mahi. Oh, salam. Lo kayak gimana anjir? Rim, Assalamualaikum kok salam gimana ini bang? Oh tadi di reset Helm Atong namanya, Helm Atong. Kristen, Oten, Nyamar. Kristen ini. Oh ini udah ini. Kita ganti dulu berarti. Assalamualaikum Aki. Gua aki-akiin lau. Ternyata makan piglet. Kenapa sih bahas bang bom terus? Iya. Bentuknya lucu kayak ubur-ubur. Badannya besar. Bom badannya besar. Ini bukannya gara-gara kalah debat terus sama bang bom. Waduh. Ya, Kapan bom enggak lah bang. Gimana mau kalah debatnya aja nggak pernah. Debat aja Mau berani ke sini. Gimana mau kalah? Pikir si Zuma ini udah kalah berkali-kali sama si bom debatnya. Emang Makanya pernah? jangan dipikirin, dipastiin. Bom ya. Jangankan keluar masuk ke room muslim, dia keluar dari kursi tempat dia duduk aja susah dia. Masalahnya sih bang, Susah dia. Tiap situ live saya terus dengar nama bom disebut-sebut. Saya pikirnya mungkin ini si Ustadz udah kalah terus berkali-kali sama Bersyukur bom. dipopulerkan namanya kan. itu pancingan biar dia berani keluarkan dipopulerkan namanya biar terkenal. Iya bisa mbak dipopulerkan nama seseorang, cuman jangan diejek. Kalau sampean diejek gimana rasanya gitu coba? Ejek siapa? Kenapa Lamhot kok marah saudaranya? Bukannya marah bang. Terus apa dong ini ngedumel? Ya kan ini saya kurang ini aja. Kenapa sih harus menghina seseorang gitu? Lo bukan menghina, kita menghibur. Itu menghibur. Menghibur gimana? Hanya orang dijelek-jelekin dari kemarin. Apanya yang jelek? Apanya yang jelek? Enggak dijelekin. Sudahlah. Tolong dikuatin imannya ya bang ya. Shalom. Udah turun dia. Belum gua nyanyiin bom juga. Itu mungkin ininya mungkin apa saudara kandungnya Gurunda. Jadi beda bapak sama ibu. Gitu. Bagi saja ada ini Last Child. Halo Last Child. Last Child. Malam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Oh malam juga. Hotel Ada yang ada Oten. Oh mantap mantap. ya. Oh, bangga dia. Keren. Ada yang mau dijawab? Apa nih? Penyalipan. Iya. Oh. Kenapa tentang penyalipan, Mas Bro? Itu kayunya beneran bentuk T. Ah, bukan, itu mah bukan kayu itu. Terigu. Apa itu? Kayu. Iya, terigu sih. Kayu lah, Mas Bro. Pertanyaannya bahannya apa? Itu bentuk kayunya T. Memang T dia.
Enggak, bukan Bang, salib kan itu bentuknya kan? Nah bentuknya apa? Ya, Kalau bentuknya secara sejarahnya? secara sejarahnya. Iya. Lah yang Kores lihat apa itu bentuk salibnya, sejarahnya? Kalau ada sejarahnya sih dia cuma lurus aja huruf I gitu. Wah, kalau ini nanti gimana tangannya gimana kan tangannya kan terbelentang kiri kanan kan. Kalau I gimana nanti dia? Makanya disulah. Menurut Masa menurut masa disulah sih gimana sih Kores nih? Aduh. apa? SSD disulah. Kenapa? Salib disulah. Enggak lah, nggak disulah dong Bang Andi. Oh berarti tetap P ya bentuknya ya? Tetap Kalau secara keimanan ya? enggak. Kayak salib biasa kayak plus gitu loh. Bang Kores. Iya tapi kan panjang ke bawah dia. Ya pokoknya emang udah diukur dari sono. Lihat aja simbol-simbolnya bawahnya panjang begitu. Itu bukan huruf tambah itu huruf T. Cuman pertanyaannya begini. Kalau misalnya bentuk salibnya itu huruf Z, apakah penebusan dosanya masih berlaku? Penyebutan dosa mah nggak tergantung dari bentuk salibnya apa kali itu mah. Oh gitu. Iya. Jadi tergantung soal apanya kalau penebusan dosa itu? Ya penebusan dosa mah ya ini apa namanya ya waktu dia disalibkan waktu dia disalibkan dan dia mati bangkit waktu 3 hari. Nah itu. Oh jadi kebangkitannya itulah yang menandakan dosa sudah ditebus. Ya maksudnya kan bukan kebangkitannya sih, tapi pengorbanannya waktu dia di kayu salib terus untuk nebus pengorbanan. Dosa. Iya, pengorbanan. Gua kira itu bukan berkorban Yesus itu, tapi memang karena ditangkap lalu disalibkan. Ditangkap kan karena Yudas dia dijual lah, terus dikasih duit dia berapa perak gitu sama. Nah, karena gini Maibre ya, di pribadi gua itu yang namanya berkorban untuk orang lain itu ucapan sendiri, omongan sendiri, aksi sendiri gitu. Jadi nggak ada keterlibatan orang lain yang melakukan terus dibilang berkorban. Jadi kalau memang mau dibilang berkorban atau mau dibilang pengorbanan, harusnya kisahnya itu begini. Saya Yesus, salibkan saya untuk menebus dosa kalian. Harusnya begitu. Baru bisa dibilang pengorbanan. Tapi kalau misalnya orang lain yang melakukan aksi penyaliban tersebut tanpa ada ucapan seperti yang tadi gua contohkan, itu artinya pembunuhan. Enggak, kalau seandainya dia nggak kayak begitu kan manusia kan nggak tahu jadinya nanti. Nah, oke. Nah sekarang ini apakah ini pengorbanan atau pembunuhan ya? Coba kita tanya kepada Gurunda kita. Silahkan Gurunda, waktu dan tempat. Silakan ditanyakan tadi ini, dijawab. Iya, baik. Jadi sebenarnya gini, kita harus mencari akarnya dulu. Kata salib ini sebenarnya asalnya dari mana sih sebenarnya? Kalau dia asalnya murni dari Al-Quran, maka definisi, rangkuman, cakupan, dan apapun yang menjadi kisi-kisi dari kejadian itu harus merujuk kepada Al-Quran. Keadaannya, terus kemudian alat untuk melakukan hukumannya itu harus merujuk ke Al-Quran. Beda cerita kalau yang menjadi rujukannya itu adalah bahasa Yunani. Kalau berbicara mengenai bahasa Yunani dalam arti kata bahwa rasa bahasa dan kandungan makna dari kata tersebut harus disesuaikan dengan keadaan pada saat surat-surat yang ada dalam bahasa Yunani itu dituliskan. Jadi kita tidak berada dalam dua sisi yang berbeda tapi dianggap satu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam bahasa Yunani itu tidak ada kata salib. Yang ada di dalam bahasa Yunani itu xulon. Xulon itu artinya pohon atau kayu atau pentung atau belenggu untuk kaki, bisa juga diartikan sebagai pohon-pohonan. Itu kalau xulon. Nah, sekarang di dalam bahasa Arab itu sendiri berbicara mengenai salib itu banyak makna kemudian. Banyak makna. Artinya sebanyak-banyaknya makna yang ada yang bersumber dari kata salib
Ini menandakan bahwasanya mengikat tulang sulbi, mengikat punggung di batang kayu. Itu adalah salib. Jadi orang di atas kayu, kemudian dia ditempelkan di kayu tersebut, habis itu pinggangnya diikat. Pinggangnya diikat, lalu kemudian kakinya pun diikat pada pohon tersebut. Jadi eksekusi salib dalam perspektif bahasa Quran ini, orang yang kemudian punggungnya yang diikat. Karena salib itu berasal dari kata salf yang artinya punggung atau sulbih. Jadi dia terikatnya bagian punggung. Nah, coba ada kayu berdiri, orang yang ada di atas kayu itu punggungnya siksaan terhadap orang yang disalib, bukan dipaku. Itu kalau merujuk ke salib ya, bukan merujuk kepada ksulon yang tadi yang saya katakan. Kalau berbicara mengenai ksulon, berarti harus berbicara kepada kondisi yang sebenarnya. Nah, kebetulan sekali, kalau kita berbicara perspektif orang Indonesia, salib itu artinya kayu yang berbentuk horizontal, kemudian yang satunya vertikal, kan gitu ya. Jadi dia seperti tiang listrik. Tapi salib sebenarnya tidak kayak begitu. Salib itu tidak begitu, baik menurut bahasa Yunani maupun menurut bahasa Arab. Sehingga sebenarnya tak ada hubungannya dengan paku. Salib itu tak ada hubungannya dengan paku. Jadi kalau ksulon, alat gantung dalam bahasa Yunani, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu kemudian dikatakan sebagai kata salib, maka yang mendapatkan rekatan kepada tiang itu adalah, sekali lagi saya katakan, adalah punggung, bagian sulbi. Jadi bagian sulbi ini yang melekat kemudian pada kayu tersebut. Bisa nggak dipahami teman-teman ini? Jadi badan tidak terikat kecuali hanya bagian pusat, menempel ke pohon. Jadi kaki terguyur ke bawah, tangan dan kepala pun terguyur ke bawah. Itu baru dikatakan salib. Itu salib tuh. Nah, mengatakan, ya sudah kalau begitu kita nggak pakai kata salib, kita pakai kata sulon atau kita pakai stauros, sama aja. Sama aja. Jadi lagi-lagi pinggang yang terikat di sebuah pohon, tangan tak terikat, kaki pun tak terikat. Gimana itu bayangkannya ya? Yang sampai di atas pohon itu cuma bagian pinggang aja yang merekat pada pohon, itu baru disebut salib. Nah, jadi tak ada paku-pakuan, tak ada kaki dipaku-paku, itu nggak ada, itu buatan Roma itu. Nah, ini mungkin yang perlu saya luruskan kepada saudara. Jadi kalau dikatakan salib bentuk cross itu baru dikenal di zaman Romawi. Sementara Yesus kan bukan di Romawi. Yesusnya itu adanya di adanya di Yerusalem. Berarti salib yang digunakan ini kemudian ya seperti yang diperadakan kemudian yang dilakukan kemudian Kabayin jeung kudu ngajelaskeun anjeun al itbaqo kana sifat itbaq min ahatu tina huruf to tina
Begini. Rungkat. Iya, tadi aku udah banding. Udah bisa. Ayo guys, tolong dibantu tap-tapnya guys supaya nggak rungkat, karena HP saya kan udah. Dibantu ya guys tap-tapnya supaya nggak rungkat lagi. Ya begitulah, ada yang ngelaporin. Kerjaannya Oten. Kalau bukan Oten siapa lagi? Daripada mereka ngelaporin, mending kalian naik Oten. Oke, error. Sabar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan. Ya, sebagaimana biasa ya, selalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selalu di serang-serang. Tap layarnya, teman-teman di bawah, tap terus. Jadi mereka nggak mau pakai dialog dia, mereka maunya pakai teknis gitu. Jadi main report, alah, macam iya aja loh. Ya anyway Ikhwan, ini aku ngasih tahu ya, selama dialog berlangsung itu like jangan putus ya. Jadi tafadhol sodako like-nya supaya roomnya kuat. Jadi Gurunda bisa live tanpa gangguan para teritung-teritung pembenci Islam gitu. Ya Noah naik, ya Last Child juga ya silahkan naik lagi kalau mau ini, kalau mau melanjutkan. Ya tadi bagus banget ya apa yang Gurunda bahas, sesuatu yang baru mengenai salib dan juga Stauros itu. Jadi salib itu dia digantung di pohon, tapi nggak dipaku gitu tangan dan kakinya gitu. Terus ini juga keterangannya tadi di TikTok, host nggak boleh harus ada suara 1 jam sekali. Oh gitu dibilang. Iya, nggak ada komunikasi host kata gitu. Oh kayak gitu. Oh, hostnya juga sekali-kali ngomong dong. Iya, nanti aku ngomong buku aja terus. Ya lu iklan-iklan gitu saat, maksudnya HP-nya jangan jauh. Iya bang. Ilusius. Singgung. Jadi gitu loh Bang Noah ya. Jadi salib itu tidak ada akar katanya di Bible. Oh gini bang, Gitu, kalau menurut terjemahan, kalau menurut isi Bible sendiri gitu, maksudnya dari akar kata salib ini, ketika Bible menggunakan kan Bible ini kan perjanjian baru ini kan menggunakan kata bahasa Yunani kuno ya, koine kan gitu. Kata salib ini ditulis di situ Stauros bang. Bahkan kata salib ini sudah ada sejak zaman dahulu kalau. Dijelasin lagi Bang coba. Sebelum peradaban manusia ini memasuki peradaban Masehi juga kata penyaliban itu sudah ada, karena itu memang sudah jenis hukuman dan eksekusi paling berat. Noah, menurut kamu salib itu tempat untuk eksekusi orang atau tempat untuk orang diberi karunia? Yang mana yang benar? Kalau menurut aturannya itu untuk tempat mengeksekusi orang, Pak. Oke, pintar.
Silakan Bang Juma, tempat eksekusi katanya. Iya, baik. Jadi teman-teman sekalian, yang perlu dipahami di sini adalah keyakinan umat Islam itu sendiri terkait dengan salib. Jadi keyakinan umat Islam, pemahaman umat Islam itu tidak boleh diintervensi oleh teman-teman Kristen terkait dengan salib. Pernyataan saudara Noah, salib itu sudah ada, itu nggak bisa kemudian dipahami seperti itu. Karena orang-orang di luar Islam itu tidak pernah mengenal kata salib selain mereka yang ada di Indonesia dan orang yang membaca Al-Quran. Jadi sekalipun kemudian saudara Kristen di sini merasa terusik karena kata salib itu lebih familiar dengan Kristen, tapi saatnya lah kemudian kita meluruskan ini. Salib itu tidak seperti yang digembar-gembirkan oleh gereja. Itu yang perlu dipahami. Kalau berbicara mengenai salib, maka Al-Quran banyak menceritakan tentang ini. Qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum ladzina 'allamakumus sihra fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum. Salib banyak berbicara mengenai salib Al-Quran itu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu. Salib. Lalu kemudian di ayat yang lain juga dikatakan yusahi wa sijab amma ahadukum wa yasqi rabbahu hamran wa ammal akharu fayuslabu. Salib juga tuh diterangkan juga dalam Al-Quranul Karim. Lalu Allah juga akan menjelaskan di dalam ayat yang lain. Dikatakan wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum. Salib. Lagi-lagi berbicara salib. Lalu di ayat yang lain juga dikatakan ini, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf summa la usallibannakum. Selalu berbicara mengenai salib. Dan tidak pernah salib itu identik dengan apa yang digambarkan oleh gereja. Itu nggak pernah. Sedangkan yang digambarkan oleh gereja itu adalah cross, kayu yang berbentuk palang. Nah, itu yang digambarkan oleh gereja. Salib kalau kita lihat dalam bahasa dalam kamus kita memang itu bermakna kayu yang bersilang. Tetapi itu tidak diambil dari kata salib. Ini diambil dari kata cross. Dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Maka harusnya bukan salib yang ada di dalam kitabnya saudara-saudara kita Kristen. Tetapi yang disebutkan tadi oleh saudara siapa? Saudara Noah, yaitu Stauros, atau bisa juga mereka sebut dengan Xylon. Nah, kalau berbicara mengenai salib maka rujukannya harus ke Al-Quran. Makanya Nabi Isa itu tidak disalibkan dan juga tidak dibunuh, melainkan orang yang disalib adalah orang yang menggantikan posisinya. Nah, salab atau istilab ini artinya sama-sama mengeluarkan lemak dari tulang. Mengeluarkan lemak dari tulang. Ada juga yang mengartikan bahwa salab ini artinya mengikat seseorang untuk dibunuh secara perlahan, yang mana kata salab ini menjelaskan asal maknanya itu sendiri, mengikat tulang sulbi, mengikat punggung pada sebuah pohon. Jadi orang itu ada pohon berdiri tegak, orang itu dinaikkan ke atas, di pertengahan atau di ujung orang itu diikat pada pinggang, sehingga tangan dan kakinya terjulur ke bawah, begitu juga kepalanya. Yang nyangkut di pohon ini hanyalah kemudian pinggangnya saja. Itu baru hukuman. Kalau Yesus kan tangan ke kiri, tangan ke kanan, habis itu ada kayu di bawah, diinjaknya, habis itu dipaku. Itu nggak begitu, itu cross namanya. Itu cross namanya. Jadi pembunuhan secara berlahan barulah identik dengan kata salib. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian saudara-saudara menggunakan kata salib, itu harusnya merujuk kepada Quran pemaknaannya.
bukan merujuk kepada bahasa Yunani tersebut. Karena kalau dia merujuk kepada bahasa Yunani, berarti kayunya harus berbentuk cross. Maka orang yang di atasnya bisa disebut stauros atau kesilon. Kesilon itu adalah kemudian kayu yang bisa dimaknai berbentuk palang dan seterusnya. Nah, kembali kalau kita masuk ke dalam bahasa Yunani, ke dalam Galatia 3 misalnya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Tidak ada salib di situ. Tak ada salib karena di situ dikatakan sulon. Berarti kalau tidak ada kayu di sana, tidak ada salib di sana, berarti yang benar itu adalah Al-Qur'an. Karena hanya ada kata sulon, berarti dia hanya digantung di atas kayu. Kalau dia hanya di atas kayu, berarti itu disalib. Kalau dia disalib, berarti dia hanya diikat saja. Diikat pada pinggangnya, di bagian sulbinya, melengket pada pohon tersebut. Bukan seperti lambang gereja yang berbentuk palang, atau yang ada di leher saudara-saudara Kristen yang berbentuk huruf tambah. Ya mirip kode ambulans itu nggak ada itu. Nah ini yang saudara-saudara harus pahami, bahwa katak sulon ini adalah kayu tegak atau belenggu untuk kemudian didirikan, di mana bentuknya itu seperti pentungan, itu sulon. Makanya Al-Quran lebih tepat menarasikan itu. Sudah benar sebenarnya ketika orang Kristen pun menggunakan kata salib, tapi jangan ada huruf tambah. Jangan ada kode tambah, maksudnya ada palangnya, jangan. Dia nanti kayak tiang listrik. Dia hanya kayu berdiri tegak. Habis itu ada orang di atas digantung pada bagian pinggang, pada bagian sulbi. Itu baru betul adanya. Nah makanya kalau merujuk kepada Al-Quran, maka Yahudi. Jangan versi orang Roma. Nah ini dia. Artinya bahwasanya konsep paku yang ditanyakan oleh Dinda Kores itu tak ada hubungannya dengan penyaliban yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam atau yang terjadi kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel. Mungkin sampai di sini ya, bisa ada yang mau ditanggapin teman-teman. Sebenarnya kata salib itu tidak boleh dipakai oleh orang Kristen. Harusnya orang Kristen itu menggunakan silon. Saya mau tanya, pengejaan kata salib ini di Arab gimana gitu? Di tulisan Arabnya. Oke. Kita maksudnya abang itu kan aja sesuaikan dengan abjad aja, abjad. Iya, shad, lam, ba. Ini pakai P atau pakai B di belakangnya? B. Pakai B. Oke. Berarti kalau diartikan ke Indonesia apa itu artinya, Bang? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kalau makna yang sesungguhnya, salib itu artinya mengeluarkan lemak dari tulang, sulbi. Ah gitu. Jadi gini Bang, mungkin kebetulan ya memang seperti itu kan gini. Karena setiap bahasa beragam-ragam bahasa ya, kita bukan berbicara 1-2 bahasa lagi. Terus bahasa ini sudah banyak. Bahasa ini juga seiring berjalannya waktu berkembang. Mulai bahasa dari zaman prasejarah, zaman sebelum Masehi, sampai zaman sejarah, sampai saat ini bahasa itu memiliki ragam perkembangan serta kemajuannya di setiap bidang bahasa masing-masing gitu Bang. Jadi memang betul kalau di zaman dahulu itu, di zaman Mesir lah ya, itu zaman peradaban tertua ya yang saya tahu di dunia. Penyaliban itu sudah ada sejak zaman dahulu, dan arti penyaliban itu memang betul, itu kayu silon yang disusun tegak atau ya tegak lurus terus disilangkan dengan balok gitu. Jadi memang seperti berbentuk tanda tambah. Itu memang dilakukan untuk menghukum atau mengeksekusi eksekusi paling kejam lah ya di zaman itu gitu. Sementara salib yang abang katakan di dalam bahasa Arab tadi, yang abang jadikan pacuan abang di dalam Al-Quran tadi, itu kan memiliki arti dan makna yang berbeda gitu Bang. Jadi mungkin maksudnya begini, kalau stauros itu bahasa Yunaninya, jadi artinya kalau di Indonesia itu salib gitu Bang. Bukan berarti salib itu dari yang kita ambil dari bahasa Arab begitu. Maksud saya Bang. Bagaimana ceritanya itu? Bisa nggak saya dipahamkan lagi? Kan bahasa Yunaninya kan sulon. Sulon sendiri artinya apa?
Stauros bang, Stauros. Iya, artinya apa tuh? Stauros itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya salib gitu, penyaliban gitu. Nah, jangan ke bahasa Arab. Bukan ke bahasa Arab. Iya, maksud saya gini Bahasa loh. ke bahasa Indonesia. Iya, maksud saya Stauros itu artinya apa? Kalau kita keterjemahkan ke bahasa Indonesia, salib artinya bang, Stauros itu. Abang boleh lihat KBBI, itu ada. Lengkap kok bang. Ada nggak bahasa Indonesia kita salib? Iya, itu ada. Iya, tapi Jadi salib maknanya itu yang maksud- di Indonesia ini, sabar. Saya katakan di awal tadi bahwasanya apabila KBBI ini berlandaskan kepada keputusan misalnya pemerintah tuh yang harus menggunakan ini, maka ya negara juga harus wajib mengakui kemerdekaan beragama. Bahwasanya kata salib itu tidak cocok digunakan kemudian oleh KBBI ketika rujukannya itu adalah kayu yang berbentuk palang, itu nggak cocok. KBBI juga harus dirubah kalau begitu, karena itu tidak sesuai dengan pemaknaan daripada asal kata salib, kecuali KBBI mengambil dari kata cross. Nah, itu baru betul. Begitu adanya bang, karena itu memang bukan kita yang bikin ya, itu memang sudah begitu adanya. KBBI itu udah lama ada, dan KBBI juga menuliskan kata-kata, setiap kata-kata yang ada tertulis di kamus besar bahasa Indonesia itu semua melalui proses yang panjang, bukan langsung begitu tahu, begitu dengar langsung tulis, langsung kasih arti, enggak. Mereka pakai kajian juga bang. Ini artinya Coba tunjukkan ke saya kajian apa yang dipakai oleh KBBI sehingga mereka menggunakan kata salib itu dengan kayu palang. Ada enggak? Itu ya saya nggak tahu lah kalau itu mereka menggunakan kajian apa. Nah itu dia makanya KBBI di sini tidak menggunakan kata asal kata salib ini sebagai acuan. Dia menggunakan kata cross, karena cross ini kayu palang. Kalau dikatakan dari salib, tak akan mungkin kemudian salib itu seperti yang digambarkan tentang gereja, ada kayu berdiri kemudian ada kayu melintang. Boleh abang lihat aja di KBBI ada kok. Iya, saya paham. Itu Anda yang dimenangkan di situ, Anda yang diuntungkan. Kami yang terzalimi. Kenapa saya bang, orang bukan saya yang bikin kok. Iya, Anda yang diuntungkan, kemudian Bukan saya kami yang yang bikin kok. terzalimi gitu loh. Kami yang terzalimi karena kitab suci kami itu tidak harusnya dimaknai dengan kata salib, yaitu kayu palang. Ya mirip seperti, mohon maaf, jemuran. Itu nggak bisa mengenai kata salib, berarti harus merujuk kepada sumber kata. Sumber katanya itu hanya ada di Al-Quran. Kekurangan bahasa yang kata-kata bahasa Indonesia ini kemudian sehingga mereka menggunakan bahasa kata salib, tetapi dimaknai dengan makna definisi yang berbeda. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari keadaan gereja, simbol gereja dan juga simbol salibnya orang Kristen, bukan harusnya salib. Anda sendiri mengatakan kan? Nah, kalau saya tanya nih, jujur sama saya, apa sebenarnya arti daripada Stauros ini? Salib bang. Loh, kok salib? Ya salib penyaliban. Loh, gimana ceritanya larinya ke bahasa Arab ya? Iya, Stauros ini kan, apa? Maksudnya kan kita kan mengartikan ke bahasa Indonesianya bang, gitu. Itu salib itu bukan bahasa Indonesia, Bung. Ya kalau dia bukan bahasa Indonesia, dia nggak akan ada di KBBI bang. Ya itu kesalahan KBBI, Itu saya aja, katakan. Itu pacuan kesalahan. Mereka menggunakan sebuah kata yang tidak sepadan dengan yang seharusnya. Coba. Apa sebenarnya itu? Kenapa? Karena ini juga memiliki arti dan makna yang berbeda bang. Oke, tolong bantu saya, Kesamaan kata bahasa Stauros itu ini belum Anda tentu. dapatkan di mana? Itu ya saya dapatkan di kamus bahasa Yunani bang. Iya, maksud saya gini. Di dalam kitab Anda yang menggunakan original teks Yunani menggunakan kata Stauros itu tertulis di mana? Oh saya nggak tahu kalau itu karena saya nggak ada punya kitab yang berbahasa Yunani ya, saya nggak ada. Jadi cuma Enggak, saya maksud langsung saya download aja. bukan gitu. Teman-teman ada nggak yang bisa bantu saya?
Kalau saya kan menemukan Galatia 3 nomor 13. Yesus disalib di situ bukan stauros di situ. Jadi Sulon kalau yang ada di situ. Nah, ini makanya saya tanya, ada nggak yang bisa menunjukkan kata salib di dalam kitabnya saudara kita Kristen tertulis di mana? Matius 27 nomor 35 ya? Sulon. Sulon itu gimana ejanya, Bang? Sulon. SULON gitu. XULON. Nah, itu dia. Zulon X Bodrex XULON. Kok jadi Bodrex? Sulon. Silon. Bacanya Bodrex Silon ya. Ini. Coba bantu Itu teman-teman. bahasa Yunaninya. Bacanya Silon dari kayu. Itulah artinya, Bang. Ya, itu. Apa tuh artinya? Silon dari kayu. Tapi itu yang Abang lihat itu Silon itu bahasa Yunani sekarang atau bahasa Yunani Koine gitu? Nah, ini yang termaktub di dalam kitab saudara. Ini. Tulisannya nih, Bang. Iya, Silon. Bacanya Silon. Silon. Jadi Bacanya Silon. Ya. Bahasa dari salib ya. Kita ke kata salib dulu. Bentar. Nah ini. Salib. Salib 3586 ya kan? Salib. Kayu salib. Kalau di Arab Kita tadi tulis. apa, Bang? Salib apa yang bilang ya? Iya, salib. Nah ini Salib. Nah, kalaupun kita merujuk kepada kata stauros itu artinya kayu salib. Iya, itu tadi, Bang. Jadi kan gini, ada juga dia asa, tetapi artinya berbeda, Bang, gitu. Iya, kalau kita menggunakan kata staurot itu artinya kayu salib. Kalau berbicara mengenai kayu salib berarti bukan kayu palang. Yang Anda tahu salib itu kan bentuk palang, betul? Iya, betul, palang. Nah, dari mana Anda dari mana dasarnya Anda menggunakan kata palang itu? Apa dasarnya? Oh, karena memang gini. Dari zaman dahulu itu kan saya bilang tadi sama Abang sudah saya paparkan bahwasanya hukuman penyaliban itu sudah ada sebelum sebelum Masehi juga ya, itu udah ada di zaman-zaman Firaun juga udah ada ya. Ya, itu apa namanya? Ya, itu kayu yang bersilang, Bang, memang. Ya, itu bukan salib itu. Kayu Itu bersilang. cross namanya. Kayu silon yang disusun terus ada balok-balok juga untuk menyilangkan, jadi supaya ada tempat tangannya, ada tempat kakinya begitu. Nah, itu bukan salib itu. Bukan salib. Harusnya kalau ini ya, kalau kita menggunakan bahasa Yunani, misalnya dalam 1 Korintus 1:18, di situ dikatakan stauros. Stauros itu adalah kayu salib, artinya kayu yang memanjang ke bawah, tak ada untuk palangnya, nggak ada. Itu stauros. Nah, sedang penampakannya seperti orang-orang sawahan, seperti jemuran, tiang listrik. Itu. Sedangkan kalau berbicara mengenai stauros atau berbicara mengenai apa yang saya katakan tadi di awal, sulon, itu sama sekali tidak ada bentuk palang. Baik sulon maupun stauros itu tidak berbicara mengenai kayu palang. Nah, dari mana data kayu palang ini muncul kemudian di dalam agama Kristen? Sedangkan kalau kayu palang atau kayu yang berbentuk yang saya katakan itu dalam bahasa Yunaninya dokos. Tak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi dalam bahasa Yunani, orang Kristen dalam bahasa Yunani yang menggunakan kata dokos. Yesus diikat di atas kayu dokos yang berbentuk silang, itu nggak ada. Adanya ksulon atau stauros. Artinya salib dalam bentuk kayu yang berdiri tegak. Nah, sekarang kalau kayunya berdiri tegak, tak ada palangnya, tangannya Yesus dipaku di mana?
cek. Bang, begitulah Bang, karena Indonesia kini kita termasuk negara yang itu ya, negara yang memiliki, termasuk negara yang banyak menyerap bahasa dari luar. Itu macam-macam juga, ada dari Arab, ada dari mana-mana lah, dari Filipina, dari mana-mana lah gitu saya bilang. Iya, maksud saya gini loh Bang. Kalau kita berbicara mengenai bahasa salib, kata salib, maka rujukannya itu pertama, bahasa Yunani boleh Anda gunakan. Dokos, palang, ada palangnya. Tapi kalau berbicara mengenai yang sebenarnya salib, ya salib seperti yang ada di dalam bahasa Yunani Galatia 3 nomor 13, Sulon, stauros dalam bahasa 1 Korintus, maka itu adalah kayu yang berdiri tegak. Nah, pertanyaannya kalau kayu berdiri tegak tanpa silang, tangan Yesus itu dipaku di mana? Makanya tadi saya bilang itu kan seiring perkembangan zaman berkembang juga bermacam-macam hal. Ya enggak loh. Dinda Kores monitor. Masuk guru. Makanya saya Bisa bilang nggak? juga sama Abang, kalau kalau sekiranya salib itu memang berasal dari bahasa Arab, kenapa ada di KBBI gitu? Makanya saya bilang tadi Indonesia ini banyak juga menyerap bahasa-bahasa asing, tetapi memiliki Nah, arti itu yang berbeda. jawabannya. Bahasanya serapan. Bahasa serapan gitu, banyak bahasa-bahasa asing masuk ke Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Sanskerta kalau aslinya ya. Yang salah bukan Indonesia sebenarnya. Yang salah itu Kristen. Kenapa Kristen malah ngikutin bahasa serapan? Udah tahu itu Arab. Ya sekarang kan kita kan mengikuti KBBI juga Bang. Namanya kita orang Indonesia. Masa kita mau ngikuti bahasa yang luar gitu kan gitu. Loh, enggak, ini kan istilah keagamaan. Ada istilah keagamaan Islam, ngambil dari Sanskerta, ada. Betul, tetapi kan kita Mantap. Ya, Gurunda butuh apa, Gurunda? menggunakan Coba bisa enggak salib masa zaman Yahudi atau zaman Fir'aun? Oh ya. Cross in ancient Egypt. Oh, Gurunda. Dibesarin Haus. Gini bentuknya Gurunda. Belum ini ya. Kalau kisah para Rasul 5:30 Itu cross itu di cross pohon deh. dia. Pasti kau ketik crossnya tadi. Iya, aku ketik cross. Gurunda ini ya, punya indera keenam. Apa Salib dong aku aja ketiknya? Salib, oke. Itu kalau kisah para Rasul 3 nomor 50 itu, kisah para Rasul 5:30 itu digantung di pohon malan. Iya, nanti ke sana. Salib zaman Fir'aun. Salib zaman Fir'aun. Aku ngomong dikit aja dulu ya supaya nggak rungkat. Ngomong Iya, dikit. iya. ya ngomong lah Bang, nyanyi Bang. Nyanyi. Jangan nyanyi. Gini-gini bentuknya Gurunda. Sama semua dia. Tuh. Ya itu baru dibikin. Iya, coba ya, aku mesti nyari dulu ini. Tunggu. Oh gini, aku udah temu bahasa Inggrisnya. Ini dapat. Mana? Tada. Beda lagi. Waduh, ini perutnya ditusuk. Mana ya? Bukan Iya kan? ditus. Perutnya ditusuk ini. Itu lain lagi. Bukan kayak gitu. Itu runcing itu Bang, beda itu. Tunggu ya.
Emang bentuknya gimana Gurunda? Kalau zaman Firaun itu? Ya, sesuai dengan Al-Quran, pohon, berdiri pohonnya, orangnya cuman diikat bagian pinggang aja. Oke. Ya kalau kita lihat ulangan 21 dan 3 kan seorang yang digantung. Sementara ini yang dikutip Paulus. Ya, itu dia. Cuma digantung. Digantung tapi bukan leher. Pinggang yang diikat. Digantung Fotonya. dia. Fotonya Yesus semua ini. Ya, iya itu baru muncul itu. Berarti yang memberi penamaan salib itu penerjemah ya. Di Galatia kan Sulon. Perjanjian lama nggak ada narasi seperti itu. Tanpa penyaliban. Ketika aja macam-macam salib. Sambil dilanjut aja Gurunda. Ada yang bentuk Iya. Y, ada bentuk X. Itu dia, maksud saya kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, maka orang yang digantung di tiang salib itu bukan ini, bukan pakai palang dia, enggak. Dia hanya diikat bagian pinggul itu. Nah, sedangkan yang muncul simbol-simbol Kristen hari ini itu berbentuk palang. Gitu loh maksudku. Baik kata Stauros ataupun Xulon itu tidak ada kayak yang digambarkan oleh Kristen hari ini. Kalau merujuk kepada kata salib itu sendiri harusnya tidak ada palangnya. Sehingga dia berbentuk seperti tiang listrik yang ada bagian pelempar aliran di atas itu nggak ada. Gitu loh. Oke ya. Nah, sedangkan penyaliban yang terjadi kemudian yang ada simbol salibnya kemudian yang ada di teman-teman Kristen itu didapat dari mana gitu loh. Sementara di Bible sendiri tidak ada kata dokos. Iya, Yang tapi ada gini, Bang. Xulon. Gimana? Ini saya juga baru dapat ini kan. Jadi kalau asal mula kata salib itu oke, tadi Abang bilang dari bahasa Arab ya. Iya. Sementara kalau di bahasa Arabnya itu dia pakai SHALIB. Salib bukan salib. Ini Gurunda. Ini bukan ya? Bukan. Ini. Bukan. Oh Bukan ya udah. begitu. Oke, sip. Bang Kores ini aneh-aneh aja kerjanya. Nggak tahu itu Ini gambar. loh mungkin. Oh gitu. Ini. Coba Besarin. Mas. besarin. Kayak main skateboard. Nah, ini mendekati ini. Ini mendekati tanpa palang dia. Oh, yang gitu. Ya. Iya, memang nggak tambah palang kan? Salib itu kan nggak ada palang. Salib itu artinya Ada model kayak gini. Kalau gitu, kalau yang kayak gitu emang fakta sejarahnya ini memang nggak palang Gurunda. Nah itu maksud saya. Oh, ancient Itu kodo, ngapa na susah kamu deh. Iya itu Roma Gurunda. Nah ini aku kasih ya. Roma. Maksud saya itu. Awas ketemu dildo salib loh Kores. Wah, itu salah ketik itu. Noah kasihan Noah kalau dikasih itu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bang Kores, Pak Desugi, Bunda Rahma, Bang Han, host. Satu Bang. Waalaikumsalam Bang.
Iya ada, cuma ini didominasi Yesus semua. Mana dia? Waktu itu ya, ini nih. Nih. Tada, gini bentuknya Gurunda. Enggak, dia nggak palang dia. Memang secara faktual begini bentuknya. Oh ya. Besarin Has. Tapi ini enggak di ini ya. Enggak diikat pinggangnya ya. Enggak diikat dia. Dia ya lurus aja kayak kayunya. Gini bentuknya, saling tatap-tatapan. Dia tapi nggak T, memang bentuknya tuh digantung di kayu gitu loh. Bukan digantung di palang. Ya. Artinya Dan ini yang memang faktanya gitu kan. Dan memang secara fakta sejarahnya dari semua yang pecinta budaya Roma dan juga pelajar-pelajar Kristen mengenai Romawi, salib itu begini Gurunda, nggak palang dia. Nah, makanya, itu dia. Makanya nanti digini, ini salah tuh kan ada X-nya. Salib itu nggak T, salah ini, bukan begitu. Yang benar itu yang ini. Nah begini. Nah, itu dia maksudnya. Jadi tidak ada krus iminisa, itu nggak ada. Lanjut. Oke. Ya, mungkin begitu. Tapi ya karena itulah perubahan kan gitu. Ya, perubahan apa ini maksudnya? Yang tadinya berdiri ke satu pohon saja, tiba-tiba karena sudah mulai keropos tiangnya terbelah di bagian atas, lalu membentuk silang gitu. Mungkin Takutnya gini Noah, nanti di tahun 3000 salib itu bentuknya M. Kayak mana itu coba? Nggak lagi Bang, abad ketiga penyaliban itu udah dihapuskan. Enggak, tahun ke 3000. Lanjut. Oke lah, udahlah, yang lain lah. Pak Desugi di report. Oh ya? Iya. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran misalnya ya, penyaliban yang terjadi itu pada masa Fir'aun, mereka melakukan kemudian penyaliban di pangkal pohon kurma, seperti yang diterangkan dalam surah Al-Araf ayat 124 atau As-Suarah ayat 49. Nah itu baru tepat itu, berarti pohon hanya berdiri tegak. Artinya ketika kita melihat penjelasan Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 33, An-Nisa ayat 157, itu apa yang dimaknai kemudian oleh sahabat-sahabat Kristen, saudara-saudara Kristen, itu tidak berkesesuaian dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi simbol kekristenan dengan kayu palang itu tidak sesuai dengan asalnya. Itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena dia ternyata Yesus itu orang yang digantung ini ternyata hanya di satu pohon yang tegak berdiri, bukan yang berbentuk palang. Nah dari sini aja simbol Kristen udah salah gitu. Oke, saya rasa begitu ya terkait dengan ini, untuk sekedar edukasi aja agar kita ketahui bahwa kata salib itu sebenarnya kalau larinya ke pemaknaan gambar yang ada di Kristen hari ini itu tidak sesuai dengan kata salib. Gitu teman-teman sekalian. Mantap Gurunda. Jadi Noah, itulah pengajarannya, semoga bisa diterima oleh wawasannya Noah. Terus sama ini Gurunda. Tadi kan pembahasannya setelah itu tuh ke sini mengenai ketika orang itu Yesus ini mati di kayu Stauros, dia ini orang-orang Kristen bilangnya itu pengorbanan gitu. Nah, kalau menurut kita sendiri itu pengorbanan atau pembunuhan Gurunda? Ya itu pembunuhan, makanya sering saya bahasakan. Itu pembunuhan, jangan kau membunuh, kan gitu perintahnya. Nah, pembunuhan terhadap oknum ini, kalau dia adalah orang benar, itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Tuhan. Nah, kalau kemudian
yang dibunuh ini adalah orang terkutuk, baru sesuai dengan keinginan Tuhan. Gitu loh. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Kalau orang benar yang dikutuk, maka yang dihasilkan kemudian adalah dosa. Kalau orang benar yang disalibkan, maka dosa. Tapi kalau yang disalibkan ini adalah orang yang terkutuk, berarti dia bukan penebus dosa. Artinya yang salib berarti gugur. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Jadi Kristen ini nggak bisa lolos di sana. Kesimpulannya gini, kalau yang dibunuh ini adalah Yesus, maka yang dihasilkan kemudian adalah dosa. Maka yang dihasilkan adalah dosa. Kalau yang dibunuh ini adalah Yesus. Nah, kalau yang disalibkan ini adalah Yudas, ya sama ini salah menyembah. Yang mereka sembah adalah orang terkutuk. Tidak ada jalan, tidak ada kebaikan. Yesus disalibkan, tak ada gunanya buat Kristen. Yudas disalibkan juga tak ada. Karena kalau Yesus yang disalibkan, berarti yang disalibkan ini adalah orang benar. Maka hasil dari pembunuhan terhadap orang benar adalah dosa. Bukan tebus dosa, tapi dosa. Nah, kalau Yudas yang mati di atas tiang salib, maka tak ada juga penebusan dosa. Karena yang dihukum adalah orang pendosa. Gitu. Sampai di sini paham enggak ini teman-teman Kristen? Oke. Gimana? Silakan. Oke. Gini. Sekiranya Abang Juma di penjara, apakah bisa orang yang di dalam penjara menebus Abang Juma untuk keluar dari penjara? Sekiranya saya di penjara. Ya. Ya, saya di penjara ngapain ditebus? Berarti saya di penjara karena saya ada dosa, ada kesalahan. Enggak, kita berbicara yang menebus ini loh. Yang Enggak menebus, ada orang yang menjamin Bang Zuma dari penjara, bisa enggak? Sama-sama di penjara nih. Kita sama-sama di penjara nih, kita berdua nih Bang Juma. Saya bilang sama Pak polisi, Pak, saya mau tebus Abang Juma biar dia keluar penjara. Loh, kamu aja di penjara katanya. Iya, kenapa harus ada yang ditebus? Nah, ini kan semisalnya, kan gitu. Ya, tapi kan penyaliban ini terjadi bukan masalah tebus-tebusan. Penyaliban ini terjadi hanya ada dua faktor. Pertama, yang dibunuh, yang disalib ini adalah orang benar. Yang kedua, yang disalib ini adalah orang yang tidak benar. Tak ada hubungannya dengan Kristen penyaliban itu. Kalau yang disalib ini benar-benar adalah Yesus, maka para penyalibnya akan mendapatkan dosa. Kalau yang disalibkan ini kemudian adalah Yudas, maka tak ada manfaat kemudian bagi siapapun. Karena memang itu adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatan Yudas. Tak ada penebusan dosa di sana. Penebusan dosa gugur. Ya. Kemudian yang ada adalah dosa saja. Sampai di sini paham enggak ini ya? Kalau Yesus orang benar ini yang disalib, maka yang dihasilkan dari penyaliban adalah dosa. Yang melakukan penyaliban, yang terlibat penyaliban, terus kemudian yang mengimani penyaliban, semua kena dosa. Tapi kalau yang disalib ini adalah orang yang tidak benar, yaitu Yudas, maka tidak ada kemudian orang yang berdosa. Karena memang sudah sepadan dengan hukuman mati dia. Pantaslah dia dihukum mati. Cuman akan muncul kisru baru. Kenapa kemudian di sana muncul konsep ajaran yang baru yang mengatakan kematian itu adalah untuk nebus dosa? Ini yang nggak cocok. Gini loh, Yesus dibunuh, benar-benar Yesus yang dibunuh, maka akan muncul ketimpangan. Pertama, iblis terlibat.
orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala melakukan tipuan-tipuan sehingga pembunuhan terhadap Yesus itu terjadi. Kalau Yesus yang benar kemudian yang mati, maka bagaimana mungkin kematiannya disebut kematian suci, sedangkan propaganda yang muncul penyebab daripada kematiannya semua dikelilingi oleh aspek dosa. Iblis, Yudas, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, semua terlibat dengan tipuan-tipuan dan kepalsuan-kepalsuan. Matilah Yesus, maka kematian Yesus orang suci ini dikelilingi oleh sesuatu yang tidak benar, dosa. Maka yang dilahirkan kemudian adalah dosa. Muncul orang Kristen mengimani dosa sebagai keselamatan, itu tidak mungkin. Jadi gugur dia di situ. Kalau Yesus yang disalibkan, Kristen tetap saja gugur. Karena bagaimana mungkin kemudian dosa dijadikan sebagai jalan keselamatan? Tidak mungkin. Nah, sekarang yang dibunuh adalah Yudas. Yudas dibunuh. Wajar. Kenapa wajar Yudas dibunuh? Karena Tuhan mengatakan bahwa orang yang terkutuk adalah orang yang makan suap, di mana kemudian hukuman yang setimpal dengannya adalah hukuman yang setimpal dengan hukuman mati. Maka karena dia kemudian pengkhianat, dia adalah orang fasik, dia pemakan suap, maka Tuhan mengatakan, kalian membuat makar, aku membalas makar itu. Sehingga apa yang muncul semuanya? Yang setannya terlibat, orang Farisinya terlibat, mahkamah agamanya terlibat, orang-orang ahli Tauratnya terlibat, semuanya terlibat. Jadi yang mati juga adalah orang yang fasik, yang melakukan pembunuhan juga orang fasik, yang terlibat terhadap pembunuhan juga orang fasik. Bagaimana kedudukan Kristen? Yang menyembah matinya orang yang fasik juga terlibat sebagai orang fasik. Jadi Kristen ini tidak ada benar-benarnya. Tak ada benarnya. Yesus yang disalibkan Kristen tak akan pernah benar. Yudas yang disalibkan juga Kristen. Engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Makanya Kristen itu 2 kali lebih jahat. Sudahlah dia memahami Taurat ini. Aman. Taurat ini sebagai kutukan, sudah dikatakan Yesus ini mati terkutuk. Ya, semua 2 kali lebih jahat dari orang Yahudi. Habis itu kejahatan yang kedua, menyembah lagi manusia terkutuk tersebut. Benar-benar apa yang dinubuatkan Yesus itu terjadi. Jadi kesimpulan saya, Bung, Yesus mati, Kristen tidak dapat keselamatan. Yudas mati juga, Kristen tidak dapat keselamatan. Hanya ada satu solusinya Kristen bisa selamat. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja. Silakan. Oke. Tunggu bentar Bang, aku disuruh bicara. Oh, bicara. Nyanyi sedikit, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Bang Noah. Oke. Jadi gini Bang, saya mau tanya sama Bang Juma. Tadi Abang udah paparkan, kalau yang disalib itu adalah orang yang berdosa, orang yang terkutuk ya. Berarti disalib artinya orang yang terkutuk, kan gitu, orang yang disalib. Saya mau tanya nih, apakah Yesus ini manusia berdosa? Tidak. Di hadapan Tuhan? Tidak. Nah, Abang jawab tidak. Apakah Yesus ini seorang pemberontak di mata Tuhan? Tidak. Tidak. Terus kenapa Yesus bisa disalib, Bang? Nah, ini pertanyaan bagus. Itulah yang karena saya sudah capek menerangkan, makanya saya mengikuti alur kalian. Saya mengatakan bukan Yesus, bukan Yesus, bukan Yesus, bukan Yesus. Saking inginnya kemudian saya membela Yesus orang benar ini. Kalau di persidangan, Anda sebagai pengacaranya setan, saya sebagai kuasa hukumnya Yesus. Saya menjelaskan Yesus tidak dibunuh, kalian mengatakan Yesus dibunuh. Itu pembeda kita. Nah, kalau Yesus tidak berdosa, Yesus ini bukan pelaku dosa, Yesus bukan orang tercemar, dia adalah orang suci. Lalu kenapa dia bisa disalibkan? Maka muncul yang tadi. Tuhan mengatakan di dalam Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8,
ketika kemudian orang-orang berkumpul ingin membunuh orang yang benar, Tuhan mempunyai hukum. Apa hukum Tuhan? Ini yang harus berlaku. Orang fasik menggantikan Yesus, pengkhianat menggantikan Yesus, pemakan suap menggantikan Yesus, orang terkutuk menggantikan Yesus. Apa susahnya bagi Tuhan menggantikan Yesus yang digiring ke tiang salib dengan menggantikannya dengan Yudas? Tak ada. Inilah yang saya katakan beberapa minggu ini kita menjelaskan ini. Apa alasannya Yesus dibunuh? Hanya karena dibenci, hanya karena dengki orang-orang itu. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang mengutus anaknya, hambanya? Apakah dia tinggal diam saja? Tidak. Makanya di Mazmur 90 Ya. Diculik. Wah, Oten mulai berulah ini Oten. Gak sportif dia. Nggak sportif dia, naik lah gitu loh. Jangan main repot-repot. Wahai taritung. Ya kerjaannya cuman gitu doang bisanya. Mana sih? Ada peringatan Bang Kores sama Pak D. Ya. Os ngomong dong, ini aku kan udah ngomong. Mana Gurunda? Udah di bawah? Belum, ganti akun. Ganti akun dulu. Oh. Itu ada jual beli. Waduh, ini yang keracunan baygon ini jual beli mah. Kayaknya mau disalib juga dia tuh. Jadi gimana ya Bro Noah? Sudah teredukasi apa masih dalam keadaan belum sadar? Tetap di kekonsistenan saya, Bang. Jadi itulah salib yang sebenarnya, bukan salib yang ada di gambar-gambar yang Anda yakini itu gitu. Ada vertikal dan horizontal. Jadi kenapa Yesus itu tidak boleh disalibkan? Karena tidak ada alasan yang mendukung. Makanya di Mazmur 91 Tuhan mengatakan kamu hanya menonton orang-orang yang fasik yang menggantikan dirimu. Itu kan ada tertera itu. Makanya tidak ada alasan untuk membunuh Yesus itu. Saya katakan sekuat apapun kekuatan Romawi, sekuat apapun kekuatan orang Yahudi pada saat itu untuk membunuh Nabi Tuhan, tidak akan berhasil. Yang dibunuh sesuai dengan yang menjadi pencanangan Tuhan. Si pengkhianat, kemudian pemakan suap, dia yang dikatakan sebagai orang yang terkutuk. Sekarang apa alasannya Yesus terkutuk sehingga dia harus dibunuh? Ada nggak yang bisa memberikan alasan? Yesus, kau terkutuk. Oh iya? Makanya kau harus mati di atas tiang salib. Apa alasannya? Rupanya kau katakan saya terkutuk. Apa yang membuat saya terkutuk? Dosa saya tak ada. Saya taat kepada Bapa yang mengutus saya. Lalu yang mengatakan saya terkutuk itu siapa? Kami, orang Kristen. Loh kenapa bisa? Karena kau menanggung dosa-dosa kami. Gepeng. Saya aja siang malam berdoa kepada Tuhanku. Siang malam saya berdoa memohon. Datang-datang kalian mau kutanggung dosanya. Saya diutus hanya untuk Bani Israel. Ente siapa rupanya? Kami dari barat. Kenyahlah daripadaku kalian semua pembuat penjual obat. Kalian semua pembuat kejahatan. Itu loh Bang. Silakan. Itu Amsal berapa tadi itu Bang? Amsal 18, Amsal 11 nomor 8. Oke ya, saya bacakan. Orang benar semakin kesukaan, lalu orang pasti menghentikannya. Ini saya bacakan dari ayat 6. Silakan. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, benar ria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Apa tuh?
Gimana dong dengan yang ada di kitab Yesaya 53 itu Bang? Nah, bagus. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau Anda tidak zolim, Saudara Noah, ini sebenarnya Anda sudah meninggalkan penyaliban ini. Ini data, kalau Anda memancing saya menggunakan Amsal 11, di sini sudah jelas sekali dikatakan neraca serong. Neraca serong itu tidak akan mungkin mendatangkan kebaikan, Bung. Kenapa saya katakan tidak akan mungkin mendatangkan kebaikan? Karena di dalam kitab Amsal ini, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa saya tidak ada kebenaran bagi orang yang curang terhadap apapun, termasuk terhadap Yesus, tidak adil terhadap Yesus. Itu kan jelas itu. Makanya saya katakan, kalau Anda ingin meninggalkan kezaliman tersebut, sebenarnya dari kemarin-kemarin, di sini kita katakan bahwa mozen itu artinya mizan, timbangan dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Arabnya. Lalu kemudian tipu daya itu mirmah, artinya sesuatu yang harusnya tegak dijadikan bengkok, sesuatu yang harusnya lurus dijadikan miring. Ini yang dikatakan neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jadi Tuhan harus adil dong. Yesus seorang suci. Tidurkah dia pada saat itu? Ketika hambanya kemudian memperjuangkan firman-Nya untuk diajarkan kepada Bani Israel, bahkan dengan gagahnya Yohanes 3 nomor 16, begitu kasihnya Tuhan akan dunia, dia menganugerahkan anaknya. Tapi faktanya, ketika dia datang, apa yang terjadi? Dibiarkannya anaknya yang tidak ada dosa kemudian mati, lalu dijadikan sebagai olok-olokan bagi orang-orang Roma dan Yunani. Ini gimana ceritanya? Sementara dalil hikmah yang diberikan kepada Salomo, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah ini hoaks atau betul? Kalau ini betul, maka Yesus haram hukumnya disalib. Haram hukumnya disalib. Kalau ini betul, Tuhan itu adil, maka ini betul. Kalau ini betul, berarti Yesus haram hukumnya disalib. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika saudara berbicara mengenai tentang kekristenan, sebelum kita masuk ke Yesaya 53 yang kemarin membuat Anda kabur. Gini loh, dosa apa yang ditebus oleh Yesus orang yang benar ini? Oh, dosanya orang Roma. Apa dosa orang Roma? Menyembah paganisme, menyembah dewa-dewa, makan babi, tidak bersunat, mencabul, berzina, merampok, merampas, apalagi membunuh, apalagi semua dosa-dosanya, semua dosa ditumpuk sampai ke langit. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani, semua orang-orang yang mengimani kepada Kristen, dosa-dosanya itu ditumpuk kemudian, ya, tidak cukup langit ini untuk memuat dosa-dosa itu. Habis itu ditanggung oleh orang benar gitu. Ini adalah konsep keputusasaan orang pemalas, Bung, yang tidak mau kemudian mengabdi kepada Tuhan, tetapi melimpahkan segala dosa dan kesalahannya kepada orang lain. Itu makanya dikatakan tidak ada lagi hukum Tuhan, sudah dibatalkan oleh Yesus di atas tiang salib. Kita telah merdeka, Galatia 5, ya, Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita telah dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Iya, dari aturan Tuhan, dari ketetapan Tuhan. Sehingga kita berleha-leha, mau ibadah boleh, tidak ibadah juga boleh. Mana kewajiban ibadah hari Minggu? Tak ada. Mana kewajiban puasa di Kristen? Tak ada. Tak ada kewajiban dalam Kristen. Ada. Aku bilang sekali lagi, tak ada kewajiban dalam Kristen. Bebas sebebas-bebasnya. Yang mau pergi ke sekolah minggu, gereja silakan. Yang tidak mau sekolah minggu juga tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena mereka bukanlah penganut ajaran para nabi. Gitu loh, Bang. Nah, sekarang masuk ke Yesaya 53. Bung, kalau saya nih bikin sekte baru nih, misalnya nih ya. Misalnya nih. Wah, saya melihat Kristen ini salah, bikin aliran baru deh. Aliran barunya itu namanya Bonbon Fan, misalnya kan. Sekte Bonbon Fan. Nah, jadi teman-temannya Bom berkumpullah di saya. Saya ambil kitabnya orang Yahudi tersebut. Saya ambil kitabnya orang Yahudi.
Perjanjian Lama, ada tidak otoritas yang bisa melarang saya menggunakan itu? Ada enggak? Gereja datang, gereja Katolik datang ke saya. Siapa pendiri sekte ini? Bang Suma. Sini loh. Kenapa bang? Saya dari Katolik. Oh kenapa? Kenapa kau gunakan kitab saya Perjanjian Lama? Nah, aku juga minta pertanggungjawabannya. Mana bukti kalau ini adalah kitabmu? Bukankah ini kitabnya orang Yahudi? Pulang dengan malu. Datang lagi sekte Protestan. Lu sekte baru, bidat kau. Kenapa kau katakan bidat? Kenapa kau gunakan kitab kami? Kitab yang mana? Itu Perjanjian Lama. Itu kitab kami. Nenek lu kiper, pulang lagi. Gak ada bukti bahwa itu kitabnya. Kitabnya orang Yahudi dipakainya. Nah, terus datang lagi Advent. Wah, itu kitab kami. Kenapa kau bikin sekte baru? Mana buktinya kitabmu? Lah ini surah-surah Paulus. Tunggu dulu. Surah-surah Paulus itu diutus, tidak ada satupun ditulis Paulus untuk orang Indonesia. Lu mau apa? Yang ada ditulis untuk Filemon, seorang Filemon, diutus untuk orang Timotius, diutus untuk orang yang ada di Kolose. Bukan untuk you kan? Samanya kita. Nah, pulang lagi, terjadilah sekte baru. Setelah itu saya maknai kitab Yesaya ini seenak saya. Seenak saya maknai. Oh, itu yang di Yeremia 31 itu bukan untuk Yesus, kita bikin Tuhan baru. Ya, bernama Bom misalnya. Dia juga mati untuk kita. Saya gunakanlah Wahyu 11 misalnya. Di Wahyu 11 itu ada orang yang disalib di tanah Mesir. Persis ceritanya dengan penyaliban yang terjadi kepada Yesus. Nah, kalau saya menggunakan itu, siapa yang larang? Ada nggak yang bisa larang saya? Saya punya Tuhan. Tuhan saya yang disalibnya di Mesir, bukan di Yerusalem. Bisa saya pakai, bisa, kenapa tidak? Kayak mana ceritanya tuh kalau udah kayak gitu? Ada nggak yang bisa menghalangi saya? Tak ada, karena tidak ada otoritas bahwa kitab ini ditunjukkan kepada orang-orang, khususnya orang Indonesia. Tak ada. Itulah makanya saya katakan, kalau kita cuma seenak perut saja mengambil kitabnya Yahudi, oh itu adalah ini apa? Itu adalah apa? Itu adalah untuk Tuhan Yesus. Kata siapa? Kata kami Kristen. Lah itu memang kitab loh, bukan sih? Lalu kenapa Anda mengatakan itu adalah Kristen? Untuk Yesus? Ya karena ceritanya mirip-mirip sikit, bos. Ya sudah, kalau begitu saya juga pingin. Di dalam Wahyu 1 juga ada di situ. Ada orang yang lebih dulu disalib. Ada Tuhan yang lebih dulu disalib di tanah Mesir. Bukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah ke Mesir. Lalu siapa di sana? Ya itu Tuhan saya. Enak saya, semau saya. Nah inilah yang saya katakan kepada saudara. Kalau benar tanggapan orang Kristen terhadap Yeremia 53, lalu apa gunanya ahli Taurat? Apa gunanya ahli kitab? Apa gunanya mahkamah agama? Apa gunanya imam-imam? Apa gunanya rabi-rabi? Kenapa mereka tidak menggunakan Yeremia 53 itu sebagai acuan untuk pembunuhan Yesus? Lalu kenapa pula Yesus berdoa, Tuhan, jikalau mungkin ini cawan biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tapi atas kehendakmu. Kenapa dia berdoa semalam-malaman? Galatia di Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya dia diselamatkan. Berdoa dia rupanya. Siang malam dia berdoa, bersungguh-sungguh dia berdoa, ketakutan keringatnya seperti biji apa? Jagung. Apa rupanya? Harusnya dikelopkan. Yesus, ya paman, ini saatnya udah detik-detik kematianmu sesuai dengan nubuatanmu sendiri. Ya paham. Kumpulkan semua orang Yahudi. Kita akan menyaksikan kematianmu. Baik. Nah ini kagak. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saat itu juga lah Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya di tengah-tengah mereka. Ngumpet dia di mana? Di sebuah padang gurun bernama Efraim. Di sana mereka sembunyi. Gak nyambung kan? Tak ada nyambung-nyambungnya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 11 mereka bernubuat. Nubuatnya apa? Adalah lebih baik Yesus mati untuk bangsa kita. Yeay. Harusnya kalau Kristen ini agama benar, orang-orang pada saat itu imam kepala mahkamah agama, ini mereka yang punya kedudukan tertinggi nih dalam perjanjian lama. Bersepakat membunuh Yesus. Nubuatannya untuk menghapuskan dosa dunia. Itu baru betul. Tapi ternyata nubuatannya tahun itu juga dibuatnya dan adalah lebih baik Yesus mati untuk bangsa kita. Nyambung. Makanya dengan Yahudi nggak bisa disatukan karena itu dibuat-buat
kejadian penyaliban tidak ada unsur dosa waris, tidak ada unsur Tuhan mendamaikan manusia, tidak ada unsur kemudian Tuhan kasih kepada manusia untuk supaya dikenal oleh manusia sehingga dia jadi manusia. Tidak ada unsur itu, tak ada sama sekali. Yesus orang benar, Yesus itu orang saleh, Yesus itu orang suci, maka haram hukumnya membunuh orang yang suci. Neraca serong ada kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetap hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang yang soleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan pengharapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan karena dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, bergemuruhlah sore-sore. Makanya mohon maaf nih, maaf, saya sering mendengarkan orang di gereja itu bersorai-sorai. Oke, saya ulang lagi, mohon maaf nih, mohon maaf. Dikatakan orang benar mujur beria-ria, kota yang beria-ria. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sore-sore. Nah, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Coba lihat Yerusalem setelah kejadian kematian Yudas di atas tiang salib, sampai hari ini mereka tertatih-tatih kemudian untuk membangun kota mereka. Kenapa bisa demikian? Karena mereka kemudian melakukan sesuatu yang maksiat di hadapan Tuhan. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Nah, sekarang Yesus ini dihina enggak oleh kalian? Mati terkutuk, itu penghinaan. Diludahin, ditampar, ditonjok dan seterusnya. Tak ada benarnya pokoknya. Tak ada benarnya doktrin-doktrin yang muncul belakangan itu. Semua akan dibantah oleh Amsal 1 ini. Tak ada jalan kemudian untuk bisa Yesus itu yang mati tercela, nggak ada. Itu yang perlu saya sampaikan. Ini kitab yang Anda pegang, bukan kitab yang saya pegang. Silakan. Jadi kalau bicara masalah nubuatan kan Bang, itu jarak nubuatan Nabi Yesaya dengan tangan Yesus itu tuh jauh, itu sekitar 6-7 abad gitu ya. Bukan dibuat tahun ini, datangnya tahun ini, ataupun dibuat tahun ini, datangnya tahun 2030, bukan Bang. Jauh, 700 tahun itu waktu yang sangat jauh Bang. Itu udah kalau kita bikin ke umur manusia sekarang, udah berapa kali keturunan itu ya. Nah, gimana tuh tanggapan Abang mengenai itu? Karena kitab ini Bang, kisah ini sudah jauh Bang ya, sebelum kita, bahkan kita bilang di sinilah baru adanya peradaban tulisan-tulisan gitu ya. Manusia sudah baru mengenal tulisan, itu adanya di sini gitu. Tulisan-tulisan modern. Nah, gimana menurut tanggapan Abang kalau mengenai seperti hal yang tadi ini? Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai hal ini, Bung, Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 47 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sangat jelas bahwasanya wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kitab Amsal ini adalah hikmah kemudian yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Salomo atau Nabi Sulaiman. Amsal datangnya kepada Salomo
anak laki-lakinya Daud yang adalah juga merupakan raja Israel. Untuk apa? Untuk mengetahui hikmat dan didikan agar mengerti kemudian apa yang Tuhan inginkan terkait dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah sekarang antara jarak Salomo ke Yesus itu berapa ratus tahun rupanya. Sedangkan bagi Tuhan di dalam Al-Quran itu dikatakan yang tadi, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi ketika Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, itu sudah nggak cukup setahun lagi bagi Tuhan, terjadinya kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Di dalam 2 Petrus 3 juga dikatakan begitu, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Itu dalil. Al-Quran dan kitab saudara mengatakan hal yang sama. Sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Berarti terjadinya hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo, bagi Tuhan itu hanya sekian jam untuk kemudian terjadi kepada Yesus. Nah itu jadi kita tak ada alasan bahwa itu kan lama. Oh enggak. Iya silakan. Itu bagi Tuhan, betul. Sekarang kan ini kan kita berbicara kenabian. Mereka kan di dunia nyata, di bumi ya Bang ya, bukan berbicara tentang tahunnya Tuhan dengan tahun manusia. Sekarang yang dikisahkan di sini adalah jarak mereka, jarak kemunculan Yesus itu, kedatangan Yesus dengan Nabi itu jangka yang panjang bagi kita manusia. Ini kan ditujukan untuk manusia. Kenapa? Apa hubungannya sama tahunnya Tuhan kan gitu? Nggak ada hubungannya Bang gitu. Oke. Jadi begini, saya mau tanya. Sebenarnya yang mengilhamkan hikmat kepada Salomo ini menurut saudara siapa? Hantu atau Tuhan? Yesaya Bang, bukan Salomo. Amsal kan? Enggak, saya berbicara Yesaya nih, Yesaya 53. Yesaya 53 kan 600 tahun kan? Iya, 700 tahun Bang. Iya, kurang lebih lah segitu kan. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai Yesaya, berarti kan kita harus merujuk satu poin yang terpenting kemudian adalah Yesaya ini siapa penulisnya? Yesaya sendiri Bang. Yesaya sendiri. Dan ini berbicara mengenai penglihatan bukan? Bukan, wahyu langsung dari Tuhan diturunkan buat Yesaya. Tuh, dalilnya sudah jelas kok. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda. Iya, itu kan wahyu Bang. Jadi iya, makanya saya katakan penglihatan. Berarti Yesaya ini kan nabi. Iya, Yesaya ini nabi. Makanya ketika Yesaya itu melentunkan sebuah kalimat, maka dia selalu mengatakan sebab Tuhan berfirman, dengarlah firman Tuhan dan seterusnya. Kan begitu pengakuan Yesaya kan? Iya. Nah, kalau ini yang menjadi rujukan, maka apa yang saya terangkan kepada saudara beberapa malam yang lalu ketika Anda mengatakan Anda tidak kabur itu, tetapi lobet katanya ya. Bukan lobet Bang, wifi-nya terganggu sinyal. Kenapa? Sinyal saya terganggu kemarin. Karena kalau saya kabur saya nggak akan bahas itu lagi. Oh gitu, baik. Iyalah. Nah di dalam kata Yesaya 53 itu, di situ satu saja kata yang salah terhadap iman saudara Kristen, maka semuanya akan hancur. Kenapa saya katakan akan hancur? Karena di situ tidak ada kemudian kata yang berkesesuaian dengan original teksnya. Paham tidak di situ? Ada sebuah kata yang sudah lari dari konteks. Contoh yang Anda bawa kemarin. Yang ayat 9 ya. Ya. Ya, tapi kan dia memang dia dikuburkan di tempat orang kaya, Bang. Loh, apa dalilnya di situ? Yang ayat 9 itu kan yang kita bahas kemarin kan penjahat-penjahat itu kan orang kaya. Ya, terus? Iya. Siapa orang kayanya? Dia kan dikuburkan di tanah milik orang kaya. Ya, milik orang kaya. Yusuf Arimatea punya, betul. Iya, itu. Nah, sekarang dalil yang Anda gunakan ini apa? Dalam kitab saudara kan dirubah tuh. Ya. Nah, kenapa dirubah menjadi penjahat-penjahat? Ya, kalau dirubah itu saya nggak tahu lah, Bang. Tapi kan referensinya kan banyak. Maksudnya acuannya banyak. Ketika ada perbedaan, saya kan baca ulang gitu.
Nggak kan gini bang. Sekarang begini, jujur aja sama saya. Yang disalibkan kemudian di kiri kanannya Yesus itu orang kaya atau penjahat? Kalau itu penjahat memang. Ya, penjahat. Tapi di Yesus dikuburkan memang di tempat tanah milik orang Ini kaya. bukan gitu. ini bukan masalah dikubur. Ini matinya. Matinya Yesus di mana? Di atas tiang salib kan? Iya. Nah, di kiri kanannya penjahat atau orang kaya? Penjahat itu. Salah nggak ini terjemahan? Ya ini kita nggak tahu juga ya maksudnya kayak mana. Pokoknya ini ya, ini kalau ini udah jelas ini memang kesalahan penerjemahan. Nanti saya lihat, makanya saya koreksi lagi nanti yang versi bahasa Ibraninya, karena perjanjian lama pakai bahasa Ibrani kan. Kalau memang salah ya nggak tahu lagi kita. Nah, sekarang larinya ke perjanjian baru. Yesusnya itu disalib di mana di perjanjian baru? Di apa? Di Bukit Golgota dia. Iya, maksud saya Lukas 23 nomor 32 maksudku. Oh, ya abang nanya di mana? Nah sekarang apa yang ada di situ tertulis? Ayo, apa yang tertulis di sana di Lukas 23 nomor 32? Bisa baca? Bentar. Coba. Nomor 22 ya. Iya. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan pun yang kudapat padanya, kata Pilatus ya, yang setipu akan mengejar dia lalu melepaskannya. Jadi di sini terpaksalah memutuskan untuk tuntutan para imam-imam agama di sana dikabulkan karena Yesus ini mengaku sebagai anak Allah ataupun utusan Allah, dan orang tentara Romawi merasa terganggu karena Yesus ini membubarkan orang-orang yang berjualan dan berjudi di Bait Allah pada waktu itu. Jadi memang ada dua alasan, satu karena dia mengaku anak Allah, yang kedua adalah karena dia mengusir orang-orang yang sedang berjualan, memungut cukai dan segala macamnya di bait Tuhan pada saat itu. Bukan itu yang saya maksud, Bung. Jadi yang saya maksud ini Yesusnya ini dia disalib bersama dengan siapa, itu loh maksud saya. ya dengan dua orang penjahat, Bang. Penjahat. Iya. Yakin? Iya, orang penjahat. Nah, kalau dikatakan kemudian di situ lestes, penjahat, atau perampok, atau perompak, atau apalah bahasanya ya. Iya. Ya kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah, ini perjanjian baru ditulis belakangan bukan? Ya, karena gini. Nah, perjanjian ditulis baru belakangan. ini tertulis setelah kematian Yesus. Ya, ditulis belakangan. Nah, supaya Yesus ini benar-benar dianggap sebagai yang dinubuatkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, maka apa yang terjadi? Apa yang dilakukan kemudian editor? Supaya Yesus yang disalibkan di tengah-tengah penjahat ini bisa berkesesuaian dengan apa yang dicocokkan di dalam Yesaya 53 nomor 9. Maka upaya apa yang dilakukan? Ya, masalah inilah, Bang. Apa tuh? Masalah kematiannya. Bukan. Kalau di dalam kitab Matius 27, dia disalibkan, dia dibunuh bersama dengan dua orang penjahat. Iya. Nah, supaya dua orang penjahat ini di kiri kanannya ini disesuaikan kemudian dengan nubuatan, agar diambil datanya dari kitabnya orang Yahudi agar dianggap itu nubuatan untuk Yesus, maka apa yang dilakukan kemudian? Iyalah, saya paham maksud Abang. Ya, apa? Maksud Abang kan karena di nubuatan tadi dia mati di antara orang penjahat. Orang kaya, maka
Maka Maksud rekayasa supaya gitu tidak ya. supaya sesuai, maka dalil orang kaya diganti menjadi penjahat. Berarti ada pemaksaan kata, ada pemaksaan makna, ada pemaksaan cerita, ada pemaksaan nubuatan. Supaya itu dianggap nubuatan untuk Yesus, yang tadinya Yesus terlanjur dituliskan mati di antara penjahat, agar sesuai dengan Yesaya 53, kucluk orang di tengah orang-orang kaya dituliskanlah kemudian penjahat-penjahat. Untuk siapa? Untuk orang Kristen yang tidak belajar, supaya orang Kristen itu bisa tertipu. Sebenarnya di sini di dalam matinya dia ada di antara asir, orang-orang kaya, bukan matinya di tengah-tengah orang penjahat. Nah, sekarang kejujuran Anda saya minta. Apakah Yesaya 53 nomor 9 ini sesuai dengan keadaan Yesus yang sebenarnya? Dia mati di atas tiang salib di tengah-tengah orang penjahat. Sesuai tidak? Tunggu saya baca dulu original teksnya ya Bang ya. Silakan. Dari bahasa Ibrani. Nantilah, saya nggak sempat cari sekarang. Nanti kapan-kapan lah saya. Kirain cari sekarang. Enggak sekarang Bang. Jelas di situ Saya diterangkan baca dulu dari kitab asir. Ibrani. Asir. Ya, penjahat. tapi kan nggak cukup satu ayat. Ayat-ayat selanjutnya kan pasti ada. Aduh. Gitu ya? Iya, namanya ayat ini kan punya ayat pendukung Bang. Di Al-Quran juga begitu kok, punya ayat pendukung. Enggak, maksud saya gini loh. Kalau di dalam kitab saudara bolehlah kemudian dikatakan, oh iya, di dalam kitab saya memang dikatakan di situ penjahat, ya kan? Tapi di kitab Yesaya 53 orang kaya. Nah, nyambung nggak itu? Memang betul, nggak nyambung. Nggak Jadi, nyambung. Berarti jadi ada upaya pemaksaan terhadap sesuatu yang seharusnya bukan untuk Yesus dianggap untuk Yesus. Karena dalam bahasa Ibrani, kalau berbicara mengenai penjahat itu beda bahasanya. Itu beda. Penjahat dalam bahasa Ibrani itu kan ra'ah. Penjahat atau kejahatan atau si dia yang jahat, ra'. Iya. Nah, sedangkan yang dimaksud di dalam bahasa Ibrani saya 53 adalah asyir dan juga ra, para penjahat itu berbeda. Berarti ada pemaksaan Matius 27:38 ini sebagai penggenapan dari nubuatan kitabnya orang Yahudi Yesaya 53 nomor 9. Ini unsur kesengajaannya sudah nampak oleh orang yang menggunakan akal. Ternyata kesengajaan yang dibangun oleh lembaga penerjemah untuk menuliskan kata-kata asyir dalam bahasa Indonesia menjadi penjahat-penjahat untuk menyesuaikan dengan kitab perjanjian baru Matius 27 yang tadi nomor 38. Jadi sehingga orang-orang yang tidak belajar, oh ternyata Yesus disalibkan ini di tengah-tengah penjahat sesuai dengan nubuatan dalam Yesaya 53 nomor 9. Padahal jadi, bukan untuk Yesus ya. itu. Jadi gini Bang kan, sekiranya pun ya kan ada misalnya kesalahan dalam terjemahankah atau penulisankah, oke mungkin kalau salah menterjemahkan mungkin sah-sah saja karena bahasa Ibrani kan termasuk bahasa kuno ya. Sudah susah ya orang memahami bahasa itu sekarang walaupun banyak teknologi canggih ya. Ya itu oke-oke saja, tapi kalau kesalahan penulisan itu tidak ada alasan karena setiap apa yang ditulis oleh lembaga-lembaga besar itu semua harus diteliti dulu, harus dipastikan dulu ini udah sinkron atau belum, ini udah oke atau belum, kan gitu. Harus ada pertimbangannya kan gitu, namanya lembaga besar. Jadi maksud saya kalau dikatakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah karangan manusia, saya tidak berani mengatakan itu Bang, karena gini, memang betul itu mereka mungkin yang menulis ya, tetapi kalau dibilang ayat itu ayat-ayat karangan gitu hanya untuk mendukung kisah nubuatan yang sudah dinubuatkan tadi di perjanjian lama, saya tidak berani, karena siapa tahu ya memang itu kebenaran oleh Tuhan
Saya berdosa besar mengatakan itu bang. Iya. Jadi jikalau memang itu adalah ayat-ayat hanya ayat-ayat untuk pendukung ya, untuk pendukung bahwasanya kita harus genapi nih kitab Taurat supaya terjadi hal yang baru. Berarti mereka lah yang berdosa kan gitu. Karena saya anggap saya tidak tahu apa-apa kan gitu. Saya mengimani hal yang baiknya, bukan hasil rekayasa mereka. Sekiranya itu salah ya. Nah itu gitu aja, zalim Bang. namanya. Ya bukan Itu namanya gitu, Bang. zalim. Karena gini, seandainya saya bisa memilih, ya, seandainya manusia bisa memilih, tidak ada manusia yang ingin tersesat, tidak ada manusia yang ingin mengalami namanya dosa atau apa yang macam-macam lah, yang aneh-aneh kan gitu. Lah buktinya Tapi Anda inilah- hadir di sini hanya untuk membantah kebenaran loh. Bukan membantah. Ada saja alasan Anda gitu loh. Ada saja alasan. Udah ditunjukkan dalil, ada saja pembenaran. Kenapa? Karena Anda punya mulut. Bukan gitu bang, kalau saya membantah saya berkeras ya kan gitu, nggak ada itu, kamu sok-sokan, itu Ya saya sama membantah. aja, sama Enggak. aja. Sama Nggak lah, aja. Bang. Nggak ada itu, kamu pandai-pandian, kamu pakai pikiran kamu sendiri, saya nggak ada ngomong gitu kan gitu. Makanya saya bilang tadi, kasih saya waktu, saya baca dulu nanti kitab Yesaya itu, kalau memang begitu adanya, jadi saya bisa lagi merangkumankan isi perjanjian baru, apakah benar-benar disinkronkan untuk terjadi nubuatan atau tidak gitu. Oke, sekarang begini Bung. Anda percaya tulisan Yohanes itu benar? Percaya? Sejauh ini saya nggak bisa bilang saya percaya atau tidak bang gitu ya. Tapi sejauh ini saya percaya, cuman saya tidak berani mengatakan itu bukan tulisan Yohanes. Karena ketika saya bilang itu bukan, saya kena azab misalnya. Kan yang rugi kan saya, padahal itu memang tulisan Yohanes yang dia saksikan langsung memang dari Tuhan kan gitu. Saya kena azab, saya nggak mau bang, takut saya. Iya. Oke. Di dalam Bang, chat bersuara dikit, bentar. Oke bang, Ya, lanjut. tepuk tangan aja host. Jadi dikatakan di dalam kitab Yohanes ini, di situ sudah berkumpul semua ahli Taurat, imam-imam kepala, mahkamah agama, kemudian untuk memutuskan perkara tentang penyaliban. Iya. Nah, sekarang kira-kira nih imam-imam, rabi-rabi, mahkamah agama yang duduk di mahkamah agama ini kan orang-orang tersohor semua tuh. Orang yang mengerti tentang kitab suci mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang ini tidak mengerti tentang Yesaya 53 tentang Yesus? Bahwa itu adalah untuk Yesus? Iya benar, itu satu pertanyaan besar juga di otak saya, ya kan? Itu saya bertanya di diri saya sendiri, tapi karena udah Bang Juma bertanya kepada saya, kalau saya punya jawaban begini Bang, harusnya ya mereka malahan mendukung gitu kan, istilahnya untuk tidak menyalibkan Yesus karena mereka tahu bahwasanya Yesus ini adalah seorang Mesias gitu. Tetapi kan mereka tidak mendukung. Tidak mendukung, mereka tidak menyukai Yesus karena mereka sihir. Nah, kok Orang yang berbohong. Nggak ada padahal. Mengaku anak Allah gitu. Tidak Yesus ada kan padahal. mengaku. Enggak, Yesus kan mengaku dia anak Tuhan. Yesus kan mengaku dia adalah utusan yang dikirim Tuhan. Tapi para imam-imam kan tidak percaya. Kalau saya sih justru mereka percaya. Justru Makanya kalau mereka percaya, harusnya mereka tidak mendukung penyaliban, karena yang membuat metode untuk menghukum Yesus itu, yang mengadakan metode untuk menghukum Yesus itu memprovokasi ya mereka, imam-imam agung dan para ahli-ahli Taurat gitu. Iya, maksud saya gini loh. Justru karena mereka takut Yesus ini semakin banyak pengaruhnya karena mujizat yang dibawa. Makanya mereka justru ingin membunuhnya. Karena kalau tidak, tempat suci mereka dan bangsa mereka dirampas oleh Roma. Berarti tidak ada itu dalam salah konsep. satunya. Berarti tidak ada dalam konsep mereka Mesias itu adalah Tuhan. Tidak ada. Kalau konsep mereka Mesias itu adalah Tuhan, mereka percaya Yesus itu adalah Mesias, kemudian ya harusnya Yesus itu dijadikan sebagai raja saat itu juga untuk melawan penjajah Romawi.
Tapi kan tidak, justru cahaya yang muncul di tengah-tengah mereka, mereka matikan, mereka redupkan kemudian. Jadi tak ada alasan itu yang Anda buat. Benar, saya bukan beralasan itu Anda buat. Maksud saya kan, kalau mereka percaya Yesus itu benar-benar Mesias, mereka kan tidak akan mungkin membunuh Yesus. Masalahnya mereka kan tidak percaya Yesus ini memang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi itu di zaman itu yang sudah terlalu banyak melakukan dosa. Makanya mereka menganggap Yesus ini ya sangat berbahaya untuk keberlanjutan keberagaman mereka di sana yang sudah berani-beraninya. Karena selama ini tidak ada satupun yang berani mengusik atau mengusir orang dari bait Allah. Jadi Tidak maksud ada orang yang saudara, berani menyatakan kebenaran. jadi maksud saudara, ahli Taurat ini tidak mengerti Taurat gitu, tidak mengerti tentang kitab mereka, yang mengerti adalah Kristen gitu. Anda maksud saya, Anda yang lebih mengerti. Bukan tidak mengerti. Lalu? Bukan tidak mengerti. Mungkin bukan berarti mereka ahli kitab, berarti mereka mengerti. Mereka tidak percaya Yesus Tidak itu percaya utusan, bukan apa? mereka tidak mengerti. Tidak percaya apa? Lo buktinya mereka sudah melihat mujizat-mujizatnya kok. Iya, tapi kan mereka tidak percaya. Mereka menganggap Yesus ini bukan utusan, walaupun dia bisa melakukan mujizat. Bahkan sebagian mengatakan dia adalah seorang penyihir. Oke, kalau kemudian Yesus ini dianggap mereka penyihir, oke, lalu apa hubungannya dengan Anda yang menganggap dia Mesias? Ya, saya kan orang percaya, dia kan bukan orang percaya. Ya Anda percaya karena surat-surat yang muncul belakangan, bukan? Bukan masalah surat-surat yang muncul belakangan, Bang. Kisahnya itu dan apa yang dikatakan yang tertulis di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu masih bisa diterima hati dan pikiran saya, Bang. Itu dia masalahnya. Bukan masalah dia istilahnya jadi Tuhan atau apa gitu. Itu saya kebelakangkan duluan. Iya, masalahnya kitab saudara ini disadur kemudian disesuaikan dengan keinginan yang memesan, kan gitu. Enggak juga, Bang, karena kalau memang disesuaikan maksudnya kalau disesuaikan dengan keinginan, kenapa tidak hal-hal yang baik saja dituliskan semua? Kenapa tidak dikatakan saja di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu firman Allah semua, mulai dari Matius sampai Yohanes firman Allah semua, tidak ada perkataan manusia, kan gitu. Ya karena Kalau sejatinya menyesuaikan. Karena sejatinya penulis kitab saudara itu tidak pernah sadar kalau kelak kitabnya akan dijadikan sebagai kitab suci. Lihat aja Lukas menulis untuk Theophilus. Lihat aja Paulus suratnya untuk oknum-oknum tertentu. Kalianlah yang memungut buku-buku itu, kalian jadikan sebagai kitab suci. Penulisnya tidak pernah berpikir kalau itu buku mereka akan menjadi kitab suci, enggak. Jadi ini hal yang wajar saja, Bang. Karena apa? Karena tidak ada yang lain menceritakan atau mengisahkan tentang kenabian beliau, kenabian Yesus di zaman itu selain mereka gitu. Iya, karena pengikutnya sudah habis dibunuh oleh pendiri-pendiri agama saudara. Belum semua, Bang. Masih sempat kok yang lain-lain seperti Thomas masih sempat kok menyebar ke Asia dan kemana-mana untuk menyebarkan. Oh salah, berarti itu bukan Thomas, itu tomat. Karena Thomas murid Yesus itu dilarang ke bangsa lain. Banyak kok, Bang, yang diutus. Ya diutus untuk siapa? Untuk Bani Israel yang ada di tengah-tengah bangsa asing, bukan untuk bangsa asing. Tapi kan disuruh juga untuk menyampaikan berita ini ke bangsa lain. Mana dalilnya? Di mana Yesus mengatakan itu? Coba, Bang, coba. Tunggu. Oke. Saya buka kitab saya. Duh, udah kemana kitab saya nih? Amanat Agung itu sama Kisah 1 ayat 8. Itu Lukas itu yang punya, bukan Yesus. Itu perkataan Yesus, Abang. Kata siapa? Kata siapa? Itu fitnah. Kapan Lukas bertemu Yesus? Di mana dia ketemu? Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung Iya, bumi. di mana Lukas bertemu Yesus? Ya Lukas ketemu Yesus lah. Ya Lukas Ya, dari mana dalilnya? 70 Di mana murid dia itu. ketemu? Dari Di 70 mana? murid.
Itu 70 murid lah ikut bawa-bawa. Itu 70 murid itu Lukas. Tidak ada 70 murid Lukas di dalamnya, tidak ada. Di Matius kan ada itu bang. Di mana Lukas bertemu? Enggak, yang di Matius 28 itu yang ayat 19 sampai 20 itu kan Yesus kan berkata juga kepada murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus nomor 20-nya dibuang aja. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nomor 20 itu ucapan Yesus kan? Iya. Apa? Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Terus? Beritakanlah, Kus, beritakanlah. Lukas, Yohanes itu satu kesatuan. Satu Gak usah mimpi perkara. dulu. Gak usah mimpi dulu bang. Tunggu. Noah dulu yang lanjutkan mimpinya. Jangan ente gantian. Mana? Di Matius 20 nomor 19 itu kenapa? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Apa isi Injilnya? Aku Yesus diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Betul? Tunggu. Nah, mana aku diutus untuk seluruh bangsa itu mana? Bentar. Aduh. Pucing. Ini kan. Di situ ada pengajaran Trinitas. Mana Yesus mengajarkan Trinitas? Ayo lanjut. Matius 28 nomor 19 mana? Ini ya yang nomor 19 tadi kan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terus? Yang ayat 20-nya, dan ajarilah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke. Anda mengerti nggak original teksnya di situ? Yang Matius 28 nomor 19 itu? Oh, yang bahasa Yunaninya masuk abang? Iya. Aduh, repot juga nih buka-buka bahasa Yunaninya lagi. Nantilah. Supaya kita jangan dibodoh-bodohi oleh terjemahan. Nanti dulu lah. Jadikanlah murid semua ras muridku. Itu aslinya tuh. Jadikanlah murid semua ras muridku. Kan dia katakan tuh, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi ke bangsa Israel saja. Itu kan dalilnya. Maka dalam Matius 28 nomor 19, jadikanlah murid seluruh ras muridku. Karena pada saat Yesus datang ke Yerusalem, ras muridnya tidak semuanya menjadi muridnya. Maka setelahnya kemudian Yesus merintahkan, jadikanlah murid semua ras muridku. Tak ada Bani Israel yang tak boleh jadi muridku. Itu maksudnya. Karena ras murid Yesus itu hanya 12 ras. Bukan semua bangsa. Baptislah mereka misalnya. Ya baptis, silakan aja Anda membaptis orang dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa ini adalah Tuhan satu-satunya, Yesus ini adalah utusan Tuhan, Roh Kudus ini adalah penyampai firman, yaitu malaikat Jibril. Tak ada masalah. Nah, apa pembuktian kemudian? Baca nomor 20-nya. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mari kita lihat Kristen pertama kali, Katolik. Ada nggak perintah Yesus untuk makan babi? Ada nggak perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada nggak perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Ada nggak perintah Yesus untuk Natalan? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti ucapan ini kalau dipaksa, meskipun ini ada data tambahan, kalau ini dipaksakan untuk benar, maka ini hanya berlaku kepada muridnya, bukan kepada kalian. Oke lah bang, gini. Karena di situ tertulisnya seperti itu. Oke lah, kita anggap aja semua bangsa itu tidak ada. Dah, salah. Mereka salah ya. Terjemahan salah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes salah. Kita bicara universal aja. Iya. Apakah semua yang ada untuk syariat-syariat yang ada istilahnya ataupun aturan-aturan yang ada itu harus tertulis ataupun harus difirmankan Tuhan dulu
baru kita ikuti? Oh iya, jelas. Jelas. Betul itu. Berarti ketetapan Tuhan itu tidak berubah Bang ya? Iya. Ketetapan Tuhan tidak berubah. Jadi saya mau tanya ini Bang sama Bang. Kalau ketetapan Tuhan tidak berubah, kenapa bencana-bencana ini tidak ada tertulis di kitab? Kenapa terjadi terus Bang? Apanya? Kayak misalnya contoh kemarin, ada nggak tertulis di kitab manapun? Boleh Abang tunjukkan sama saya kalau ada. Bencana Aceh, tsunami. Bencana Palu, tsunami. Gunung Krakatau meletus. Ini meletus, sana meledak, apa sana segala macam. Ada nggak disampaikan di kitab? Kalau memang betul ketetapan Tuhan itu harus tertulis. Oke. Kalau di kitab kami ada. Ada tsunami Aceh ditulis. Ada. Coba Abang kasih dalilnya. Oke. Saya download Quran. Iya. Baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Sebentar. Surat Ya. berapa tadi Bang? Al-Baqarah ayat 155. Ayat 155. Satu kali lagi kulempar mangkok. Al-Baqarah ayat 155 ya. Baca. Nah, sabar, loading Bang, loading. Sebentar. Ya. Baru loading. Oke, saya langsung baca terjemahannya Silakan. aja ya. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 155. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Ya, terus? Ya, kehidupan manusia memang penuhnya pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup. Yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah apapun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, innalillahi wa innalillahi roji'un. Mereka berkata demikian. Mereka berkata demikian untuk menunjukkan, iya, tapi ini kan ada tafsirannya, Bang. Maksud saya tafsiran? gini. Ini kan sudah jelas ini. Buluwannakum bi syai'im minal khauf wal sim minal amwali wal anfus wath thamara wa basyiris sabirin. Kami pasti, ini kata pasti nih. Wala nabluwannakum bi syai'in, menguji engkau semua dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan seterusnya. Kematian ini maksudnya. Ini kalau orang Islam itu udah paham bahwa musibah-musibah yang terjadi ini adalah sudah Tuhan canangkan kemudian sebagai ujian. Maka kita umat Islam itu harus siap diuji. Iya, maksud saya di sini kan kalau terjadi bencana, di Alkitab juga banyak kok mengatakan itu. Ya udah. Masalah bencana, tetapi kan masalah saya kan bencana di Aceh ada nggak dikatakan di kitab? Kan nggak ada. Waduh, itu cerita. Andaikan penulis-penulis Bible setelah bencana Aceh itu terjadi masih hidup pada saat itu, mereka pasti nulis. Karena bahkan sebelum adanya Quran ataupun Injil, itu di Taurat juga udah banyak kok bencana-bencana kan gitu. Nah, terus? Nah itu tadi, berarti kan tidak semuanya harus tertulis, Bang. Ketetapan Tuhan baru bisa dilaksanakan. Maksudnya apa ini? Anda kan bertanya, apakah di dalam Karena tadi Al-Quran? Abang bilang, masalahnya mana dalilnya Yesus menyuruh atau Tuhan menyuruh ke gereja hari Minggu gitu. Iya, iya, kalau itu jelas, itu kan syariat itu. Itu kan syariat. Syariat itu artinya hukum-hukum yang harus dihadirkan
ketika ada perintah dari Tuhannya. Nah sekarang permasalahannya, mana perintahnya? Sedangkan di dalam hari Sabat itu ada perintahnya. Perintah Tuhan itu hanya satu, Bang. Itu makanya saya katakan, saya ini sebenarnya memperbodoh diri, berpanjang-panjang berdialog dengan Anda, karena saya sedang berdialog dengan orang yang tegar tengkuk. Apapun yang saya sampaikan pasti ada alasannya. Di dalam kitabnya orang Yahudi Keluaran 31 jelas sekali dikatakan 16-17 itu mereka diperintahkan Sabat dan harus menjadi perintah kekal kepada mereka. Ada perintahnya untuk Sabat, mana perintahnya untuk Minggu? Gak ada kan? Tapi pasti ada alasan Anda. Coba 1, 2, 3 bicara. Gimana coba Bang? Keluaran 31 nomor 16, nomor 17 wajib bagi mereka untuk mengkuduskan hari Sabtu, dan itu adalah perjanjian kekal bagi Bani Israel. Tak boleh tidak. Al-Nahl 124 yang memperselisihkan hari Sabtu. Ayo. Sekarang mana coba dalilnya itu. Ibadah hari Minggu? Ada enggak? Ya itu yang memperselisihkan hari Sabtu. Hari Minggu perintahnya hari Minggu, ada enggak perintahnya hari Minggu? Nah Tuhanku itu siapa? Yesus kan yang memperselisihkan hari Sabtu. Perintah hari Minggunya mana? Perintah hari Minggu. Tuhan di Al-Quran itu Tuhan Yesus. Udah suka-suka kamu lah. Sekarang perintahnya kemudian untuk ibadah hari Minggu mana? Nggak ada kan? Kalau perintah memang nggak ada, Bang. Makanya saya bilang tadi berarti emang harus, mungkin kalau di Muslim seperti itu ya, harus memang ada perintah dulu baru dilaksanakan. Iya. Coba Anda bacakan saya. Saya Yohanes 14 nomor 31, boleh nggak? Apa Bang? Berapa? Yohanes 14 31. Yohanes 14 ayat 31. Iya. Jadi kalau tadi berbicara mengenai musibah ya, ma asaba mim musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu semuanya telah tertulis dalam ketetapan Tuhan sebelum kemudian Tuhan itu mewujudkan kejadian itu. Jadi Tuhan semua sudah menuliskannya, sudah menetapkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, kata Allah. Nah sekarang permasalahannya, ketika Anda mengatakan tidak mesti harus tertulis, nah coba Anda bacakan Yohanes 14:31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus tidak melakukan apapun kalau tanpa perintah. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa, itulah yang aku lakukan. Segala sesuatu yang aku lakukan sesuai dengan perintah Bapa kepada aku. Nah, sekarang mana perintah Bapa untuk ibadah Minggu? Ya, jujur saja, ya, saya tidak mau ngeles ya kan. Saya jujur saja memang. Tidak ada kan? Perintah. Dengar. Tidak ada memang perintah untuk beribadah hari Minggu, kan gitu. Memang ada tapinya, Bang. Tetapi apakah salah yang kami lakukan? Iya salah. Yang dibilang salah siapa? Oke. Yohanes 7 tanda-tanda Nabi, Matius 7 tanda-tanda Nabi palsu dan buahnya. Anda lihat. Yohanes berapa? Matius 7. Ini tanda-tanda agama Kristen yang adalah ajaran Nabi palsu. Matius. Iya, Matius 7. Kalian nih, bukan setiap orang yang menyeru kepada, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Nah, mana kehendak Bapa agar kalian ibadah hari Minggu? Tunjukkan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Pasti ada saja jalannya ini lolos ini orang. Apa alasannya lagi? Tunggu sebentar, saya baca dulu. Pasti ada. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jangan pernah kau berharap orang-orang kafir itu akan mendatangkan kemudian kebenaran. Sesungguhnya mereka mau kau beri peringatan maupun tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa sayang? Itu ada duit di situ 1 gepok. Iya. Oke.
Apa alasan saudara? Pasti ada alasannya. Ada saja alasannya. Oh memang, oh, kami memang ini. Memang itu memang. Saya baca Apa coba? sebentar. Tuhan atas hari Sabtu. Surat Tuhan hari Al-Nahl Sabtu. 1:24. Kau diam dulu lah. Apa alasannya lagi? Pertanyaan saya, ada nggak kehendak Bapak agar orang ibadah hari Minggu? Pasti ada alasannya. Bukan begitu bang. Tapi bang, nanti ku baca lagi bang. Gitu kan? Gimana ceritanya hidayah mau datang kalau begitu? Semua dibantah. Kasih petunjuk. Karena gini bang, kita kan itu di sini pasti kan, ada kan? belajar. Pasti Kita kan ada. belajar, ya kan? Kita namanya kan belajar. Tidak ada manusia yang bisa memahami isi kitabnya masing-masing secara full Ya, memory ya. tapi setidaknya Bung, kalau Anda sudah disampaikan begini kan gini ceritanya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Ini Yesus berkata-kata kepada muridnya Bani Israel. Karena gini, saya kesini Itu jujur kan aja, pasti Bang. ada. Karena ini gini. Saya kesini jujur aja, saya masuk ke komal-komal seperti ini. Padahal banyak nih komal-komal lain, komal-komal Muslim yang lainnya. Tapi kenapa saya selalu masuk ke sini yang adanya Bang Juma? Bukan saya istilahnya memang mau menyerang Anda atau apa? Karena mungkin Anda sedikit lebih paham Bible. Mungkin karena Anda memang belajar penuh mengenai Bible. Jadi saya ini mencari referensi, maksudnya saya mencari pandangan, masukan. Itu nanti saya bisa tanyakan sama kawan-kawan saya dan sama pendeta saya juga gitu. Saya berdiskusi. Jadi apa yang saya dengarkan di sini itu saya rekam bang. Jujur aja saya rekam dan saya Masya tanyakan. Allah. Thank you. Udah lah kalau begitu. Oke. Jadi Anda oke, jangan oke. salah sangka. Jadi ketika saya menyangkal gitu, saya punya tujuan saya tersendiri. Bukan berarti saya melawan begitu bang. Oke, tapi paling tidak saya catat dulu ya bang. Besok lagi aku tanyakan ke pendeta. Iya. Nah, tapi nggak perlu kayak gitu juga ya. Iya, oke, sip. Nah sekarang begini. Yesus berpesan kepada pengikutnya nih, Bani Israel. Jelas di sini bukan Kristen. Karena pengikut Yesus pada saat itu bukan orang-orang yang tidak bersunat. Jelas bukan Kristen di sini. Bukan orang Yahudi. Bukan orang Romawi, bukan orang Yunani di sini. Apalagi orang Belanda, apalagi orang Indonesia, bukan. Maka kita harus mendudukkan perkara ini dengan kedudukan yang semestinya. Kita dudukkan ini dengan duduk yang benar, koridor yang ada. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang mus. Artinya ada non-Yahudi yang nyamar-nyamar seperti Yahudi yang datang ke tengah-tengah murid Yesus. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ini dari buahnya nih. Nah, terus kemudian jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Data nomor 20. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan atau Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ini udah kena nih. Teman-teman Kristen udah kena di sini. Karena buahnya itu memanggil Yesus sebagai Tuhan dan tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga pada hari terakhir. Nah, pada hari terakhir ini artinya seluruh orang Kristen. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada mereka siapa ini? Yang memanggil Yesus Tuhan, yang bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Dan aku akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Nah, ini buah dari nabi-nabi palsu ini ada di mana? Di Islam atau di Kristen? Jujur dulu bang. Anda mau belajar kan? Makanya saya tanya, jujur dulu. Buah-buah pengajaran nabi palsu ini ada di Islam atau di Kristen? Abang nanya saya. Iyalah, mana lagi? Kan tadi sama-sama kita ngomong. Masa nanya pohon lagi. Saya rasa di semua agama ada ya. Ngeles lagi. Itu ngeles lagi kan? Kenapa larinya ke semua agama? Ini berbicara Yesus dengan kaumnya Bani Israel. Tanda-tanda nabi palsu itu nanti Saya akan mendengarkan bang. Karena saya tadi tidak mendengarkan apa yang abang bicarakan.
Ya ini loh, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya dia adalah serigala. Oh iya benar-benar ada. Tanda-tanda atau buah dari pengajaran nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir, pengikut nabi palsu ini memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, kemudian pakai nama Yesus. Ini pengikut nabi palsu. Pada waktu pengikut nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini pengikut nabi palsu yang diusir. Apa ciri-cirinya? Itu tadi, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, buah dari pengajaran nabi palsu ini ada di Islam atau ada di Kristen? Kan itu poinnya. Iya. Ada di Kristen. Ada di Kristen. Nah, gimana itu saudara TNT? Ternyata Anda buah dari pengajaran nabi palsu. Ya bang, benar. Kristen bang. Kristen kan? Itu Terus kenapa masih menjadi Kristen? Iya. Karena abang cuma ngambil sebagian. Loh, yang mana lagi yang harus saya ambil? Yang motivasinya apa dulu di situ? Kamu menerima cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Jangan mengharap imbalan kalau melakukan segala sesuatu, ya kan? Bukan, ini kita berbicara mengenai nabi-nabi palsu, Bang. Bang, saya mau nanya, kan yang sempurna nih. Tapi kenapa berjalan di Taurat ya, nggak di ajaran para rasul? Maksudnya? Kenapa Taurat tidak berjalan para rasul? Maksudnya kan gimana itu? Quran kan ajaran para rasul tuh, rasul-rasul ditolak. Maksudnya gimana bang? Coba yang agak bagus sedikit narasinya biar ya gini, ya kan berdasarkan Al-Maidah 46, ya Musa dengan Tauratnya, Isa datang membenarkan. Ya, yang dibenarkan kan Isa. Itu, yaitu ajaran Islam itu ya kan? Iya, terus? Ya, terus kenapa berjalannya di Taurat? Mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan, tata jalan ibadahnya kayak orang Yahudi. Ya, itu kan nggak sempurna bang. Itu gimana ya? Agamamu agamamu, agamaku agamaku, itu kan nggak rahmatanil alamin. Kan rahmatanil alamin itu mari semua kepadaku, ya kan, menjadi saksi buat semua orang, semua bangsa sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 8, ya kan? Maksud Anda gimana? Iya, kenapa Islam berjalannya di atas Taurat? Maksudnya mana Islam berjalan di atas Taurat itu maksudnya gimana? Iya, mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan. Loh itu syariat itu kan yang datang ke bang. Menurut Yesus haram nggak makan babi? Ya itu kan menurut Yesus. Buat Yahudi, ajaran Yahudi. Sekarang ajaran rahmatan. Terus kenapa Yesus mengharam-haramkan juga? Rahmatan il al-amin, ajaran rahmatan il al-amin kepada semua bangsa. Iya. Ajaran yang tidak memblok-blok bang, agama yang nggak mengkotak-kotakan. Ya, ini Islam datang untuk seluruh umat manusia. Iya, kenapa masih mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan? Itu Tuhan yang mengharamkan, itu Tuhan, bukan kami yang mengharamkan, Tuhan. Oh. Loh. Kamu kan bukan orang Yahudi, tidak mengikuti Taurat. Kenapa lari kan ke Yahudi? Tadi saya dituduh mengikuti Taurat, sekarang saya dituduh tidak mengikuti Taurat. Ada nggak batu tawas yang bisa pakai lempar kepala Anda dari sini ya? Cari dulu ya. Orang stres. Udah diam dulu. Udah diam. Semakin Anda berbicara semakin memalukan, dia nggak nyambung. Enggak, tata ibadahnya aja sama kayak Yahudi. Karena kami Tuhannya satu sama. Ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan yang sama, ya sama juga diperintahkan kepada kami. Yang lucu itu ibadah Anda. Kiri kanan kaki angkat, kiri kanan tangan diangkat, tepuk tangan maju selangkah, mundur selangkah, loncat kiri pak pak pak, loncat kanan pak pak pak, mari loncat celana kedodoran, lompat kiri tak tak tak, lompat kanan tak tak tak, gigi palsu berjatuhan. Itu di mana perintahnya? Nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau orang-orang terdahulu sujud dalam beribadah, hari ini pun kami sujud beribadah karena itu perintah.
Yesaya 66 nomor 23, sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang menyembah, beribadah, sujud kepada aku. Itu. Kenapa lari musiknya tadi bagus toh? Gitu loh bang. Jadi kalau Anda membawa Al-Ma'idah ayat 40 tidak ada hubungannya. Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Nabi Isa, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Apa masalahnya? Yesus datang kemudian, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Ini Al-Quran Al-Ma'idah 46 mengiyakan itu. Yesus datang diiringi jejaknya Nabi Musa, Daud, Salomo, Yeremia, siapa lagi? Yesaya, siapa lagi? Samuel, siapa lagi? Semuanya diiringi jejaknya kemudian sampai kepada Yesus mengajarkan isi daripada Taurat. Terus apa yang Anda komplain? Ya, mengenai ajarannya, Bang. Nah, Ya kan, kenapa di situ ajarannya? dikatakan ya kan, hampir di semua isi Quran tuh rasul-rasul tuh ditolak. Mati aja. Yang menolak Balas rasul ya itu anak-anak. siapa? Kenapa ditolak? Semua rasul itu menuhankan, Bang. Oh, rasul maksud Anda itu orang-orang Yunani. Tuh. Enggak, Aduh. rasul itu adalah orang Parah. Semua Surat iya, sebelum surat Isa itu kan nggak ada Paulus rasul. itu bukan Hanya untuk seorang kita. nabi. Surat-surat Paulus itu untuk orang-orang tertentu, bukan untuk kita. Ngapain kita ikutin? Surat Paulus itu yang untuk orang-orang di mana surat itu diutus. Itu ada itu surat Paulus di Al-Hijr 13, ketentuan-ketentuan yang sudah berlalu. Wih, tinggi Ya kan? sekali materinya ini. Al-Taha- Tamatan surat apa ini? Taha 133 mengenai karunia-karunia. Melakut ya saya. Itu ajaran Paulus. Al-Hijr ayat berapa? Al-Hijr ayat berapa tadi? Al-Hijr ayat 13. Ayat 13. Paulus. Ayat 13. Ketentuan-ketentuan. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya kan? Itu sama Kemudian dengan kadzalika Efesus 2 ayat nasluquhu fi 15. qulubil mujrimin. Apa lagi? Kemudian ayat Iya, Rasul 13-nya. itu tidak mengikuti Ayat 13 ada yang tahu sudah teman-teman? berlalu. Ayat 13. Ada tahu. Apa bunyi itu? La yu'minuna bihi wa qad halak sunnatul Kadzalika awalin. nasluquhu fi qulubil mujrimin. Ya. Itu ayat Kalian 13 ayat seperti 12. orang Yahudi yang Mereka mempermasalahkan tidak beriman hari kepada Sabat, Al-Quran dan sesungguhnya yang telah berlalu mengolok-olok sunnatullah para terhadap rasul. orang-orang dahulu. Al-Hijr 13 kan. Mana Paulusnya di sini? Iya, itu kan ajarannya. Ketentuan-ketentuan yang sudah berlalu, sanat Apa sih yang ini? yang sudah berlalu, ajaran yang Kacau. telah berlalu. Kacau Tidak kan. ada orang Islam mengakui si Paulus botak Itu sama dengan Efesus 2 ayat 15. Mati meja. Apa nak Efesus lagi bedu? Gimpe kenapa larinya ke Efesus? Ya, surah Hud 118 menjadi satu umat. Itu ajaran Paulus juga. Yang adalah Isa adalah kepala. Islam adalah kepala. Islam itu berbicara Yesus kan. Yang ada di sisinya, agama yang ada di sisinya. Ini kayaknya muridnya bom-bom ini lepas ini. Enggak, saya enggak kenal bom-bom. Yang ada di sisi Allah siapa? Yesus, Isa. Tuhannya Paul Yang turun dari kalau, surga. bro, diam dulu. Mengetahui rahasia langit dan bumi. Diam dulu, diam. Al-Furqan 6 dan 7. Tuhannya Paulus siapa? Tuhannya yang Paulus. berjalan, berkeliaran keliling di pasar. Paulus siapa? Tuhannya Paulus siapa, bro? Tuhannya Paulus. Kan dianggap dongeng itu waktu Rasul datang memberitakan kabar gembira. Yang turun dari surga siapa? Tuhannya Paulus siapa? Itu berbicara siapa? Berbicara Yesus. Ini ngomong yang sendiri dari dia ini. surga. Udah. Lepas ini dari bom-bom pengawasan bom-bom ini. Islam. Ini. Islam. So, kamu Yang mau adalah tanya Yesus, apa, Muhammad paparkan percaya dengan Yesus, baik, bro. biar jelas. Karena dia Rasul. Rasul itu adalah orang yang telah menjadi percaya, menjadi Ditanya, Kristen. kau ditanya Roma satu 16 pertanyaan ayat nggak bisa jawab, diam dulu. Saya beri kesempatan. Tuhannya Paulus siapa? Tuannya Paulus, Yesus.
Tuannya Maria siapa? Tuannya Maria Yesus. Anaknya Maria? Allahnya Bapa. Lah, Bapa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. loh ada Dan berapa Tuhan? Itu kan. Tuhan ada berapa? Woi, Tuhan ada berapa? Jangan pertanyaan menjebak. Masalah Tuhan ngalah Kata Yesus nih ya, menjebak ibuku katanya. dan saudaraku Diam, adalah Bang. mereka Mengganggu yang aja. melakukan perintah Diam, Bapa. mengganggu. Adalah mereka yang Terusin Bang Juma, mengganggu aja deh. Iya, gimana sih abang ini? di mana, Bang? Pertanyaannya itu aja. Apa pertanyaannya? Islam itu sempurna di mana? Kan harus percaya kitab sebelumnya. Iya, Kalau tapi kitab yang dimaksud di sini, Bung, adalah kitabnya Nabi Isa. Kitab sebelumnya Isa itu adalah Allah yang akan turun menjadi hakim adil. Hadis Muslim 127. Wih, Saya cuma tahu satu doang itu hadis, Bang. luar biasa. Yang lain nggak tahu. Iya, Luar iya, iya. biasa. Luar biasa. Isa itu Yesus sendiri kan. Wih, Nama yang Allah berikan kepada pribadi yang menjadi manusia. wih, Ya kan Islam. Menjadi satu umat. Surah Hud 118, Al-Maidah 48. Ada di surah apa lagi tuh? Banyak itu ada ditulis di surah apa tuh saya baca. Itu ajaran Paulus itu. Kamu tahu enggak kalau di dalam Quran itu penyembah Nabi Isa, penyembah Yesus itu lebih rendah dari babi? Oh enggak, Bang. Oh, enggak gimana? Berarti Muhammad lebih Kan rendah jelas dari babi ayatnya dong. itu. Muhammad lebih rendah dari babi dong. Kok bisa kan dia enggak nyembah Yesus? Yang nyembah Yesus Kata yang rendah siapa? dari Muhammad nggak babi. menyembah Yesus, imannya ditolak itu. Korban Yahudi itu. Kan Yahudi yang menolak Rasul itu Yahudi. Yang Hancur menolak kepalanya. Isa adalah anak Hancur Allah nih, itu otaknya Yahudi. hancur nih. Jadi Hancur ini. berdasarkan Bible dia sudah nggak bisa Berdasarkan membuktikan Al-Atam 10 sampai Yesus 34, Tuhan, ngambil-ngambil Rasul dari datang Quran. ditolak. Padahal di dalam Quran jelas Ayat-ayat sekali dipalsukan. bahwa para Iman penyembah Muhammad Yesus itu ditolak. lebih rendah daripada babi. Muhammad sedih, bro. Sarul Bariyah. Muhammad Kan jelas sedih. itu di situ. 3-4-nya Quran itu hanya sebagian berita para rasul. Inilah Al-Baqarah kalau 87. Anda menggunakan kata rasul, sehingga rasul dalam Al-Quran itu Anda artikan Paulus, Lukas, dan kawan-kawan. Sama, Bang. Itu kan di Al-Quran kabar gembira. Kabar gembira itu kabar baik. Ini makanya saya melarang orang Kristen Sama. menggunakan kata rasul. Tahu nggak yang mengolok-olok rasul? Yang menolak Yesus? Itu Bang Zuma dan kawan-kawan sama kayak yang di Al-Quran. Iya, yang di Al-Quran itu kan rasul-rasul ditolak. Itu di dalam kitab saudara, Makanya Islam sejati, Paulus itu disebut sejatinya rasul. Islam itu Siapa yang percaya menyebutnya Yesus Tuhan. rasul? Agama yang ada di sisinya. Siapa yang menyebut Paulus itu rasul? Siapa yang menyebut Paulus itu rasul? Ya yang mereka yang percaya kepada Paulus lah. Yang diajarkan. Di mana dalilnya murid-muridnya. Paulus? Ya, di mana Paulus disebut rasul? Di mana? Di surah-surahnya dia kan ada di Roma 16 ayat 7 Tadi kalau juga. Al-Quran hafal, giliran kitabmu sendiri tanya Di Roma 16 ayat 7 suratnya katanya. yang lebih dahulu menjadi rasul sebelum aku. Roma 16 ayat 7. Rasul-rasul Roma adalah 16 orang yang telah menjadi oke. percaya. Guru Nda, aku masuk dikit ya. Oke, Roma 16:7 katanya. Oke. Oke. Saya cari dulu kata rasul dek di situ. Ada enggak? Siap. muncul? Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang pernah dipenjara bersama-sama dengan Jadi sedih Guru Nda. Saya nggak menghujat Islam, bro. Saya pengen Islam sempurna. Sempurnanya. Jadi Islam nangis kan itu Guru Nda adalah IWG. percaya Ini gara-gara aku ini. ada rasul Gini. di penjara. Saya nggak menghujat itu, saya dibilang Gini, menghujat gini, di bawah. Dan orang-orang yang saya nggak terpandang menghujat. di antara rasul di sini. Jauhkanlah saya dari menghujat. Ini apostolos ini, Bu. Karena Islam itu Yesus sendiri. Islam itu saya Apostolos percaya. di sini, Isa. apostolos, apostolos bukan rasul. Iya, apostolos. Apostolos Sampai kalau di Indonesia kan apa?
Ya, pembawa kabar gembira Apostolos. Kayak gini loh IWG apostolos kalau di bahasa Indonesia itu kurir galon. Rasul, kalau Indonesia rasul. Iya, pembawa air ya, kurir Kalau galon. rasul Indonesia, Sama aja, itu kalau bahasa rasul di Arabnya dalam Quran utusan. itu membawa kabar gembira. Aku kira apostolos Kabar bahasa gembira Indonesianya dalam kurir Quran. galon, Burunda. Utusan. Oh, siap. Jadi gini IWG, kalau misalnya Yesus ini adalah Islam itu sendiri, di Islam itu kita tidak ada pengajaran mengawini Yesus nanti di sorga. Ya itu kan kalian kan hanya sebagian berita para rasul. Rasul lagi. Iya kan? Nah ya Surat sebagian berita para rasul ini kalian nggak tahu fullnya. Kalian harus tahu full. Coba apa pengajarannya ketika kita mengawini Yesus di sorga? Apa pengajarannya? Bro, kawin itu bukan berarti kita bersetubuh, bro. Ya ngapain? Ya kan namanya akad itu, kawin itu. Kayak kita membeli mobil juga akad kawin itu. Suaranya Kawin MKC kan orang ini. binatang kawin kan? Suaranya MKC. Nah coba nanti ketika kita menjadi mempelai Yesus itu ngapain kita jadi mempelai Yesus? Emang sudikah kiranya Yesus menjadi istri gua di sorga? Sudi? Jangan pakai logika, bro. Pakai apa? Jangan dipakai Pakai birahi. Jangan pakai. Kalau nggak pakai logika. Jangan pakai logika. Kalau nggak pakai logika pakai birahi. Nggak pakai bahasa letterlek seperti itu. Ya udah. Itu hanya sebuah perumpamaan. Sudikah kiranya IWG? Sudikah kiranya pengajaran Yesus ini, kalau misalnya gua terima pengajaran Yesus, sudikah kiranya Yesus menjadi istri gua nanti di sorga? Ya itu kan terserah elu. Pokoknya mantap Islam kalau itu gitu. sempurna karena Isa yang adalah Al-Masih, jadi Isa Am. Iya, cuma ini ya ada konsepnya. di sisi Allah yang turun Konsepnya dari gini. surga. Konsepnya gini, di kami itu tidak ada ajaran mengawini nabi, mengawini Tuhan gitu. Di kita nggak ada yang kayak gitu IWG. Cuma kalau di lu itu ada, makanya kami menolak itu. Jalan berkeliling pasar-pasar, dianggap dongeng itu. Ketika Suaranya Rasul Muhammad MKC. datang memberitakan. Lah iya IWG, maksudnya gitu. Gimana Jangan-jangan kita MKC mau dapat HP nih dalam penjara Rasul ini. itu percaya Yesus Tuhan, bre, 100%, bre. Iya, percaya Makanya Yesus di Tuhan. Al-Quran Karena itu apa? Karena ditolak. mereka tuh Korban mengimani akan Yahudi mengawini kalian. Yesus di surga gitu loh. Kami nggak bisa begitu. Kami nggak bisa begitu. Masa Ya kita udah, mengawini jangan Yesus? begitu. Gitu. Coba bayangin. Ini ada seonggok Tuhan berbentuk manusia berkelamin pria. Lalu kemudian kami yang pria mengawini pria juga. Dan pria ini mempunyai jabatan Tuhan. Otaknya di mana, kawanku? Otaknya di mana? Otaknya jangan begitu, bre. Itu enggak secara letterlek seperti itu. Wahyu 19 nomor 7, Perumpamaan, bersukacitalah kiasan. karena perkawinan anak domba akan segera tiba. Iya, gitu. masa kita kawin sama domba? Loh, kawin sama Yesusnya itu loh. Kawin sama Yesusnya itu loh. Itu cuman kiasan. Perkawinan Oke. anak domba itu. Oke, kiasan tentang apa gitu? Ketika kita mengawini Yesus ini itu mengkiaskan Menjadi apa? milik. Itu sama dengan menjadi milik, menjadi kepunyaan. Nah, artinya Yesus menjadi milik gua Ya. kan? Anak-anak Allah, bukan berarti menjadi anak-anak Allah yang ahli waris kerajaan Allah, menjadi Nah, kepunyaan. ahli waris ini didapatkan dengan cara mengawini Yesus kan gitu? Ya menjadi kekasihnya. Lah iya itu dia maksud gua. Ya menjadi kepunyaannya. Nah sekarang lu bayangkan pengajaran Islam itu memang ada. Coba tunjukkan dalam Islam ajaran mengawini yang Tuhannya Kristen, ada nggak? Nah, ketawa kan lu karena itu otak lu nggak dipakai gitu loh. Makanya jangan disama-samakan lagi gitu. Bro, otak kita tuh terbatas. Ya otak kita terbatas juga ya jangan kurang ajar gitu loh. Masa ada pengajaran rasul-rasulnya kalian mengawini Yesus? Mau disamakan dengan Islam, sedangkan di Islam mengawini bidadari. Apakah Yesus bagian dari bidadari? Kan nggak mau. Itu ajaran yang tidak bisa saya bayangkan ini kalau saudara NTT ini jadi mempelai wanita nanti di sana. Waduh, Iya, itu kalau mempelai wanita masih mending Gurunda. Kalau Yesus yang menjadi mempelai wanita, buat orang-orang Kristen coba. Waduh. Makin sakit. Iya kan? Ya, Karena kan sekarang gini aja ajaran Islam orang itu Kristen ini kan intinya ajaran ada para pria rasul, dan kan? wanita ya, ada pria dan wanita. Iya enggak?
Nah, Yesus nanti akan menjadi kekasih yang pria, Yesus akan menjadi kekasih yang wanita. Aduh, itulah IWG. Makanya Iya, tapi intinya Islam itu berhentilah. ajaran para rasul, bro. Iya, Inti bukan Quran para itu- ajaran apostolos, rasul utusan apostolos kurir Inti galon. dalam Quran itu adalah kisah para rasul yang Nah, iya memberitakan. kalau misalnya memang kisah para rasul, di mana ajaran memberitakan mengawini kabar Yesus gembira, dalam tapi Al-Qur'an? ditolak. Di Di blok. mana ajaran? Yang Ya iya, ngeblok siapa? gimana mau nggak ditolak ada Yahudi. ajaran mengawini Yesus di sorga? Ya, yang mengeblok Yahudi. Jadi Iya, tidak berdiri mengeblok atas dasar Yahudi. Taurat. Coba IWG coba gimana Tapi kita itu- tidak menolak ada ajaran mengawini Yesus di sorga? Masa mau kita terima? Coba bayangin, IWG masuk ke sorga. Ini ajaran Yesus ya, ajaran Yesus nih. IWG masuk ke sorga. Ketika IWG masuk ke sorga, Tuhan di mana? Tuhan sedang sibuk menikah dengan pria dari Eropa. Kamu giliran ke 1113. Apa ini? Enggak kayak begitu, Mas Bre. Lah kalau gitu jangan ditulis perkawinan, tulislah apa kayak pendaftaran kayak apa kayak Nggak bisa tryout, dibilang apa begitu. kayak. Jangan ditulis perkawinan kalau nggak mau. Kan ada Allah kan berupa roh, ya kan? Lah Di ya, dalam diri ini kita lagi sekarang ada mengawini Allah. roh. Kayak gimana mengawini roh bentuknya? Balik lagi. Ya, jadi itu IWG, tolong dipikirkan sebelum lu berkata-kata. Karena inilah satu-satunya pengajaran Tapi yang kebenaran benar-benar Islam itu pengajaran adalah berhala gitu loh. ajaran Al-Ankabut yang ayat dari 25. surga. Sesungguhnya Yesus. ajaran-ajaran yang ajaran-ajaran berhala yang kamu seru selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Al-Ankabut ayat Iya, 25. Islam itu ajaran Yesus, bro, yang dari surga Loh, itu. kalau ajaran Yesus nggak mungkin Al-Ankabut ayat 25 bilang yang mengajarkan hukum kasih Yang itu turun dari berhala. surga itu Yesus. Al-Furqan 6 dan 7 dianggap dongeng. Iya, itu coba sama posisinya yang gini. menolak. Sekarang gimana lu mengimani Al-Ankabut ayat 25? Islam itu adalah Isa Al-Masih. Kisah para apostolos 13 nomor 26. Sesungguhnya Yesus adalah Abdul. Ya masa kita menyembah Abdul? Abdulmu yang kudus. Kisah para apostolos 13:26. Iya, yang dalam rupa Allah tidak mempertahankan dirinya Nah sebagai. ini lagi lebih parah. Ada Abdul Iya. rupanya Allah. Kayak gimana kita mau nyembah? Iya, yang adalah Allah tidak mempertahankan dirinya, bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya. Iya, Ya dia kan? membasuh Kau yang menyebut aku guru dan tua, membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah pekerjaan Abdul. Engkau. Masa kita menyembah saudaramu. Abdul? Barang siapa ingin menjadi yang tertinggi, ia wajib menjadi yang terendah. Nah sekarang Makanya kenapa Yesus harus Kristen? direndahkan serendah-rendahnya. Nah kalau udah Dihina, serendah-rendahnya kenapa dia minta agar tinggi? dari orang yang paling rendah sampai orang yang paling tinggi percaya kepada dia. Oke, kalau gitu jangan meminta yang Mencangkup segala tinggi-tinggi. langit. Nggak usah Dan dia menjadi yang mencangkup segala tinggi-tinggi bumi. gitu loh. Kalau dia udah rendah, IWG, nggak usah ditinggi-tinggiin. Karena udah dinubuatkan dia rendah. Karena dia dari yang tinggi, bro. Dia yang maha tinggi turun menjadi yang rendah. Udah kan berakhir di situ. Paling rendah. Udah Agar berakhir yang di situ kalau terendah gitu. Tidak pesimis. Ya udah kalau misalnya udah rendah ngapain Ya. ditinggi-tinggiin? Udah Jangan rendah. pesimis, bro. Ada yang lebih rendah dari ini, bre. Ya. Loh kok marah? Kok marah? Nggak Tadi kamu marah, sendiri Bre. yang mengakui Yesus itu direndahkan serendah-rendahnya. Ya udah Iya, rendah. bahkan dikasih mahkota. Masa kita penderitaan, menyembah ya. Tuhan yang maha pendek? Mahkota penderitaan. Nggak ada yang lebih menderita Itu dari dia. siapa yang ngasih mahkota? Dari Romawi. Siapapun itu dia memakai mahkota Nah, itu penderitaan. Yang Nggak ngasih ada yang kado bisa kepada menderita Tuhan lu aja dia, bre. orang-orang penyembah berhala. Jadi Islam itu Udahlah sempurna, IWG, harus lu pakai udah Yesus, emosi gitu. Jikalau memang Islam adalah Yesus, nggak mungkin ada ajaran mengawini Tuhan di dalam kekristenan gitu. Itu aja paling deh, ya. Lanjut Gurunda. Noah, mohon maaf ini ada iklan gitu. Jadi kita harus menyadarkan dia. Lanjut. Iya bang. Jadi gini, saya mau kasih kesimpulan. Jadi gini, apapun yang kita bicarakan hari ini, bahkan yang hari-hari yang sudah berlalu gitu, kita anggaplah ini sebagai pembelajaran karena ya sepintar-pintarnya manusia, Tuhan lebih pintar daripada kita karena Tuhan adalah jangan gara-gara hal ini gitu ada perdebatan ataupun ada perselisihan kita sebagai sama-sama manusia jadi bermusuh, apalagi kita sama-sama satu negara ya, satu kebangsaan Indonesia Raya. Oke. Nah, itu aja lah dari saya karena saya udah
capek nih, saya mau istirahat aja lah dulu. Pamit Bang. Ya. Jadi IWG tinggal sendiri. Gak ada lambatong Biar itu. aja lah, Bang. Ada lambatong. Dia dulu lah lawan abang malam ini. Ini si Istar ini. Lambatong baru naik lambatong nih. Iya, iya. Sok, Iya. sok dia, sok pintar, sok apa? Saya izin pamit ya semua bang ya. Iya, iya. Oke, salam sehat selalu. Oke, selamat Siap. malam. Malam. Ini anak buahnya bom pada lepas nih 2 orang nih. Lamhon. Kera Istar. Kau tengok bukannya apa-apa, kau sok pintar kau ngomong semua kau bilang lah. Iya. Semoga Iya. tetap sehat kau. Kayak kopi sen. Semoga cepat Iya. kau deh ya. Firman Tuhan memberkatimu. Amin. Buset. Habis itu kabur. Naik berdoa dia. Cuma naik berdoa, tarik tripping, habis itu lari. IWG. Mohon maaf ya, saya nggak niat menghujat Islam tuh, banyak banget yang bilang saya cuma pengen Islam sempurna. Gitu ya. Sempurnanya ya kembali. Jadi menurut saudara IWG umat Islam selama ini sudah benar ya? Ya, Islam benar. Masya Kan, Allah. nah agama yang di sisinya kan, ya kan, yang dari atas. Ya. Kristen. Jadi Islam itu ajaran para rasul, betul? Amin. Nah, gitu tuh. Asyik hadir. Allahu Akbar. Kalau Kristen gimana IBG? Kristen gimana? Barakallah. Benar juga ya Kristen. Buset. Apa nukan? Makanya saya datang menjadi penengah. Muhammad kan suruh menjelaskan apa yang diperselisihkan di surah Al-Nahl. Kristen mau benar IWG kalau Berdiri menuhankan anak antara orang. Yahudi dengan Kristen. Coba Bang Handi. IWG bagaimana Kristen mau benar kalau menuhankan anak orang? Benar itu? Dia bukan anak orang, bro. Oh, Yesus anak siapa? Anak Allah. Iya. Maria nggak punya anak. Anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Aduh. Jadi Maria nggak punya. Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan perintah bapakku, perintah. Wah, anak durhaka ini ternyata. Iya, Maria cuma wadah kan, Maria Oh, cuma wadah. wadah. Ya Wadah. kan, bergembiralah ibu yang mengandung engkau. Jadi Tuhan mengorbankan Wadah. Maria kesucian hanya cuma Maria ya. wadah. Jadi Tuhan merawanin Maria gitu ya. Mesodai seorang ibu ini kata-kata. Iya, perawannya jebol gara-gara Tuhan itu kan. Itu karepmu wes. Terus karemu gimana kan katanya cuma untuk wadah. Berarti kan kok Tuhan mengorbankan perawan Maria. Jebol perawannya gara-gara Tuhan, kan betul? Iya wes. Iya. Berbahagialah, Maria berbahagialah. Dia berbahagia. Parah ini. Maria punya anak nggak sih IWG? Iya, Maria punya anak. Nama anaknya siapa? IWG. Nama anak Maria siapa? Langsung gagu dia. Mikir baru satu kali mikir lu. Nama anak Maria siapa? Iya, anak Maria Yesus dan saudara-saudaranya itu kan. Yesus. Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria. Iya. Iya, Tuhan Yesus lah. Jadi ya kan, nama yang kau berikan kepadaku, Yohanes 17 ayat 11. Namamu. Ya kan, muliakanlah aku, ya kan, kembali sebelum dunia ada, kembalikan kemuliaannya. Ya, di Yohanes 17 tuh. Ya, ayat 5. Udah. Ayat Lebih tua 11. mana? Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Mikir. Mikir dia. Pertanyaan lu dari dulu itu terus, Handi. Lu mau berselebrasi dengan pertanyaan-pertanyaan konyol. Enggak, gue selingin doang biar ada. Lu nggak jawab kenapa sih? Lebih tua mana? Enggak kan, lu kalau bertanya di situ terus. Iya kan, daripada kemana-mana kan lebih baik yang standar aja. Lebih tua mana jawab aja. Kalau
itu menguji Kenapa akalmu, itu yang di Bang. Al-Furqan itu dikasih kalau translate dikasih dalam Kenapa lagi kurung Al-Quran ya? Kacau ini anak. Lebih tua mana, jawab dulu baru aku diam. Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Lebih tua Yesus lah. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Bener soak ini orang ini. Ya kan? Yohanes 1 ayat 3. Aduh, bener-bener soak ini orang ini. Jadi anak Terus, lebih tua daripada ibu ya. Mikir lagi, kasihan. Mikir lagi. Ya. Ya udah. Parah. Tahu nggak Muhammad diperolok seperti ini, dihina. Kenapa diejek. ini lu? Iya, Kok seperti bisa? itu. Kok bisa? Iya. Anak lebih tua daripada ibu. Kok bisa? Muhammad tuh terima rasul-rasul itu diejek-ejek seperti Apa ini sih? tuh di Quran. Kok bisa anak lebih tua daripada ibu? Iya. Muhammad juga diledekin kayak gini nih. Ini kenapa sih ini kok kamu yang ngomong sendiri loh? Yesus lebih tua dari ibunya gitu loh. Dibilang dongeng katanya. Tuhan. Kalau Yesus malah dibilang tidak waras sama keluarganya. Iya, Yesus dibilang gak waras sama keluarganya. Ya kan? Muhammad juga dibilang gila. Kalau itu Rasulullah orang lain. Kalau Yesus keluarganya sendiri, kan kejam tuh. Orang keluarganya kafir bilangin. mana ada sih baik-baiknya Nabi Muhammad kalau orang kafir kayak Anda itu. Kalau ini lain, malah keluarganya yang bilangin dia nggak bener gitu loh. Betul. Ya, kalau kita bisa baca ya dari Quran itu, kan berita para rasul itu. Ketika rasul-rasul datang diejek seperti ini juga. Diejek Tuhan-Tuhanmu. Ya kan nggak mungkin lahir dari seorang Maria menjadi Tuhan. Ya, tua mana Maria sama Yesus? Ya kan? Tua mana? Oke, ya diledekin gitu tuh kan. Rasul-rasul yang datang. Kenapa dia bisa disebut Tuhan, anak Tuhan? Diledek-ledekin gitu. Semua rasul tuh menerima hal seperti itu. Di umur berapa? Yesus kan di dunia di umur berapa dia jadi Tuhan dia? Di umur berapa? Ya nyam. Betul tuh. Mikir lagi, mikir. Di umur berapa dia menjadi Tuhan? Mikir dari nanti awal salah dari- jawab. Oh, Dari awal dia juga Tuhan, Bang. Oh, dari bayi, dia udah Tuhan dari bayi. Dia adalah perwujudan Allah yang tidak kelihatan. Loh, kan Gambaran bayi kelihatan, Allah yang bayi. tidak kelihatan. Jadi jelmaan ya, jadi-jadian ya Tuhan ya. Manusia jadi-jadian. Percaya nggak percaya. Ya kan Muhammad percaya. Makanya dia disebut Rasul. Rasul membawa kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Yaitu dia melayakkan, membenarkan. Berbahagialah mereka yang dibenarkan, mereka layak. Kalau di dalam Al-Quran itu bang, dalam Al-Quran itu jelas. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir yang berkata Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi nggak usah keluar ke Al-Quran lah. Iya itu Kita bahas itu yang dulu. yang mengkafirkan itu orang Yahudi. Itu tulisan orang Yahudi. Ya ilaha illallah. Kok Al-Quran tulisan Yahudi gimana sih? Anak mabuk Yang nih. menolak Rasul siapa coba? Kalau kita baca Al-An'am 10 sampai 34 itu Rasul datang didustakan itu ayat-ayatnya. Didustakan bahkan berdusta pakai nama Allah. Terus kenapa Ya kan? Yahudi membunuh Tuhanmu? Ya kan? Terus ayat 3-3-nya kalau- Muhammad bersedih. Terus kenapa Yahudi membunuh Tuhanmu? Kenapa? Apa salahnya Tuhanmu dibunuh? Ayo. Enggak salah. Mikir. Hah? Enggak salah dia. Jadi Yahudi kurang ajar membunuh orang tidak bersalah. Hanya tipu muslihat kesepakatan orang raji ahli-ahli Taurat. Kata-kata apa? Ya. Apa sih istilahnya itu? Berkongsi sama iblis. Gongsi ya. Berkongsi sama iblis membunuh Tuhanmu. Yo. Iya, yang menolak Yesus kan Yahudi, ahli-ahli kitab. Kenapa ditolak? Banyak Ya, utang. karena nggak mungkin lah. Karena hukum pertama aja satu, jangan ada Allah lain di hadapanku.
Ini yang di bawah, tunggu dikit Bang Handi. Ini yang di bawah turunkan. Kalau turun terus kita ngapain? Atraksi sulap. Biarin aja. Iya. Ya kan, jangan, hukum Taurat pertama kan jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya seperti menyatakan dirinya adalah Tuhan. Jadi Ya kan? Yahudi Dia pernah mengampuni. membunuh Tuhanmu ya? Ya begitulah. Buset, kurang ajar Yahudi Tapi pembunuh karena Tuhan. Yahudi keselamatan itu bagi semua bangsa kan, nyata bagi semua bangsa. Hebat ya Yahudi membunuh Tuhan ya. Coba, aduh ini tes juga sama. Bang Handi, sama teman-teman, kocaknya ini. saya sahur sebentar ya. Lanjut. Ntar dulu lah. Sahur. Enggak, sambil ini mah. Oh iya. Res, kau lagi Res. Yahudi membunuh Tuhan. Sadli bersuara biar nggak rungkat lagi. Oh iya, diumumkan dulu di buku-buku dan aktivitas kita di Masjid Nurul Maulid dan nanti di Makassar sebulan penuh. Biar nggak rungkat. Adik Sadli. Ada tepuk tangan, ketawa. Jadi teman-teman ya ikuti nanti acara atau pengajian buka puasa bersama, tarawih bersama, terus ceramah, baik ceramah Islam, terus kristologi dibawakan langsung oleh di Masjid Nur Maulid dan di Bolangi Kabupaten Sulawesi Selatan. Itu ya, sebulan penuh. Nah, untuk yang di Sulawesi Selatan silakan harus aktif kerjasama dengan Makassar Molab Center Indonesia. Kami tunggu dukungan Anda semua, baik yang datang maupun yang nggak datang. Gitu ya, silakan bersinergi dengan rekening Yayasan Makassar Molab Center Indonesia di nomor 401 tambah 3000 tambah 17173. Ditunggu, jangan sampai ketinggalan. Ya, betul sekali. Silakan. Duka. Ada Bang Tetsuk. Selamat malam Bang Tetsuk. Selamat malam saudara-saudaraku. Netizen lucu loh di bawah. IWG tolong jangan meninggal, kamu lucu. Kalau lucu ketawa aja lah. Macam-macam tuh netizen, ya Allah. Bang Tetsuk Kristen ya? Yep. Ya, ada yang ingin disampaikan? Enggak, saya siap ditanya aja lah. Tadi ini loh, Bang, kata Iwi, Yesus lebih tua daripada ibunya. Terus Bunda Maria menuangkan anaknya. Pendapat Anda gimana? Kalau Yesus, ya kalau secara rohani ya Yesus lebih tua karena sudah ada duluan dia sebelum Abraham ada. Tapi setelah kelahiran ya dia lebih muda lah kalau secara fisik. Terus ya Bunda Maria menuhankan anaknya ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Anakku adalah Tuhanku gitu ya? Bisa aja gitu. Anakku adalah rajaku, anakku adalah presiden. Karena Bunda Maria tahu siapa Yesus itu. Ya kalau anakku adalah presidenku kan nggak apa-apa. Iya, ya beda lah. Kalau Tuhan sama presiden kan beda jabatan, bro. Sama aja itu. Nah kalau anaknya tidur, ini bayi lagi tidur nih. Nah Bunda Maria menyembah siapa? Oh, mereka sama-sama tidur lah. Ini kan waktunya untuk menyembah, tapi bayi lagi tidur. Nah gimana, dibangunin dulu apa ditungguin? Lagi menyembah, waktunya tidur. Di mana itu? Bayi lagi tidur. Habis disusui sama ibunya. Oh, itu kan malam kudus. Oh, Bunda Maria mau menyembah. Nah, ini bayi dibangunin dulu atau dibiarin tidur? Menyembah itu kan dalam roh dan kebenaran, bukan melihat kepada babynya. Jadi menyembah Bunda Maria menyembah bayi itu. Menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa. Jadi roh menyembah Bapa Yesus. Roh Bapa ada dalam Yesus. Iya, menyembah Yesus. Ya, kalau secara pengertian kasar ya bisa aja. Iya, benar. Tapi kalau pengertian dunia roh, dia menyembah Bapa, tapi karena roh Bapa dalam Yesus, ya Maria menyembah dua-duanya. Oh, jadi Bunda Maria Tuhannya dua?
dalam dunia roh karena roh Bapa dalam Yesus ada. Tuhannya Bunda Maria 2 apa 1? Iya kan mereka kan Esa, nggak bisa dipisahkan. Kalau mereka kan berdua, dia kok Esa kalau mereka? Iya karena Yesus di dunia, Bapa di surga. Jadi Esa dalam satu roh. Yang mana yang Tuhan? Yang di bumi apa yang di surga? Yang di bumi Tuhan, yang di atas Allah. Jadi ada 2 Tuhan. Satu Tuhan, satu Allah. Apa bedanya? Allah itu roh, nggak bisa dilihat. Kalau Ketika Yesus bisa dilihat, dia menjadi Tuhan. Kalau Yesus bisa dilihat? Bisa. Nah, yang bisa dilihat itu Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Karena bisa dilihat. Itu adalah Allah yang menampakkan diri. Jadi Tuhan bisa dilihat. Iyalah. Karena berarti dia Yesus bisa bohong dong. makanya dia dipanggil Tuhan. Kalau Berarti nggak Yesus bisa bohong dilihat, dong. Kata Yesus Tuhan nggak bisa dilihat. Allah nggak bisa dilihat. Kalau Tuhan bisa dilihat. Apa bedanya Tuhan sama Allah? Tuhan itu sudah berbentuk objek, roh yang sudah menjadi daging. Kalau Apa Allah itu bedanya? bisa dilihat, ketika Allah mengambil rupa, itulah Tuhan. Apa bedanya Yesus dengan Bapa? Bapa itu roh, Yesus manusia. berarti ada 2 Tuhan. Satu Tuhan, satu Allah. Di dalam Bapa itu Yesus ada roh Bapa itu apa? Hah? Bapa itu apa? Bapa itu sumber dari segala roh. Oh, sumber dari segala roh. Iya, sumber Oke. dari segala kehidupan. Oke. Kalau Yesus? Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan dari mana? Tuhanku, kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. Iya, Tuhan kamu. Berarti Tuhan kamu ada 2. Bapa sama Yesus. Bisa saja ada Tuhan dalam dunia roh, ada Tuhan dalam dunia nyata. Ah, itu jadi Tuhanmu 2. Kan Nggak gitu. apa-apa, karena Allah itu kan Tuhan dalam dunia roh. Yesus itu Tuhan dalam dunia nyata. Terus yang mati di salib siapa ya? Tuhan. Iya, Tuhan Yesus. Mati. Mati. Buset deh Tuhan mati. Ya nggak apa-apa. Oh. Karena Siapa dia yang- kan nyata. Siapa yang Tapi bunuh roh Tuhan? Bapa nggak mati. Karena roh itu nggak bisa mati. Jadi Tuhanmu pernah mati 3 hari. Iya, mati secara penglihatan, tapi dia berperang di dalam dunia orang mati. Kenyataannya mati apa? Ya kalau kita lihat dengan mata ya mati, tapi di dalam dunia orang mati. Mati apa enggak nih? Mati kalau kita lihat, Ya, tapi udah. dalam dunia roh dia hidup. Berarti Tuhan mati ya? Ya Tuhan bisa mati, tapi dia Oh, buset. di dunia roh. Berapa hari mati? 3 hari dia berperang dalam dunia roh melawan iblis, sehingga iblis bisa ditawan. Buset. Iblis kan Yang bunuh- ditawan di yang dalam bunuh- gua-gua. Yang bunuh Tuhan siapa yang bunuh? Yang bunuh Tuhan Yesus. Iya. Orang Romawi. Wih, jadi tentara Romawi bisa bunuh Tuhan ya? Ya bisa kan tertulis di Alkitab. Buset, hebat kali tentara Romawi itu ya bisa bunuh Tuhan. Ya itulah, memang hebat karena manusia itu bisa membunuh Tuhan memang. Tapi dia hebat tidak bisa sekali. membunuh roh. Pakai apa dia membunuhnya? Pakai tombak, pakai paku. Saya disiksa kali Tuhanmu ya. Iya, kasihan. Kasihan Tapi dia tak. mengaku nggak apa-apa lah karena daripada aku yang disalib di situ bagus dia yang disalib. Kasihan ya, disiksa. Kasihan juga memang, tapi karena demi aku supaya selamat, ya aku bersyukur. Apa tujuannya sih Tuhan dibunuh? Supaya dia bisa masuk ke dalam dunia orang mati. Oh iya. Dia Jadi makan sengaja nangka, Yesus dibunuh. kena getahnya. Sengaja dibunuh supaya dia bisa masuk ke dalam roh orang mati gitu ya. Dunia orang mati. Dunia orang mati. Ngapain di sana dia? Melepaskan roh-roh yang terpenjara. Oh jadi Yesus di dalam kuburan bekerja? Bekerja di dalam dunia roh, bukan di dalam kuburan, dalam dunia roh. Karena di dalam gua itu kan tempat setan. Oh, jadi banyak setan di situ. Iyalah, makanya dalam dunia roh, dalam dunia kuburan itu kan di situ setan. Jadi turunlah ke dalam dunia orang mati. Jadi Melepaskan roh-roh yang tersesat. Jadi Itu Tuhanmu akan ada juru selamatnya. Jadi Tuhanmu bergaul, ngobrol sama setan. Berperang. Oh, melawan, berperang. Berperang. Yang menang siapa? Ya Yesus lah dia bangkit. Gak bisa ditahannya di dalam dunia orang mati. Setan dimati-matiin semua. Gak bisa setan dimatikan. Diikat di dalam Oh, goa. diikat. Sekarang masih diikat dengan atau 2 udah? Petrus 2 ayat 4. Sekarang masih diikat atau udah lepas? Masih terikat. Berarti udah nggak ada setan sekarang, diikat. Masih terikat, tapi spiritnya ada dalam buku-buku,
dalam tulisan-tulisan orang yang sudah dirasuki oleh spirit of devil. Enggak, setan itu sekarang masih diikat apa udah dilepas? Terikat. Berarti sekarang ini setan aman, nggak ada lagi. Kita ini aman, tapi spirit daripada tulisan-tulisan orang yang membuat kita menjadi lari. Pengikut setan itu banyak. Kalau nggak salah dulu ada pernah iblis membawa Yesus, apa termasuk itu yang diikat? Itu kan Yesus belum mati. Iya, waktu dia hidup kan pernah dibawa oleh iblis tuh. Iya, kan dia belum mati. Masih termasuk itu yang diikat, termasuk itu. Iya, iblis masih berkeliaran. Diikat pakai apa? Ya, diikat dengan kuasa Tuhan. Bukan pakai tali rapia, bukan? Ya bisa juga, tapi dikasih kuasa dia untuk nggak bisa lepas. Iya, pakai apa mengikatnya? Mana lah kita tahu, itu kan dalam dunia roh. Tapi nanti 1000 tahun dia akan dilepas. Wush. Udah berapa tahun ini? Udah 1000 tahun lebih. Nggak tahu juga kita udah tahun keberapa ini menjadi 1000 tahun. Nanti dia akan dilepas. Udah 2000 tahun lebih loh. Tapi matinya kan masih 2000. Ya nanti 1000 tahun dia akan dilepas. Setelah 1000 tahun dia diikat. Ya udahlah. Bang Juma udah balik? Hah? Bentar, Bang Juma udah balik? Saldi. Cuman aku mau tanya dulu sama Handi Seleb. Taruh. Bang Juma udah balik, Bang Juma. Pusing kepala aku, ada setan diikat. Sepertinya. Ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Habis 3 hari itu dibangkitin lagi ya? Bukan, roh-roh orang kudus yang dipenjara oleh iblis itu, karena kan orang berdosa itu harus mati, walaupun dia orang percaya. Kan kuburan, habis itu kuburan pada terbuka ya? Iya, terbuka. Karena Yesus bangkit, kuburan terbuka, roh-rohnya dilepas. Itu daerah mana ya itu ya? Pernah ada kejadian? Setelah Yesus bangkit, barulah keluar perintah, baptislah dia atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, supaya kami ini orang-orang yang mau selamat ditandai dalam dunia roh. Jadi begitu mati, saya mau nanya, daerah mana itu yang pernah ada kuburan terbuka, di daerah mana? Daerah Yerusalem. Tapi nggak ada bekas-bekasnya tuh. Ada lah. Itu mayat naik ke bumi itu, jalan-jalan itu udah balik lagi? Bukan mayat, tapi roh-roh orang kudus. Iya kan bangkit. Kalau mayat, kalau daging itu kan udah tinggal, dia rohnya yang sudah keluar. Roh-rohnya terbebas. Enggak tersiksa lagi dalam kubur. Oh, Yesus sudah bebasin. Iya. Jadi kalau orang Kristen mati nggak ada lagi siksa kubur. Oh, udah dibebasin oleh Yesus. Iya. Kan kamu masih hidup. Kalau mati nanti. Jadi nanti kalau kamu mati, nggak ada lagi siksa kubur. Yesus ada nungguin di kubur. Bukan, sudah iblisnya sudah terikat, jadi nggak bisa lagi memegang roh kami terpenjara di dalam dunia roh. Jadi kamu nanti mati, ngapain lu gitu ya? Cuman gini yang paling sialnya kan. Banyuma udah bisa Banyuma, silakan. Iya. Tapi salah pilih Tuhan, itu yang kasihan sekali. Dia nggak bisa bangkit. Jadi dia Tuhan yang benar yang mana itu Bang? Hah? Tuhan yang benar yang mana? Tuhan orang Israel. Yang mana itu? Yehova. Enggak, maksudku yang mana? Saya mau lihat kayak mana bentuknya. Waduh, roh nggak bisa dilihat. Yang tahu itu roh. Ya, yang tahu itu kan Abraham, Ismail, Yakub. Ketika Yod-Heh-Vav-He itu mengambil rupa, menampakkan diri sama Abraham, Musa, Ishak. Mereka yang kenal. Tapi katanya roh tadi. Iya, roh itu mengambil rupa. Itu namanya teofani. Makanya begitu dia Musa, Abraham melihat sosok itu di depan matanya, baru dipanggilnya Tuhan. Karena roh itu melihat. apa itu Bang? Roh apa itu? Roh itu apa? Maksud saya itu roh itu apa ya? Hantu atau apa gitu? Roh itu sesuatu yang ilahi. Mati meja. Kenapa bisa Anda mengatakan roh itu sesuatu yang ilahi? Maksud saya gini loh. Ini kan di dalam kitab saudara Yohanes 4 nomor 24 di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Allah itu adalah roh.
Nah, di situ bahasa Yunaninya pneuma. Terus di dalam Lukas 24 nomor 37 hantu juga disebut sebagai pneuma. Iya, betul. Apa bedanya antara hantu dengan Tuhan Anda? Yang satu roh jahat, dengar, yang satu roh jahat, yang satu roh kudus. Loh, tidak ada dikatakan di situ jahat, di situ Iya, suci, karena tidak ada. hantu itu kan malaikat-malaikat yang berdosa. Tidak, maksudnya gini loh. Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah pneuma. Ya. Terus hantu itu juga adalah, setan itu juga pneuma. Ya, roh. Nah, sama-sama pneuma. Iya, satu roh iblis, satu roh Tuhan. Bagaimana bagaimana kemudian bisa dibandingkan dia sementara dia bahan materinya sama-sama roh. Ketika dia masuk ke dalam dunia, ketika dia masuk ke dalam roh manusia, ke dalam tubuh manusia. Karena roh itu akan mempengaruhi roh manusia, dan roh manusia itu akan mempengaruhi pemikirannya, dan pemikirannya akan mempengaruhi tingkah lakunya. Jadi kok tingkah lakunya itu suka iri, suka berzina, suka ini, itu udah berarti roh daripada setan. Iya, tapi kan dikatakan bahwasanya pneuma atau roh itu bisa juga menjelma menjadi malaikat, bisa juga seperti nabi. Ya. Nah, lalu bagaimana bisa dibedakan ini setan, ini Tuhan? Sementara sama-sama roh, sama-sama mengajarkan kebaikan. Mana ada roh setan mengajarkan kebaikan? Coba itu baca dikatakan pneuma juga bisa menjelma menjadi malaikat terang. Iya, dia menyamar. Makanya untuk mengujinya dibaca di Galatia 5 ayat 22. Gimana Dan tuh? Bacanya gimana? Rohnya untuk yang Spirit of God. Kalau Spirit of Devil Galatia 5 ayat 19 dan 20. Iya, saya tahu. Kan diterangkan bahwa pneuma juga mengajarkan sesuatu yang buruk. Pneuma juga mengajarkan sesuatu yang baik. Ya. Nah, sekarang mana kita bisa tahu ini adalah roh Tuhan, ini adalah setan, ini Tuhan, ini Theos, ini Tuhan yang mana? Sementara mereka sama-sama mengajarkan baik. Nah, gimana caranya membedakan? Gak ada, mereka mengajarkan sama-sama yang baik. Yang satu mengajarkan yang buruk, yang satu mengajarkan yang baik. Jadi segala yang baik diajarkan oleh Yesus karena roh Allah ada pada dia. Nah, Dan sekarang begini. Pembunuhan terhadap Yesus itu pembunuhan daripada bisikan yang baik atau buruk? Yang buruk. Yang buruk. Berarti penyaliban itu buruk. Ya memang buruk lah. Berarti Anda mengimani sesuatu yang buruk. Bukan, gini loh. Pertandingan di dunia ini adalah pertandingan iblis dengan Tuhan, Spirit of Devil dengan Spirit of God. Jadi iblis bukannya iblis dengan manusia, kok iblis dengan Tuhan? Iya, karena Allah menjadi manusia. Jadi sesuai dengan ketetapan yang pertama, iblis menggodai Adam yang pertama. Jadi kedatangan Yesus itu harus persis seperti Adam yang pertama. Jadi Yesus itu adalah Adam yang kedua. Tapi jadi, buktinya lebih parah. Adam tidak pernah dibunuh iblis, Yesus dibunuh iblis malah. Benar. Adam itu kan dikalahkan oleh iblis. Makanya dia harus mati. Nah, Jadi berarti Tuhan Anda dikalah sama setan. Dia menang kok waktu menang pula. Kenapa bisa Anda mengatakan bisa menang? Buktinya dia dibunuh. Dengar dulu, waktu Adam dicobai iblis, Adamnya kalah. Jadi Adam yang kedua, Yesus dicobai iblis, Yesusnya menang. Oh tidak, siapa bilang menang, Bang? Surai atas kemenangan Yesus. Siapa bilang menang? Kan tertulis. Buktinya Adam dicobai iblis, dia masih hidup 700 tahun lebih. Yesus dicobai iblis, mati itu juga, hari itu juga mati dia. Karena manusia itu harus mati. Nah, berarti kalah dia dari iblis kan? Justru itulah bodohnya iblis itu. Dia menyangka dengan kematian iblis, dengan kematian Yesus. Kenapa pula iblis yang bodoh? Kematian Yesus itu membawa mengalahkan dia di dalam maut. Itu dia skenario-nya yang salah dari iblis. Sementara Yesus bertujuan harus mati supaya membebaskan roh-roh yang terpenjara sebelum Yesus bangkit. Nah, jadi Musa atau apa yang orang-orang kudus, Samuel, orang-orang kudus nabi-nabi itu kan kalau dia nggak masuk ke dalam tanah, ke dalam dunia maut, itu tetap terpenjara di dalam siksa kubur oleh iblis. Jadi menurut saudara, Yesus dibunuh itu yang menang siapa?
Kalau kita memandang, iblis sudah merasa dia menang. Ya memang menang lah. Iya, iblis merasa dia menang, pemenangnya. Ternyata celakanya, dia nggak bisa menahan roh Yesus di dalam tanah. Loh, kenapa bisa ada hubungannya lagi di situ? Nggak ada Iya, urusan. karena Nggak ada, kalau ya- tidak ada gitu. urusan Yesus, iblis di dalam tanah, nggak ada urusan. Nih, kemenangan iblis itu adalah karena dari awal kesepakatannya manusia itu harus mati dan manusia itu menjadi makanan iblis. Nah, jadi iblis itu sudah memperbudak manusia dan rohnya supaya menjadi bala tentaranya nanti waktu perang naga. Waduh, mati meja. Enggak, masalahnya gini loh Bang. Ini kan yang di sasaran iblis itu adalah makhluk yang hidup di bumi, bukan yang ada dalam tanah. Iya, betul. Karena manusia itu kan sudah diserahkan Tuhan kepada iblis menjadi makanannya. Tubuhnya itu sudah menjadi makanan iblis karena dibuat debu tanah lah menjadi makananmu. Debu tanah itu apa? Tubuh manusia ini. Nah, Jadi kalau dia harus misalnya mengumpulkan iblis roh tidak dari- membunuh. Dengar dulu. Jadi dia harus mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya supaya menjadi makanannya nanti di neraka. Sebelum waktunya dia hancur sendiri. Kalau masih banyak makanannya di neraka, dia Mana ada iblis makan di neraka, Pak ngarang bebas saja Bapak ini. Itulah bahan makannya supaya dia bisa bertahan hidup. Mana dalilnya? Nanti kubacakan, aku bawa sini. Nggak ada itu iblis makan orang, Pak. Iya. Ada aja. Jadi rohnya di penjara. Pernah nggak? Pernah tonton nggak Lord of the Ring? Pernah. Nah, kan banyak di situ kayak orang-orang yang sudah hancur jadi budak-budaknya. Enggak, bagaimana sekiranya yang turun ke dunia orang mati ini ternyata setan, bukan Tuhan? Kan sama-sama roh. Karena dia kembali kepada bapaknya. Loh, bagaimana kalau yang kembali ini adalah setan itu juga? Nggak Dia bisa. juga roh. Nggak bisa karena roh yang baik menyatu dengan roh yang baik. Karena yang baik bersatu dengan yang baik dan yang jahat bersatu kepada yang jahat. Roh yang jahat menyatu kepada roh yang jahat. Nah, terus Roh Kristen yang ini jahat menyatu kepada bapaknya, roh yang jahat. Bapaknya juga ada. Itu nah, terus iblis. Kristen ini misalnya didatangi oleh roh. Bagaimana Kristen bisa membedakan ini Tuhan, ini setan? Kan sama-sama. Ketika dia berperilaku, makanya kita baca di tadi Galatia 5 ayat 22. Kalau itu perlakuannya berarti itu datang daripada roh Allah. Tetapi kalau itu yang di Galatia 19 sampai 20 berarti itu roh dari iblis. Gampang saja melihatnya. Bukan masalah roh dari iblis. Maksudnya ini kan roh, Tuhan Anda kan roh. Iya. Iblis juga roh. Iya. Wujudnya sama nggak? Ya sama-sama roh. Kan aku bilang tadi, spirit of devil dengan spirit of God. Cuman yang satu roh kudus, yang satu roh jahat. Wujudnya sama nggak? Iya, sama-sama roh. Wujudnya sama? Roh, sama-sama roh. Kita bilang dulu wujudnya roh. Iya, sama-sama kan? Iya, roh. Ah, kalau Tuhan Anda bertanduk 7 bermata 7, kalau iblis bertanduk juga? Ya iblis jelas bertanduk lah. Kayak siapa ini? Si Perah Istar ini ada petanduknya. Oh, berarti Tuhan juga bertanduk. Tuhan Anda bertanduk, iblis juga bertanduk. Tanduknya itu kan nggak tahu di mana ditulis itu Tuhan bertanduk. Nggak ada. Wahyu 5 nomor 7. Tanduk itu menerangkan sebuah kerajaan yang punya mahkota. Bukan yang punya Bang. kekuasaan, bukan mahkota. Tanduk itu kan merupakan kekuasaan, lambang kekuasaan. Ah, berarti iblis juga bertanduk itu karena kekuasaan kan? Iya, karena iblis itu diberi kekuasaan. Makanya aku bilang. Yang maha kuasa. Makanya aku bilang, Tuhan Anda bertanduk, iblis juga bertanduk. Bedanya di mana? Yang satu dari Roh Kudus, yang satu daripada roh jahat. Iya, bedanya dia itu kan cuma penyebutan aja roh kudus, roh jahat. Tapi kan pada faktanya ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, iya maksudnya gini loh. Dia. Iya maksud saya gini loh Pak. Wujud Tuhan Anda kan serem tuh, bertanduk. Iblis juga bertanduk. Bahkan lebih seram sebenarnya Tuhan Anda. Misalnya di dalam Daniel 7 nomor 9. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Jadi dia tua, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Artinya Tuhan Anda pakai kursi roda di mana rodanya api. Salah ya? Dalil ini salah ya?
Ya. Jadi dia seperti orang tua yang sudah tua berpakaian putih duduk di atas kursi roda dengan nyala api dan punya roda berkobar-kobar. Itu Tuhan Anda. Itu kan menyatakan bahwasanya akan ada perang. Ini nggak ada hubungannya perang. Ini Ya itu kan wujud. menyatakan bahwasanya berkobar-kobar itu kan untuk apa? Berarti Loh akan terjadi tidak, perang Tuhan dalam dunia Anda roh. itu semisal seorang laki-laki tua renta yang duduk di atas kursi roda menyala dan roda-roda kursi itu adalah api yang berkobar-kobar. Coba Anda bayangkan, kayak maksudnya filmnya itu- Megaloman. Maksudnya itu berkata yang roh itu tadi yang awal dan yang akhir, jadi digambarkan sebagai orang yang sudah tua gitu loh. Dia pemilik segala Gini. Data lain 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kami yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikat dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Gimana itu? Tuhan Anda datang di dalam api yang menyala-nyala. Aku datang. Ini apa ini, Pak? Makanya saya katakan, apa bedanya antara setan kemudian dengan Tuhan Anda? Yang satu sifatnya Setan itu jahat. api bertanduk, Tuhan Anda juga api bertanduk. Bahkan kursi rodanya pun adalah kursi roda api. Gimana cerita itu, Pak? Iya, itu kondisinya mau perang dalam dunia roh. Jadi iblis-iblis yang roh ini sedang mengumpulkan manusia-manusia supaya menjadi keturunannya sesuai dengan yang tertulis di Kejadian. Keturunanmu akan berhadapan dengan keturunan wanita ini, gitu loh. Nah, jadi ini jelas ini 2 Samuel 22. Api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini apa ini, Pak? Ini Tuhan Anda? Iya, itu sedang lagi perang dalam dunia roh nanti. Waduh, nah inilah api. Iblis juga api kan? Tuhan Anda juga api. Mana ini? Yang mana yang Tuhan? Jadi kita jadi penonton ini bingung. Mana yang Tuhan? Ini yang Tuhan atau yang mana ini? Yang mana yang Tuhan? Gini dulu, iblis nggak dari api, dia dari roh Allah yang menjadi jahat. Bagaimana ceritanya? Sementara kalau kita melihat ajaran-ajaran terdahulu, iblis itu identik dengan api. Nggak ada itu. Lah, api neraka gimana? Bukan, api neraka bukan karena identik dengan iblis. Lalu? Bukan. Bagaimana ceritanya, Pak? Kalau api neraka, di neraka itu api, iblis dari api, mana mungkin bisa mati api dengan api? Ya makin besar lah apinya. Ya itu dia makanya saya katakan Tuhan Anda salah. Tuhan Anda bertemu dengan iblis sama-sama api dia. Bukan, api itu artinya api penyucian. Ya, api penyucian pula, Pak. Iya, bukan api dalam neraka, bukan. Kalau di neraka itu ada api, kemudian iblis terbuat dari api, berarti neraka itu akan makin besar apinya. Karena api bertemu dengan api kan semakin besar, nggak makan. Nah, itu dia makanya Tuhan Anda bertemu dengan iblis maka semakin berapi-api. Matius 25 nomor di dalam neraka yang Bapak bilang. Matius 25:41. Dan ia akan berkata dan kepada mereka yang di sebelah kiri, enyahlah daripadaku, hai kau orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, sementara Tuhan Anda juga adalah api. Gimana itu? Ya maksudnya gini, di neraka itu adalah api yang menyala-nyala dari belerang, tapi iblisnya bukan dari api. Kalau iblis Ibrani, Pak. Ibrani 12. Malah dia menyatu dengan api. Ibrani 12:29. Sebab Theos kita adalah api yang menghanguskan. Iya. Gimana itu? Iya. Berarti Tuhan Anda neraka? Bukan. Dia melambangkan seperti api yang menyucikan. Ibrani 12:29. Sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Iya, kalau api itu berjumpa dengan orang kudus dia akan menyucikan, tapi kalau berjumpa dengan orang yang rohnya jahat akan menghanguskan gitu loh. Bagaimana ceritanya, Pak? Itu adalah api yang bermata dua. Tuhan Anda api dan dia adalah api yang menghanguskan. Sementara yang identik dengan api itu setan. Bukan, siapa yang bilang identik api dengan setan? Gak ada. Wahyu 12 nomor 7. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan ini malaikat-malaikat yang dimaksud di sini adalah iblis, Pak. Iya, iblis. Tapi iblis terbuat dari api di dalam Alkitab.
Iblis itu identik dengan api. Gimana itu dasarnya? Kalau iblis itu identik dengan api, dimasukkan ke neraka, dia nggak bakalan mati karena api dengan api kan semakin berkobar. Ya, justru dia tidak boleh mati, Pak. Dia harus mati hidup terus. Nggak bisa. Kalau iblis itu dari api, neraka dari api, mana bisa mati ya iblisnya? Ya, sama seperti tangan saya juga dari daging, pipi Anda juga dari daging. Boleh nggak aku tampar Bapak? Sama-sama dagingnya. Itulah iblis, Itu Pak. kan, Bu, kalau tampar menampar karena ada daging kan. Kalau ini api dengan api samanya, Pak. Api dengan api juga sama. Ini sudah masuk dalam dunia roh. Makanya tadi Tuhan Anda roh, setan roh, Tuhan Anda bertanduk, setan juga bertanduk, Tuhan Anda api, setan juga api. Nah, mana? Saya tidak bisa membedakan. Dari mana itu dasar Bapak mengatakan setan itu api? Lah, kalau Anda melihat Matius 25, itu jelas setan itu identik dengan api. Gimana, Pak? Bacalah lengkap dulu. Kalau neraka itu api, terus iblis itu dari api, nggak bakalan mati iblisnya, malah jadi berteman. Memang iblis tidak akan mati, Pak. Dia akan kekal. Kalau dia masuk ke dalam neraka dan dia langsung mati, enak kali iblisnya. Makanya makanannya tubuh manusia dan rohnya diperbudak. Di mana pula itu makanannya? Berarti Anda setan. Berarti kalau Allah membuat neraka itu api. Karena orang Kristen kan inilah darahku, minumlah darahku, makanlah dagingku. Daging Yesus dimakan. Berarti iblis. Siapa iblis di sini sebenarnya? Malaikat yang berbuat dosa. Lah tadi Anda mengatakan makan orang setannya. Nah, Anda makan Yesus. Malaikat yang berbuat dosa jadi dihukum dan tertulis di Kejadian, debu tanah menjadi makananmu, dan diterangkan lagi di Alkitab debu tanah itu adalah tubuh manusia. Bagaimana ceritanya? Saya tidak bisa membedakan antara Tuhan Anda dengan setan. Memang susah membedakannya. Mantap ya. Susah bagi orang yang tidak tahu. Tapi kalau orang yang tidak tahu, dia langsung membaca Galatia 5 ayat 22. Oh, ini spirit of devil. Terus kalau dia mau tahu dia apa? Dari itu tadi Galatia 5 ayat 19 sampai 20 itu, oh ini berarti datangnya dari iblis. Kalau yang 22 ini datangnya dari Tuhan. Gitu aja membedakannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau saudara mengatakan bahwa iblis bisa membedakan seperti itu, berarti perintah Tuhan dilakukan. Kalau ada perintah Tuhan, berarti itu dari, benar nggak? Sekarang gini, kalau ada perintah Tuhan, Tuhan yang mana sekarang? Nah itu dia. Seperti misalnya menyembah Yesus, ada nggak yang Tuhan memerintahkan menyembah Yesus? Nggak ada. Lalu yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Karena dia berkarya. Nah, iblis. Bukan, karena dia berkarya, karya-karyanya itu kami anggap sesuatu yang ilahi dan kami mengaku ini pengakuan kami loh. Iya, itu dia makanya. Itu roh itu kan tak nampak. Roh itu kan merasuki tubuh manusia. Nah, roh apa yang merasuki tubuh saudara sampai saudara menyembah Yesus? Karena kami berbicara dalam dunia roh. Ya itu dia makanya, kan Tuhan itu roh, setan juga roh. Untuk membedakan antara setan dan Tuhan menurut saudara, lihat ajarannya. Nah sekarang saya tanya, yang merasuki saudara, roh Tuhan atau roh setan sampai saudara menyembah Yesus? Bukan, karena saya membaca Alkitab, kitab suci, segala sesuatu yang diperbuat Yesus itu nggak ada yang jahat. Iya. Terus kenapa bisa disembah? Karena karyanya dia. Yang ngajarin Anda menyembahnya siapa? Karena karya Yesus selama di dunia saya baca di Alkitab. Oh berarti aku mengakulah ini. Oh Yesus itulah Tuhan. Itu yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan siapa? Pengakuan saya. Iya, saya tahu. Yang mengajarkan Anda mengaku Yesus itu Tuhan itu siapa? Tidak ada yang mengajarkan. Jadi roh tadi, roh yang masuk ke dalam diri Anda itu rohnya siapa? Roh yang baik, sehingga roh yang baik membimbing. Kalau roh yang baik berarti rohnya Tuhan kan? Iya. Nah, di mana Tuhan mengajarkan Anda menyembah Yesus? Gak ada tertulis. Nah, berarti roh yang masuk ke dalam tubuh Anda itulah roh setan. Enggak lah, karena kami berbicara dengan Yesus dalam dunia roh. Lah, tunggu dulu Pak.
Anda mengatakan Yesus Tuhan Anda pneuma, iblis juga pneuma. Ya. Nah, ada roh masuk ke dalam tubuh Anda, betul? Ya. Roh apa itu? Roh yang baik. Roh yang baik. Kalau roh yang baik berarti roh Tuhan. Ya, roh. Nah, di mana roh dari Tuhan Allah. mengajarkan menyembah Yesus? Aku membaca kitab suci dan kulihat. Saya tanya, di mana roh Tuhan mengajarkan Anda menyembah Yesus? Saya membaca dan melihat yang tertera di kitab suci. Jadi roh apa itu yang berbicara tertulis di dengan situ, saya Pak? Apa sesuai yang dengan tertulis? jelas, ya. Pertanyaan saya kan jelas. Kalau roh Tuhan pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Ya. Nah, sekarang menyembah Yesus itu siapa yang ngajarin? Karena saya membaca kitab suci. Loh, Terus bukan saya baca karena lagi apa? Bukan kitab karena lima. apa, Pak? Segala sesuatu yang Bukan kita karena tulis itu apa? adalah hal-hal yang baik. Bukan karena apa? Ini masalah penyembahan kepada anak orang, anak Maria. Anda menyembah Yesus. Ya. Apakah itu kehendak Bapak? Iya, kehendak Bapak. Kehendak Tuhan. Ya. Di mana tertulis? Barang siapa yang mengaku anak, dia harus juga mengakui Bapak. Iya, maksud saya mengakui anak ini sebagai apa? Anak itu kan roh juga. Ya, mulai lagi. Setelah Kembali lagi ke situ. Ke surga dia kan menjadi roh. Ya, Roh itu mulai masuk lagi. menjadi firman Allah. Mulai lagi kan? Sebenarnya adalah firman. Oke. Firman itu Ada bersama-sama tidak? dengan Allah. Oke. Baik. Ada tidak? Dan firman itu adalah Allah. Jadi Ada setelah dia tidak, Bapak? bangkit, dia menjadi firman kembali kepada Ada tidak Bapaknya. Tuhan kemudian Tuhan Bapak mengajarkan menyembah Yesus? Ada tidak? Itu datang dari Spirit of God untuk menyembah dia. Inilah yang ku maksud. Inilah yang ku maksud. Kalau bukan roh Bapak yang mengajarkan Anda, berarti Ya. roh setan. Ya, memang roh Bapak yang mengajari kami. Nah, mana dalilnya? Di mana Bapak memerintahkan menyembah Yesus? Tunjukkan. Nggak ada tertulis karena Yesus tidak mau disembah-sembah. Kecidu ente kan? Bukan, karena Yesus tak ada tertulis. Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 7, bukan setiap orang yang menyembah aku atau memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, mana kehendak Bapak agar saudara menyembah Yesus? Ada enggak? Ada, aku mengakui kehendak Bapak mana? adalah Coba tuliskan bacakan yang tertulis kepada saya. Bapak memerintahkan saudara untuk menyembah Yesus. Di mana tertulis? Ada, itulah Di kehendak mana? Bapak tadi, mengakui Di mana? Yesus adalah sebagai manusia dan anak Allah. Di mana Bapak memerintahkan ente menyembah Yesus? Kan sudah jelas tadi dalilnya. Di mana Sesuai dalilnya? kehendak Bapak, Bapak mengejarkan harus mengakui Yesus sebagai anak Allah dan sebagai manusia juga. Ini mengakui dia sebagai anak Allah atau mengakui manusia juga? Oke. Yang saya tanya menyembah dia. Mana perintah Bapak agar kalian menyembah Yesus? Kan sudah jelas perintah Bapak. Mana perintahnya? Mengakui Sembahlah Yesus. sebagai anak. Mana perintahnya sembahlah Yesus? Mengakui Yesus sebagai anak. Kalau mengakui oke. Yang saya tanya ini menyembah dia mana perintahnya? Kalau sudah kami mengakui dia sebagai anak, kami harus beda Pak, beda. perintahnya. Saya mengakui Jokowi adalah presiden. Bukan Ya, berarti berarti- saya menyembah Jokowi, bukan. Yang Kalau saya Bapak tanya, kalau Bapak jumpa presiden nggak cium tangan. menyembah, Kan bukan itu berarti mempertuhankan. Nah, sekarang begini, Yesus mengatakan kepada iblis pun, wahai iblis, sembahlah Allah, hanya kepada dia saja engkau mengabdi. Nah, Ya, ada enggak betul. kemudian, kepada iblis aja Yesus mengajarkan kemudian menyembah kepada Allah. Ada enggak Yesus mengajarkan kepada kalian menyembah dirinya? Ya karena iblis itu kan roh. Jadi roh harus Iblis lagi ke menyembah roh. Benar Pak. Anda sudah mengakui bahwa di dalam diri Anda ada roh, kata Anda. Nah, roh ini akan kita uji. Ya. Kalau ada kemudian roh Tuhan mengajarkan menyembah kepada dirinya, tunjukkan dalilnya. Karena Anda terbukti menyembah Yesus. Kan sudah tadi dibilang Bapak, siap kehendak Bapak adalah mengakui Yesus sebagai anak dan Mengakui sebagai anak, Pak. Mengakuinya sebagai anak artinya mengakui dia sebagai nabi, mengakui dia sebagai utusan.
Kalau sudah anak itu berarti sudah dekat gitu loh. Hubungannya kan dekat. Antara bapak dengan anak itu kan dekat. Iya, memang Seperti dekat. Nabi. Yesus itu dekat memang, Pak. Dia duta, dia utusan Tuhan. Iya. Yang saya maksud di sini, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus sementara Yesus mengajarkan menyembah Bapa yang ada di langit? Iya, karena kami menyembah Yesus sudah menyembah Bapa karena Bapa dengan anak itu satu. Lah, Kan yang pokoknya saya minta perintah bapaknya agar kalian menyembah anaknya itu di mana? Kalau kita melihat Yesus sudah melihat Bapa, karena Bapa kan kami kan kenal. Yang kami kenal Yesus. Allah. Jadi tidak ada. Abraham, Ishak, Jadi tidak ada dan perintahnya Yakub. menyembah Yesus, Pak. Hah? Jadi tidak ada perintahnya menyembah Yesus. Gak ada, tapi karena melalui anak Keren, itulah tepuk kami tangan. mengenal Bapa. Tidak ada perintah menyembah Yesus, tetapi faktanya Kristen menyembah Yesus. Betul? Betul. Betul. Nah, siapa yang memerintahkan Kristen menyembah Yesus padahal Bapa tidak memerintahkan? Ayo. Karena barang siapa yang melihat anak, dia sudah melihat Bapa. Barang siapa yang Melihat Yesus, bukan dia sudah menyembah. melihat Bapa. Melihat bukan menyembah, beda. Kalau Dengar, melihat ya dengar. sekedar melihat. Oke, Ayo. dengar ya. Kami tidak menyembah yang tidak kami kenal. Bapa itu tidak kami kenal. Yang kami kenal terus? Yesus. Nah, sekarang perintahnya menyembah Yesus mana? Ya karena Yesus yang kami kenal, dialah kami sembah. Ada perintahnya Bapak. Bapak kami Ada nggak perintah kenal. Bapak menyembah Yesus. Hah? Ada perintah Bapak menyembah Yesus. Ada, karena Bapa dalam Yesus, Yesus dalam Mana Bapa. dalilnya? Tertulis di mana sembahlah Yesus? Yohanes, Bapa dan aku adalah satu. Ya ampun ya Dalam satu roh. Karim. Dan Jujur kan saja sama Pak, ini. jujur saja Pak, bahwa setanlah yang mengajarkan Bapak menyembah Yesus, karena tak ada pernah Bapak yang di surga mengajarkan menyembah kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7 nomor 23, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Betul? Bukan begitu artinya. Kok bukan Pak? Begitu artinya. Kok bukan? Bukan Kan Tuhan gini loh. Tuhan Nggak itu bisa. roh. Gini Yesus, loh. Tuhan biar itu kasih roh. bukti. Setan juga roh. Yang masuk ke dalam tubuh Anda roh. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus. Ya. Yang dikatakan Bapak yang di surga pasti kemudian melakukan perintah-perintah Bos. yang diperintahkan. Nah, Ya. sekarang Bos. Yesus di dalam Yesus Yohanes atau 14 Isa nomor itu adalah 31, nama Bapa yang diberikan kepada Yohanes dia. 14 nomor 31, Yesus kemudian mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwa dia melakukan segala perintah yang kemudian Tuhan perintahkan kepada dirinya. Dunia harus tahu, kata Yesus, Ya. bahwa aku Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi Ya. semua dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Nah, sekarang adakah Yesus ini? Diperintahkan oleh Bapa, jangan Tuhan. Yang diperintahkan oleh Bapa. Ya, Bapak itu Tuhan, Pak. Apa Enggak lah, beda dalam konteksnya ini. Loh. Jadi Bapak ini apa? Bapak itu adalah roh. Enggak, Sumber Bapak dari- ini apa? Dalam bahasa Yunaninya apa Bapak ini? Theos. Nah, Theos dalam bahasa Indonesia? Allah. Theos dalam bahasa Inggris? God. God dalam bahasa Indonesia? Allah, dewa. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Kurios. Kurios. Kalau Theos dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia? Allah. Mati meja. Allahu Akbar, Masya Allah atau Allah. dewa samanya itu. Beda, Pak. Inilah kesalahan kalian. Bapak itu dalam bahasa Yunani artinya Theos. Theos dalam bahasa Indonesia Tuhan. Enggak lah, Theos itu Allah, dewa. Oke. Sekarang Theos dalam bahasa Ibrani apa? Theos dalam bahasa Ibrani. Oh. Elohim. Hah? Elohim. Kalau Allah dalam bahasa Ibrani? Apalagi Ibrani. Tapi kan Elohim. Theos Elohim. Ya. Oke, kalau Allah, kalau Yothepape,
Itu Elohim juga. Namanya. Itu namanya. Yod-Heh-Vape dalam bahasa Yunani apa? Itu namanya. Yod-Heh-Vape dalam bahasa Yunani apa? Ya Yod-Heh-Vape. Dalam bahasa Yunani? Iya. Itu kan sudah nama. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia? Yehova. Yod-Heh-Vape dalam bahasa Indonesia? Yehova. Yehova. Ada nggak di terjemahan Perjanjian Baru Yehova? Ada. Coba tunjukkan ke saya, Pak. Ada Gimana? sebagian yang membuat Yehova, ada yang sebuat membagian Tuhan karena nggak bisa menyebutkan nama Lucu abang gue ini. Jadi Tuhan itu adalah kata ganti Adonai. Adonai. Bapak, dalam bahasa Indonesia itu ayah, dalam bahasa Yunaninya pater, bahasa Indonesianya ayah, gitu loh Pak. Paham ya? Dalam bahasa Ibrani apa? Dalam bahasa Ibrani saya nggak tahu, karena ini Yohanes 14:31. Apa? Abah. Abah. Ya. Abah kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ya sama juga dengan Bapak. Abah Bapak. Ya. Terus kenapa larinya ke Allah, Pak? Allah itu kan roh. Karena Bapak itu roh, jadi sebutkan kalau kata-kata Allah itu mengarah kepada Bapak. Roh. Oh, iya iya iya. Setiap kata yang ada kata-kata muncul Allah ganti aja dengan roh. Oh, iya 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 iya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan roh, dan firman itu adalah roh. Oh, iya. Gitu ya. Iya, supaya lebih gampang kita memahaminya. Jadi setan roh. Roh. Bapak juga roh yang baik, Roh Kudus. Nah, kalau Allah tergantung Allahnya sekarang. Ada Allah yang jahat, ada Allah yang baik. Kalau Bapak? Nah itu dia. Ada juga Bapak iblis, ada Bapak yang kudus. Jadi Bapak yang iblis, Bapak ada yang juga iblis dengan iblis dan malaikat-malaikatnya berperang melawan Bapak yang kudus bersama anak-anaknya dan malaikat-malaikatnya. Itu nanti diperang. Nah sekarang jadi Bapak, manusia inilah yang direkrut menjadi sergatunya. Setan adalah roh, Bapak adalah roh, sama-sama roh. Yang masuk ke dalam tubuh Anda roh. Iya roh. Roh apa namanya? Roh manusia. Bukan roh Bapak, bukan roh suci, roh kudus. Tergantung itu tadi faktor eksternal. Itu faktor eksternal yang mempengaruhi cara berpikir manusia itu. Manusia itu kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi roh itu mempengaruhi pemikiran. Pemikiran itu mempengaruhi tingkah laku. Sekarang roh ini dipengaruhi dua faktor eksternal. Satu spirit of devil dan spirit of God. Nah jadi sekarang God yang datang itulah Galatia 5 ayat 22. Sekarang Anda menyembah anak Maria, itu pengaruh siapa? Pengaruh spirit of God. Di mana God ini mengajarkan menyembah manusia? Dia tidak mengajarkan, tapi spirit itu yang berbicara. Dia tidak mengajarkan, tapi spirit itu yang berbicara. Iya. Karena berdasarkan yang kami baca di Alkitab, Yesus itu tidak pernah mengajarkan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat itu keluar hanya daripada iblis. Nah, sekarang menyembah kepada manusia itu jahat atau tidak? Hah? Menyembah kepada Yesus itu jahat atau tidak? Enggak. Dari mana Anda mendapatkan kesimpulan itu? Karena Yesus selama di dunia tidak pernah melakukan kejahatan. Mati bija. Jadi kalau ada manusia yang tidak pernah melakukan kejahatan, boleh disembah? Kalau dia mati bangkit, nggak apa-apa. Lazarus? Pernah nggak berbuat kejahatan Lazarus? Nggak tahu, dia kan manusia, pastilah. Yesus juga manusia. Dia manusia yang kudus, dia mulia. Kalau dia manusia kudus, dia mulia, kenapa dia mati terkutuk? Ya supaya mengambil kutukku. Karena aku kan manusia terkutuk. Anda karena supaya mengambil kutuk Anda gitu? Iya, sebagai substitusi, sebagai korban pengganti. Iya. Bukan Yesus mati karena unsur politik. Ada juga politik dan bisnis. Terus di mana datangnya ilmunya bahwa dia mati karena Anda? Itu kan sebuah skenario dalam kehidupan. Masa ujung-ujung ada datang orang yang dibunuh? Skenario.
Iya kan? Nggak mungkin datang orang ujuk-ujuk langsung dibunuh. Ini adalah bunuh. Nggak ada gitu. Ada skenario yang melatar belakangi sebuah kehidupan. Ada unsur politik, ada unsur bisnis, ada unsur hukum. Yang tiga itu mempengaruhi dalam kehidupan orang Yahudi membunuhnya karena unsur apa? bisnis. Bisnis. Ya. Oke, matilah dia karena bisnis. Ya, karena bisnis orang Yahudi terhambat. Oke, kalau menurut Elohim sendiri, kematian Yesus adalah ya untuk menebus orang-orang berdosa. Di mana itu tertulis? Sesuai dengan tertulis di Yesaya, dia tertikam oleh pelanggaran kita dan pemberontakan kita. Oh gitu. Padahal kejahatan yang tebusnya gitu. Oh, Yahudi tidak menjadikannya sebagai alasan itu untuk membunuh Yesus. Kenapa harus politik? Karena hanya itulah salah satu alatnya supaya bisa membunuh Yesus, supaya bisnis mereka. Tapi kan sudah tertulis di kitab mereka, kenapa enggak mereka jadikan itu sebagai alasan? Itu kan sebuah skenario yang sudah dibuatkan oleh iblis. Ya iblis, sorry. Itu kan Bapak manusia akui itu kan? dibebaskan, Bapak iblis akui itu kan? dibebaskan untuk memilih orang-orangnya. Bapak akui kan sekarang bahwa itu adalah skenario iblis? Iya, skenario iblis. Bagus. Gitu dong. Berarti Yesus disalibkan itu karena skenario iblis. Ya. Berarti penyaliban itu skenario iblis. Iya, karena iblis itu diberi diberi hak untuk memilih orang-orang yang menjadi pelaksana sesuai dengan rencana iblis. Tetapi berarti penyaliban ini adalah rencana iblis. Pada rencana iblis. Berarti penyaliban rencana iblis. Iya, karena dia kan ingin membunuh Yesus. Berarti mereka iblis ini yang telah menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk Kristen, betul? Bukan. Karena rencana iblis itu ingin membunuh Yesus supaya tetap mati di dalam tanah. Oh, tidak ada itu. Rencana iblis itu berbalik membunuh dia itu loh. Makanya tertulis di mana itu, Pak? Itu menjadi gini loh. Kalau ada orang yang merancangkan sesuatu yang buruk terhadapmu, itu akan menjadi rencana yang bagus apabila kamu tetap memilih Tuhan yang benar. Kalau saya tidak, karena itu tak ada dalilnya. Iblis ingin membunuh Yesus agar supaya Kristen menyembah Yesus. Itu kalau saya. Oh, bisa saja. Pemikiran itu kan bisa saja datang daripada teman saudara. Oh tidak, dalilnya ada loh. Nah, mana? Oke, kita lihat di Amsal. Muncul dari spirit of devil. Iya makanya saya katakan bahwa agama. Pemikiran Bapak itu muncul dari spirit of devil. Oh tidak, nggak bisa karena saya ada dalil. Mana dalilnya? Mana apanya? Oke, baik. Kita lihat dalilnya. Ya. Di dalam Amsal kemudian atau kita pakai aja Ulangan. Ulangan. Kita pakai Amsal aja. Kalau Ulangan kan agak berat nantinya. Amsal 17 nomor 23. Ini. Teori substitusi. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum yang benar. Gimana itu? Apa yang mau diambil dari situ poinnya? Ya, poinnya orang yang menerima suap ini kemudian membelokkan hukum-hukum Tuhan. Iya, betul. Hukum yang benar dibelokkan menjadi tidak benar. Iya, oleh orang-orang yang menerima suap. Ya, nah sekarang yang menerima suap siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Berarti yang membelokkan kebenaran adalah iblis. Yang membelokkan kebenaran adalah iblis. Karena iblis yang merasuki Yudas. Oke, berarti yang tadinya kebenaran dibelokkan. Iya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kebenaran dibelokkan, dari mana orang Kristen mendapatkan unsur keselamatan dari penyaliban? Apa hubungannya ke situ? Lah, pasti ada hubungannya, Pak. Kan tadi hukumnya dibelokkan. Yang membelokkan itu siapa? Kan iblis. Orang fasik kan, Pak? Iya, orang fasik itu kan yang penuh spirit of devil. Iya, untuk membelokkan jalan hukum kan? Iya. Nah, sekarang ketika penyaliban ini dilakukan oleh orang fasik, adakah hukum yang dibelokkan kemudian? Ada. Apa itu?
Begini, Yesus itu kan dibawa ke mahkamah agama, dan dia diadili di sana. Tapi orang itu tidak bisa membunuhnya. Terus dibawalah ke ini, tidak bisa membunuhnya secara hukum Taurat, sehingga dibawalah ke kerajaan Romawi dengan tuduhan apa? Dengan tuduhan pemberontakan. Tidak ada itu di hukum Taurat. Maka Yesus itu dibunuh karena pemberontakan, dianggap memberontak dengan alasan dia akan mendirikan kerajaan. Padahal Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi ini, tetapi kerajaan di sorga. Itu kan melakukan hukum. Sekarang kan mereka menghukum Yesus bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi hukum Romawi karena pemberontakan. Barang siapa yang memberontak akan dihukum salib. Tapi kalau orang mencuri bisa sesuai hukum Taurat, dia akan dipotong tangannya. Tapi dalam hukum Taurat dia nggak menemukan kesalahan yang ada dalam Yesus. Terus yang adalah penistaan agama. Penistaan agama yang berkuasa adalah Romawi. Di dalam hukum Romawi penistaan agama itu tidak berlaku. Sehingga mereka mencari hukum yang baru, yaitu hukum pemberontakan. Itulah makanya Yesus disalib. Hukuman bagi pemberontak adalah disalib. Kalau hukuman pembunuh, penjina sesuai dengan hukum Taurat. Ya kan? Dapat kan? Pahamnya? Sekarang begini. Artinya bahwasanya Yesus itu bukan pendusta kan? Bukan. Nah, Yesus bukan pendosa kan? Bukan. Pemberontak nggak dia? Yesus disangkakan sebagai pemberontak karena Yesus dianggap membuat sebuah kerajaan. Karena sekarang punya banyak. Sekarang sebuah kerajaan dan tergenapilah apa yang dikatakan di Yesaya. Dia akan berada di tengah-tengah orang pemberontak karena yang kanan. Saya paham. Nah, sekarang permasalahannya Yesus ini benar-benar pemberontak atau tidak? Tidak, dia disangkakan seperti itu kan. Pilatus nggak menemukan kesalahannya, tetapi karena unsur politik, jika tidak menyalibkan dia maka kau akan bahaya. Kau kan tidak menjadi pemimpin kami lagi. Kami akan melapor kepada Kaisar supaya memecat kau. Jadi Pilatus takut. Ya sudah, terjadi sesuai dengan yang kalian minta. Aku cuci tangan, tidak mau ikut campur. Sudah, salibkan dia kan gitu. Jadi berarti ada pembelokan. Berarti ada pembelokan di sini kan? Berarti ada pembelokan di sini kan? Iya, ada pembelokan. Karena spirit of devil, apapun akan dibuat untuk menghukum Yesus. Tidak bisa hukum Taurat, ya mainlah hukum Romawi. Nah, sekarang kalau ada pembelokan hukum di sana, di mana tertulis kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Taurat itu adalah kutub? Ya memang Taurat itu akan menjadi kutuk. Nah, ini Anda lah yang membelokkan. Inilah buktinya. Anda membelokkan barusan. Mana ada membelokkan? Anda mengatakan kutuk. Dari mana ilmunya? Karena gini loh, orang hukum Taurat itu kan menyatakan segala kesalahan kita. Misalnya, siapa yang membunuh, ya dibunuh. Siapa yang berzina, ya dilempar dengan batu. Terus? Kenyataannya hanya perempuan yang dilempar batu. Padahal berzina itu nggak bisa seorang diri. Laki-lakinya mana? Mana ada? Taurat kita mengenal dosa. Laki perempuan dibunuh, Pak. Laki perempuan dibunuh. Sekarang begini. Waktu yang di depan Yesus perempuan yang berzina itu mana laki-lakinya? Nggak ada. Ya kan tidak didatangkan, laki-lakinya nggak ada. Mana ada laki-lakinya di ya mana tahu dia melarikan diri. Yang Anda boleh mengatakan tidak dihukum laki-lakinya kalau laki-lakinya ada di situ. Kan laki-lakinya nggak ada. Nah, ya, sekarang begini. Laki-lakinya karena anak imam itu. Sekarang begini, tunjukkan dalilnya bahwa hukum Taurat itu kutub. Jangan Anda belokkan. Jadi kan sudah terbukti. Orang, coba dengar ya. Kalau orang yang sudah berzina, terus dilempari batu, terus yang kawannya berzina itu mana? Kenapa nggak dilempar batu juga? Ya, justru karena itulah Yesus tidak melemparnya batu karena laki-lakinya nggak ada. Berarti Yesus itu kan berarti kasih kan, bagus dia kan, berarti tahu siasatnya Paris itu. Nah itu dia makanya saya bilang mana dalilnya Taurat itu kutub. Ya kutuk lah kan tadi aku bilang kalau ada orang mencuri dipotong tangannya, terus kalau dipotong tangannya apa mau dibuat lagi? Mau jadi pengemis? Mana dalilnya kutub? Jangan asal mengada-ngada. Inilah yang dikatakan. Inilah yang dikatakan Amsal tadi bahwa Anda akan membelokkan hukum. Enggak ada, bukan kami. Sekarang begini, orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu terkutuk.
tapi dibelokkan bahwa hukum Taurat itulah kutuk. Itu buktinya kan? Ya memang jadi kutuk. Nah, dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya bahwa Taurat itu kutuk? Mata diganti mata. Jadi kalau sudah Mata ganti mata itu sudah adil. Jangan orang tusuk mata, Anda tusuk pantatnya. Itu tidak adil. Makanya aku bilang kalau mata ganti mata, kalau semua orang manusia ini tak punya mata, menjadi kayak mana lagi, gelap lah. Oleh karena itulah jangan merusak matanya orang supaya matamu nggak dirusak. Jangan kau bunuh orang supaya kau jangan dibunuh. Itu baru adil namanya. Itu bukan kutuk. Sekarang dalilnya mengatakan bahwasanya orang fasik itu akan membelokkan hukum. Nah, sekarang Paulus itu fasik. Yudas itu fasik. Makanya kemudian dia dihukum. Adanya kemudian orang benar yang tidak bersalah dihukum. Maka membelokkan hukum karena makan suap. Yudas makan suap. Maka hukum ini dibelokkan kemudian. Sama seperti Keluaran 23. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Itu dalil. Itu dalil. Makanya perkara-perkara orang benar itu diputarbalikkan kemudian menjadi suatu kesalahan. Nah, seperti hukum Taurat. Hukum Taurat itu pintar-pintarnya orang Farisi tadi, orang Farisi dan Saduki. Mereka memutar-mutar balikan. Nah, itulah hasilnya muncullah Kristen dari orang Farisi lah yang mengajarkan Kristen itu. Enggak lah. Farisi lah yang mendirikan agama saudara. Enggak, memang Paulus berasal dari Farisi, tapi dia menentang hukum Taurat. Nah, itu dia putarbalikkan hukum Taurat kan? Hukum Tauratnya mengatakan sunat, diputarbalikkan sunat itu tak berguna katanya. Ya nggak berguna lagi karena kami kan keselamatan. Bagus. Itulah bukti memutarbalikkan fakta kebenaran. Perkara-perkara orang benar itu diputar balik. Taurat itu ajaran Yahudi, jangan. Itulah di agama saudara, Bung. Makanya makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Sekarang atas keinginan siapa bapak menyembah Yesus? Anda tidak bisa mengatakan keinginan bapak yang di surga karena tak ada dalilnya. Anda mengakui tak ada dalilnya. Saya minta mana dalilnya? Tidak ada. Ada, karena kami melihat Yesus, kami melihat Bapa. Jadi Yesus akan sembah. Masalah melihat, ini masalah perintah. Sudah memakan buah pengetahuan. Ya, mana keinginan dan kamu ingin melakukan keinginan Bapakmu yang iblis itu. Pertanyaan saya, mana keinginan Bapak agar kalian menyembah Yesus? Kan sudah saya jelaskan tadi. Enggak ada, Pak. Mana keinginan? Mana keinginan Bapak? Mana keinginan Bapak yang ada di surga agar kalian itu ibadah hari Minggu? Ibadah itu kan putar balik lagi. Mau hari Rabu, hari Selasa mau ibadah nggak masalah. Mutar balik lagi. Mana keinginan Bapak agar kalian makan babi? Mana? Buatlah pertemuan di hari pertama dan nggak ada. Mana keinginan Bapak agar kalian tidak bersunat? Sunat itu nggak penting lagi. Nah, ditantang semua, Pak. Bapak tentang semua. Kenapa? Karena roh yang ada pada diri Bapak itu roh setan. Oke, sekarang bisa bertanya. Saya bisa bertanya. Akui dulu bahwa apa yang ada pada diri Kristen itu bukan roh Tuhan tapi roh setan. Betul? Enggak. Loh kok enggak? Roh apa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Sudah selesai dilaksanakan. Di mana Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan jangan bersunat? Gak ada Yesus mengajarkan jangan bersunat. Lalu siapa yang mengajarkan Bapak tidak bersunat? Itu adalah perintahnya. Kenapa dipilih Paulus? Mulai kan? Orang Farisi, murid Gamaliel. Mulai. Kan ketahuan. Makanya kan ketahuan, Pak. Ketahuan. Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Iya. Nah, berarti Bapak ini mengikuti keinginan siapa tidak bersunat?
Karena gini, sunat itu kan untuk orang-orang keturunan Abraham secara daging. Nah, mulai ketahuan Pak. Jadi roh yang ada di dalam diri Bapak adalah roh setan, bukan roh Tuhan. Bukan perjanjian sunat itu kan perintah Pak, bukan perintah. Sunat itu kan perintah. Iya, itu wajib hukumnya sunat itu. Bukan, itu perjanjian, bukan perintah. Makanya perjanjian lama. Itu perjanjian. Iya, kalau sudah digenapi kan sudah tergenapi, apa perjanjian itu sudah kan sudah batal. Di mana Tuhan mengatakan bahwa sunat itu batal? Di mana? Kan sudah selesai dibilang Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Di mana Yesus mengatakan selesai? Di mana? Sementara perintah Tuhannya adalah inilah perintahku yang kekal secara turun-temurun untuk selamanya sebagai perjanjian kekal. Apakah Anda mengerti perjanjian kekal? Ya, kan? Kalau perjanjian kekal itu Pak tak ada akhirnya Pak. Itu perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu kan bagi orang Israel, bagi kami enggak. Nah, sekarang kalau begitu, kalau perintah sunatnya ini kemudian adalah perintah Tuhan kepada Bani Israel, perintah untuk tidak bersunat kepada Anda itu perintah siapa? Perintah Yesus, karena kedagingan nggak penting lagi. Yang penting adalah ada Bapak dibelokkan lagi kan? Bapak Dibelokkan tahu lagi. Maksudnya. Dengar dulu. Berarti Bapak nggak tahu artinya tipologi penyelamatan Israel dari Mesir. Tipu lagi. Pak, bukan Anda ingin membolak-balikkan semua kebenaran, Pak. Mulai dari Tuhan tadi Anda belokkan, mengenai roh Anda belokkan, ajaran Yesus pun dibelok-belokkan. Kami belokkan. Yang jelas iblis sedang merekrut tentara-tentaranya, yaitu manusia-manusia yang tidak bersunat. Manusia-manusia yang tidak bersunat. Terserah nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iyalah Pak. Itu jelas itu. Yang membatalkan perjanjian Taurat itu adalah Kristen. Nah, sekarang saya tanya untuk pembuktiannya Pak. Baca surat Paulus Galatia 3 nomor 13. Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu untuk kita. Kita di sini siapa? Yesus. Kami aja kalau Anda tidak mau. Iya maksud saya kita di sini siapa? Anda. Kami aja kalau Anda tidak mau. Oke. Anda berarti Anda. Nah, hukum Taurat, itu Anda. Hukum Taurat Taurat ini dibawa Musa untuk siapa? Untuk orang-orang Israel. Untuk orang Israel. Terus kenapa kemudian Anda mati untuk Taurat? Yesus mati untuk Taurat untuk kalian. Kami sudah mati bagi Yesus. Dibelokkan lagi. Hukum Taurat untuk orang Israel. Yesus mati untuk hukum Taurat. Terus kenapa untuk kalian? Ya karena kami pikir. Mati aja. Dia membuka tangannya. Sekarang begini, Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat. Ya. Untuk siapa dia membatalkan hukum Taurat? Untuk orang Israel. Nah, berarti kematian Yesus untuk orang Israel. Kan? Tapi dia membuka tangannya untuk kami karena ada yang lain, ya kan? Dibelokkan lagi. Tadi tangannya Yesus sudah telungkup begini. Anda suruh buka paksa dia begini. Padahal sudah mati dengan tangan tertutup. Kami menjadi anak-anaknya. Ya menjadi anak-anaknya lagi. Yesus tidak pernah punya istri Pak. Dibelokkan lagi. Iya, tangga pun nggak pernah punya anak tangga apa secara suami istri. Bapak belokkan. Galatia 3 nomor 13. Tadi Anda mengatakan Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat untuk kami aja. Kalau Anda tidak terima kami aja. Artinya Anda mengakui kematian Yesus untuk membatalkan Taurat untuk Anda tadinya. Tapi begitu saya tanya, ya untuk orang Israel. Bagaimana berarti Yesus mati untuk orang Israel kan? Iya, hukum Taurat itu kan untuk orang Israel. Kami bukan orang Israel. Bagaimana Anda mengikuti Taurat? Berarti Yesus mati untuk orang Israel, betul? Iya, betul. Udah selesai.
Tetapi dia berkata lagi, baptislah. Beritakanlah Injil kepada ditambahin semua lagi. makhluk. Nah, itu dia. Karena Israel menolak aku, maka terbukalah untuk seluruh dunia. Jadi universal gitu loh. Saudara saya ini, aduh. Jadi kan Yesus dibuang orang Israel, ya kami tampung. Kan gak ada salah. Dibuang. Oh iya. Iya, dia batu pencuri yang dibuang. Jadi karena sudah dibuang, kami tampung. Iya. Ditampung sebagai apa? Sebagai Tuhan. Aduh Bapak, yang mengajarkan Anda semua inilah, yang inilah yang masuk ke dalam, yang inilah yang saya katakan pneuma, roh. Iya, batu penjuru yang dibuang oleh apa tuh ya, menjadi batu apa ya, menjadi batu penjuru gitu ya, lupa kayaknya. Tukang bangunan. Iya. Bentar kali Bapak, bentar lagi Bapak ini masuki roh. Roh aja, jangan roh yang masuk ke Bapak. Kalau roh yang masuk ke dalam diri Bapak itu seketika masuk ke dalam diri saya, maka besok saya menyembah manusia. Nauzubillah Pak, nauzubillah. Ada aja. Sekarang gini lu tanya sama Bapak, di dalam diri Bapak itu ada nggak sesuatu yang ilahi? Ada. Apa itu? Ya ini, semua ini adalah dari ilahi ini. Kita bisa bicara, kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa berkarya. Itu karena ada unsur dari bias keilahian Sang Pencipta langit dan bumi kepada kita. Kalau tidak, biasnya aja. Iya, karena kita makhluknya. Berarti biasnya aja gitu, seperti bercermin, bias gitu. Sekarang biasnya saja. Oke, saya tanya, kenapa sebuah lemari itu indah? Lekukannya, warnanya, catnya, bentuknya, kenapa bagus? Itu cerminan daripada yang membuatnya, betul? Betul juga. Loh, jadi meja terbuat sendiri gitu? Bukan cerminan maksudnya. Semua bisa membuat itu kalau orang belajar membuat itu. Nah, itu dia makanya berarti kesempurnaan pada diri manusia itu adalah bias cerminan dari yang membuatnya, betul? Kalau bias berarti ada sesuatu yang palsu di situ kan, seperti bayangan, semu, bias gitu, seperti bercermin. Lah, kita ini adalah makhluk fana, dari tiada menjadi ketiadaan. Sekarang gue tanya sama Bapak, ada Allah dalam diri Bapak? Ada Tuhan dalam diri saya? Ada? Bukan saya bertanya Tuhan, ada Allah dalam diri Bapak? Ada. Berarti Bapak orang Kristen dong? Kenapa bisa? Allah kok bisa masuk dalam ciptaan? Loh, bukan begitu maksudnya. Tuhan, manusia bisa menyadari keberadaan Tuhan itu ada, itu maksudnya. Bukan berarti Tuhan masuk ke dalam diri kita. Makanya di dalam Al-Quran kalau orang Kristen nggak gitu, Allah itu ada dalam dirinya, masuk. Oh, yang ada dalam diri orang Kristen kan tadi sudah kita bahas, itu setan Pak. Itu bukan Tuhan. Loh, tadi kan saya tanya kepada Bapak yang ngajarin Bapak menyembah Yesus. Mana dalilnya? Dari Bapak nggak bisa Anda tunjukkan. Berarti roh lain yang mengajarkan itu. Kan ada dua roh. Balik saya terangkan tadi. Kan ada dua roh Pak. Yang satunya roh. Roh yang mengajarkan kebaikan. Dan roh yang mengajarkan kesesatan. Nah, roh yang mengajarkan menyembah Yesus itu roh apa? Gini aja kesimpulannya, Yesus tidak diterima orang Yahudi. Ada kami tampung. Nah, Yesus datang kepada orang Yahudi mengaku apa? Mengaku anak Allah. Nah, kalau anak Allah, apakah Allah? Iya dong, anak manusia ya manusia. Oh begitu, anak Tuhan. Iya. Oke, kalau anak Tuhan adalah Tuhan. Anak Tuhan itu pangeran. Berarti Tuhan dia. Pangeran. Kalau belum Tuhan ada mahkotanya, atau bukan? Kalau anak Tuhan itu pangeran. Kalau nggak ada mahkotanya dia tak pangeran. Apa pula ini? Saya tanya, anak Tuhan itu apakah Tuhan? Enggak, bisa juga pangeran. Yes. Enggak, kalau sudah pangeran itu dikasih mahkota baru dia Tuhan. Aduh, apa pula ini Pak? Iyalah. Oke,
Berarti kalau kemudian anaknya mendapatkan mahkota, berarti bapaknya kehilangan mahkota. Ya sudah pensiun, udah mati. Oh, begitu. Makanya kan raja yang baru. Berarti Yesus ini adalah Tuhan baru. Ini ceritanya ya Tuhan. Iya, Tuhan baru kan? Tuhan yang Iya, sudah Tuhan. ada sejak dari dulu. Loh, tadi katanya anak. Iya, anak. Dia Anak dalam mahkota. roh, anak Allah. Iya, berarti dia dikasih mahkota. Ya di surga. Dia dikasih mahkota. Di surga. Iya, dikasih mahkota. Iya di surga. Berarti bapaknya sudah tidak punya mahkota. Sudah mahkotanya sama dia. Jadi sama dia. Berarti Karena bapak dia pensiun. adalah roh. Berarti bapak pensiun. Bukan bapak dan adalah satu. Bagaimana Jadi ceritanya mahkota bapak ini? adalah mahkota anak. Tadi Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Ya, anak Allah. Anak Allah. Nah, terus Iya. kemudian ada Allah Bapa, kan gitu. Ya. Allah Bapa memberikan mahkota kepada Allah Anak, betul? Ya. Berarti Allah Bapa pensiun. Ya dia kembali kepada bapaknya. Karena roh. Terus jasadnya Yesus mana? Jasadnya Yesus kan bangkit. Ya itu dia kutanya, yang bangkit ini mana jasadnya? Waktu dia naik awan-awan kan masuk dia ke dalam dunia roh ya, tubuh itu ya hilanglah di dalam dunia roh. Mati lagi tubuhnya. Hilang. Hilang supaya mendapatkan tubuh yang baru. Hilang dia, Pak. Terbakar. Mati dia. Kalau proses kimia gitu kan gitu, proses apa namanya itu? Yesus belum masuk ke neraka udah terbakar duluan. Gimana ceritanya? Supaya mengganti tubuhnya yang baru, seperti dalam proses pelajaran apa itu ya? Itulah sebabnya dia datang pakai kursi roda api gitu. Ya bisa saja. karena Nabi Elia naik dengan kereta api. Nah, jadi kereta api itu kan kereta berapi Cina mahal naik ke 4 surga. triliunan. Dengan api penyucian itu dia sudah mengganti tubuhnya yang baru. Ya tubuh yang lama terbakar lah di dalam awan-awan. Kenapa dia mesti naik kereta api, kereta berapi kan gitu kan? Berarti api yang kudus supaya dia bisa mengganti tubuhnya menjadi tubuh yang baru, menjadi roh, karena di dalam surga tidak ada darah dan daging. Iya. Berarti pada saat tubuhnya terbakar, Yesus panasan berarti ya Pak ya? Kemanusiaannya. Enggak, proses perubahan itu ada, nggak mungkin darah dan daging masuk surga. Jadi makanya maksud saya sebagai manusia nih, sebagai manusia. Tunggu dulu, ketika murid-muridnya melihat ke langit, kan di atas ketinggian tertentu kan mereka masih melihat. Tetapi setelah melewati batas ambang itu, mereka nggak bisa melihat lagi karena disitulah proses pergantian tubuh itu. Iya, tadi kan saudara mengatakan terbakar tuh. Ya, seperti itu dalam api penyucian. Dalam api itu. Seperti apa? Sekarang begini, kalau karena Yesus ini loh, kalau kecepatan cahaya itu kan, kalau dalam kecepatan cahaya, kita dan tubuh ini kan terbakar, hilang gitu, melepaskan diri dengan kecepatan cahaya yang tinggi. Bang Rinsel. Iya, maksudnya gini loh Bang, Yesus perutnya kalau nggak diisi kan lapar. Iya, di dunia ya. Berarti ketika dia terangkat ke langit terbakar api, panas dong. Seperti kecepatan cahaya. Jadi begitu partikel-partikel itu dengan kecepatan yang tinggi tubuh. Iya, saya tahu kan kalau melepaskan diri. Iya, saya tahu kalau Bapak nih ke bandara bukan naik ke pesawat, tapi Bapak diikat di pesawat. Begitu pesawatnya terbang kan Bapak ikut terbang kan? Daging Anda akan terkupas sedikit-sedikit, betul? Karena kecepatannya belum sama dengan kecepatan cahaya sesuai dengan teori Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Nah, berarti kecepatan pesawat akan semakin membuat Bapak kesakitan, betul? Iya betul, kalau kecepatan pesawat berarti sama Yesus dengan merasakan kecepatan cahaya, sakit. kita semua itu kan tubuhnya terbakar. Terbakar tubuhnya Yesus, berarti Yesus kesakitan. Enggak, itu ada proses pergantian tubuh itu ada di situ gitu loh.
Makanya teori Einstein itu berlaku juga. MC kontra aja. Apabila kecepatan kita sama dengan kecepatan cahaya, tubuh kita ini melepas secara sendirinya. Menjadi api. Ya melepas, hancur, melepuh. Berarti Yesus melepuh. Kita kan nggak tahu, pokoknya seperti itulah, menjadi partikel cahaya naik ke surga menjadi roh. Bukannya melepuh tadi, kok jadi roh, Pak? Ya, seperti itu melepuh badan ini, karena ini kan badan nggak bisa sampai ke surga kalau ada badan dalam darah. Waduh, bahaya. Yesus ini butuh pengobatan di sana berarti. Karena sudah dalam masuk dunia roh. Roh itu kan nggak punya orang Kristen itu hidup di surga seperti malaikat. Malaikat itu kan roh, malu-malu ilahi, malu-malu. Gitu ya? Gitu, Pak. Coba gini dulu. Kan ada teori kuantum dan teori fisika. Apabila kecepatan tubuh kita ini melesat bagaikan cahaya, kita ini kan melepaskan. Bapak boleh bacakan saya Kisah Para Rasul 2 enggak, Pak? Nomor 31. Apa itu? Bapak baca dulu lah. Bapak Saya nggak bawa handphone pula di sini, dua, satu lagi kucas, nanti lamakan ngambilnya. Oh, jadi gini. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia menyatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Memang itu? Ya memang nggak binasa, dia kan bangkit, diambil badannya lagi, tubuhnya kan nggak binasa kan? Iya. Jadi tidak binasa kan tubuhnya? Iya, selama di dunia mana binasa dia? Tapi kok setelah dia di surga? Iya, dia melepaskan tubuhnya seperti berarti binasa. Cahaya tadi naik ke surga menjadi roh. Berarti tubuhnya binasa. Ya hancurlah tubuh. Binasa, Pak ya? Iya, binasa. Berarti matilah Tuhan, Pak. Berarti Tuhan mati. Berarti Tuhan binasa. Tubuh. Iya, berarti Tuhan binasa. Tuhan Bapak binasa. Bukan tubuh. Iya, tubuh Tuhan Anda binasa kan? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, kan Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam diri Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan. Iya, ketika dia di dunia. Berarti jasadnya Yesus ini Tuhan. Jasadnya Yesus ini Tuhan. Iya. Aku nggak paham maksud Bapak ini. Kolose 2 nomor 9, Pak. Tuhan itu kan gelar pengakuan kami terhadap Dia. Tapi karena fisiknya Yesus ada roh Allah. Iya, maksudnya gini. Jasadnya Yesus itu juga Allah berarti. Enggak lah, Allah itu kan roh. Gimana bisa jadi jasad? Kolose 2 nomor 9 boleh baca enggak? Apa katanya? Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keallahan. Kepenuhan roh Allah di dalam tubuhnya. Iya, dalil makanya baca. Iya, roh Allah itu kan sudah bilang dari tadi, roh Allah, roh. Dalam tubuh dia ada roh Allah. Bukan roh ini secara jasmani, bukan roh, Pak. Jangan ditambah-tambah. Jasmani itu bukan roh. Jasmani ya badania. Sedangkan badannya Yesus ini penuh dengan keallahan. Iya. Berarti jasadnya kan? Di dalam dirinya. Jasadnya kan? Di dalam jasadnya, di dalam dirinya. Bukan di dalam jasadnya, benar-benar jasadnya. Jasadnya kan manusia, di dalam kemanusiaannya ada roh Allah. Bukan begitu dalilnya. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani, secara biologis. Iya betul, tapi secara jasmani itu kan manusia. Berarti kemanusiaannya dia itu berdiam roh Allah. Berarti biologisnya Yesus ini adalah Allah. Jasendang thank you, syukran. Iya kan? Benar nggak? Di dalam biologis
roh itu kan udah aku bilang Kok tadi. jadi Pak, ini tidak Roh itu berbicara nggak bisa roh. dilihat. Pak, ini tidak berbicara roh, ini Allah itu berbicara kan sudah jasad. kita bikin tadi sebuah apa? Sebuah Pak, sebuah ini tidak ketetapan. ini Dalam tidak menurut Alkitab, berbicara, Allah Pak. adalah roh. Ini Kan tidak sudah. berbicara roh. Ini berbicara jasad biologis dalam bahasa Yunaninya. Kan Bapak bilang tadi kealahan, berarti berhubungan dengan roh. Allah itu roh. Justru jasadnya inilah yang menjadi Tuhan itu sendiri. Somatikos, biologis. Betul yang Bapak bilang, karena Allah itu mengambil rupa. Allah itu mengambil rupa menjadi Tuhan. Nah, berarti tubuh Yesus, tangannya, kukunya, jari-jarinya, pahanya, ginjalnya, limpanya, hidungnya, anusnya, itu Manusia. semua adalah Tuhan. Manusia. Look, ini kepenuhan, Pak. Sebab dalam Kepenuhan dia roh berdiam Allah. secara biologis. Aduh, dia kan jasmani, jasmaninya manusia. Di dalam diri Yesus kepenuhan roh Allah. Tidak begitu dalilnya. Jangan dibolak-balik, Pak. Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan. Iya, secara jasmani maksudnya secara manusia. Nah, berarti jasadnya Yesus itu biologisnya adalah Tuhan. Biologisnya adalah Tuhan. Nah, ini dalilnya kok. Kan aku bilang Tuhan itu Tuhan itu adalah gelar. Tuhan itu adalah gelar. Tuhan Kalau itu adalah Allah? Tuhan. Kami mengaku dia Tuhan karena Kalau Allah? karyanya itu, karena karya dia di dunia ini Oke. baik, bagus, dan Oke. mengajari hal yang benar. Oke, Karena hal yang benar itu, saya mengaku dia Tuhan. Dia bangkit, dia Ya. naik ke surga, Ya, dan bangkitkan membawa jasadnya. roh yang tersesat. Yang Orang bangkitkan kudus. jasadnya. Bangkit jasanya, karena dia masih ke dunia naik bangkitnya. Jasadnya ini Tuhan juga, Pak. Kok bisa Tuhan jasad? Semasa sih? Dalilnya begitu. Filipi 2 Jasad nomor 6 Tuhan sampai itu nomor karena dia 8. hidup. Kalau sudah mati bukan Tuhan, dia mayat. Makanya Yesus kami tidak tuhankan. Nah, sekarang Filipi 2 nomor 6. Dia kan hidup. Dengarkan, Pak. Filipi 2. Yang walaupun Ya. dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai pemilik Ya. yang harus dipertahankan. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya betul, apa yang salah? Berarti Tapi yang menjadi dalam- manusia ini siapa? Firman menjadi manusia. Firman itu kan berasal daripada Allah. Firman itu kan tadi aku bilang roh. Roh Allah ada pada diri Yesus. Secara Allahu jasmani Akbar. ya. Dalilnya Secara di jasmani situ, ya, roh Pak. Allah ada pada dirinya. Baca Karena dalilnya jasmani di situ manusia. bukan firman, di situ adalah. Kan sesuai dengan Waduh, Yohanes dibelokkan 1 lagi ayat kan? 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu Dibelokkan sama-sama lagi kan? dengan roh. Dibelokkan Dan lagi. firman itu adalah roh. Dibelokkan Ya lagi. sudah. Mana kita kembali ke statement awal. Nah, ini Pak, Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai Ya. milik yang harus dipertahankan. Ya, Akan dia turun dari tetapi, surga masuknya. Akan yang tetapi. dia kemuliaannya ada di surga, dia merendahkan diri menjadi manusia biasa seperti Adam, tapi kemuliaan Allah masih ada pada dia. Seperti Adam diciptakan pada pertama kali supaya pertandingannya adil. ini yang Iblis menjadi melawan manusia Adam. siapa? Hah? Yang menjadi manusia ini siapa? Firman. Firman itu menjadi manusia, datang dengan kemuliaan Allah seperti Adam diciptakan pada mulanya. Jadi firman ini bukan Allah. Diciptakan dengan kemuliaan Allah, tapi Jadi karena firman dosa ini hilang bukan Allah. kemuliaan Allah. Hah? Jadi firman ini bukan Allah. Allah lah, roh. Allah Karena firman itu berasal berarti daripada Bapa. oke, dengar. Allah lah yang roh. Berarti yang menjadi manusia ini Allah kan? Iya, Allah menjadi manusia. Firman. Yang mati Firman di itu sini bukan Allah. Berarti yang Firman mati itu adalah bukan Allah. Allah itu roh. Firman itu roh. Berarti yang mati di sini adalah Allah. Allah nggak bisa mati, dia roh. Iya.
Kan sudah ada di tadi. Allah itu adalah roh. Firman Ini yang itu, menjadi daging manusia siapa? Firman Allah. Firman Allah atau Allah? Allah. Firman itu adalah Allah. Ya Allah itu udah, adalah roh. Firman itu adalah roh. udah Pak. Berarti Allah yang menjadi daging, betul? Iya betul. Berarti yang dibunuh adalah Allah. Kok bisa Allah dibunuh? Dia kan ada roh. Rohnya Allah tadi. Manusianya yang dibunuh. Sekarang yang jadi manusia ini Allah atau bukan? Iya. Karena Allah, ada kan? roh Allah di dalamnya. Ini yang dibunuh ini Allah kan? Manusia. Ya, yang manusia tadi ini siapa? Manusia yang datang dalam kemuliaan Allah. Diputar balik lagi. Dibolak-balik, dibolak-balik sampai hangus, dibolak-balik. Firman itu kekal, nggak bisa dibunuh. Lah, ini apa? Di dalam kitab saudara ini apa? Gini aja, nggak usah ke Yesus, sama manusia aja lah. Apabila ada orang yang membunuh manusia, dengar dulu. Apabila ada orang yang membunuh manusia, yang mati kan manusianya, rohnya kan nggak mati. Iya, tahu. Kembali kepada siapa yang tuannya. Tahu. Kalau roh dia itu roh jahat, kembali kepada roh yang jahat. Ya, Kalau roh dia baik, kembali kepada Allah yang saya baik. ngerti kalau itu saya ngerti. Karena jasad. Kenapa Pak bilang tadi Allah mati? Itu karena Allah jasad. itu kan roh. Itu karena jasad menjadi jasad. Masalahnya pada ketuhanan Yesus kan Yesus. jasad juga, manusia juga. Masalahnya Yang mati pada manusianya. sabar Pak. Masalahnya pada kejadian Yesus, Tuhan Anda itu beda. Dia dari yang bukan jasad menjadi jasad. Dia yang tadinya roh yang menjadi jasad. Iya, seperti Adam. Seperti Adam yang pertama diciptakan. Adam Karena itu ini roh. kan Pak, Adam itu bukan roh menjadi jasad, bukan. Menjadi jasadnya Yesus Allah dihembuskan kepada Adam dan kemudian Salah. Allah ada pada dia. Bapak, Adam itu dari tanah, lalu ditiupkan Karena roh. belum ada kandungan. Adam itu dari tanah kenapa? Karena kandungan nggak ada. Kalau Hawa? Setelah ada Hawa baru manusia itu lahir dari kandungan. Hawa sendiri? Iya kan Adam nggak punya kandungan. Makanya diambil dari tulang rusuk. Begini Pak, Adam itu berasal dari tanah, ditiupkan roh. Yesus tidak. Yesus itu tidak. Menurut Filipi 2, Yesus ini dari roh menjadi daging. Iya betul. Betul, kalau Yesus itu digambar lagi dari tanah udah lucu. Nah, berarti Yesus ini dari roh menjadi daging, betul? Iya. Berarti dagingnya ini Tuhan kan? Ini sekarang masih bukan dagingnya kok Tuhan. Dia itu roh yang Allah, roh Allah dalam diri dia. Bukan di dalam diri dia, Pak. Jasadnya Dia datang dalam Yesus kemuliaan Allah ini. seperti Aduh, Adam juga. Bapak. Dengar dulu. Pak. Ini kenapa terjadi? Ini kan seperti fight back, Allah fight back. Pak, kalau manusia biasa, jasadnya itu daging. Berasal dari saripati makanan. Berasal Iya. dari tanah. Ya. Rohnya adalah tiupan dari Tuhan. Sekarang gini. Kalau Yesus beda. Adam kan diukir dari tanah. Iya tahu. Udah, kita udah tahu itu. Ini sekarang Yesus beda, Pak. Dagingnya Yesus itu berasal dari roh. Iya, tapi diukir dalam kandungan. Nah, dagingnya Yesus adalah roh. Roh ini apa yang menjadi daging? Dagingnya aja. Aduh, dia manusia biasa karena itu lahirnya 9 bulan. Kok jadi manusia biasa? Dia Giliran manusia, cerita. seperti Adam datang dalam kemuliaan Allah. Oh salah ente, Seperti salah. Adam. Salah. Filipi 2 dengarkan, Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan Allah mengambil rupa manusia dan Allah menjadi sama dengan manusia. Jasad berarti. Iya jasad manusia. Berarti tapi ceritanya Allah fight back.
untuk mengambil kemuliaannya yang hilang, yang dari Adam. Iya, tunggu, Jadi jangan Adam dulu yang sampai ke kedua, situ. Allah fight back. Jangan dulu sampai ke sana. Kita selesaikan dulu bahwa jasadnya Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Betul? Enggak lah, jasanya enggak. Iya. Allah iya. itu roh, enggak ada Iya. Kembali ke Allahu premis Akbar. pertama lagi udah kita bilang. Premis pertama, Allah adalah roh. Bagaimana membunuh Allah? Dengar dulu. Allah adalah roh. Ya. Nah, roh ini menjadi daging. Iya, roh menjadi daging. Nah, menjadi manusia. roh menjadi daging kan? Iya. Dan berarti dagingnya Yesus ini adalah Allah kan? Iya, di dalam daging manusia Yesus. Loh, kok jadi di dalam daging? Sama seperti Bukan di kita. dalam daging, Pak. Dagingnya, Pak. Daging Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Aduh, ya sudahlah Bapak yang menang. Kan dia mengatakan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Iya, kan sudah jelas nih. Ngapain lagi Menurut saudara, manusia itu terdiri roh saja atau dengan dagingnya? Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Daging kan? Aduh. Esa manusia ini Esa. Iya, maksud saya daging kan, Pak? Daging kan? Ya manusia itu daging, tidak daging. Berarti dagingnya Yesus adalah Allah itu sendiri, betul? Bukan dagingnya. Iya. Di dalam diri Yesus ada roh Allah. Pemelasa. Oke, sudahlah, capek aku. Capek ya? Anda yang menang, apa? Anda yang menang. Aku kalah. Gimana ceritanya? Tuhan Udah, jadi aku daging. Kalah, udah. Aku Allah jadi aja lah. daging. Kenapa Anda tidak mengakui kedagingan Yesus adalah Allah? Udahlah, aku kalah, udah. Bukan masalah kalah menang. Wah, Udah. ini berbicara mengenai kebenaran. Udah capek, Kenapa Anda bertahan pada pendapat Anda? Karena ada roh di dalam diri saudara yang bukan roh Tuhan. Itu tadi yang saya katakan. Sudahlah. Anda yang menang, apa-apa. Anda yang menang. Bukan masalah menang. Roh yang ada pada diri saudara itu yang mengajarkan Anda kemudian untuk mengatakan hal yang tidak sesuai dengan pikiran Anda sendiri. Enggak, udahlah, aku mengalah saja udah. Pokoknya prinsipnya gini. Manusia itu, tindak tanduk manusia itu dipengaruhi oleh pikirannya. Pikiran manusia itu dipengaruhi oleh rohnya. Dan roh ini dipengaruhi oleh dua faktor eksternal, yaitu spirit of devil dan spirit of God. Apabila spirit of God masuk ke dalam roh manusia itu, dia akan berbuat baik. Tapi kalau spirit of devil masuk ke dalam tubuh manusia itu, dia akan berbuat sesuatu yang ya gimana lah. Yang tidak baik. Iya. Yang mengajarkan Anda bertahan bahwa jasadnya Yesus itu bukan Allah, itu siapa? Oh sudahlah, udah capek aku. Jadi kalah ya, aku kalah ya, nggak apa-apa, aku kalah. Bukan kalah menang ini, Bang. Ini bukan kalah, memang bukan kalah menang, cuman aku mengalah saja lah, udah capek aku. Oh iya. Salam damai sejahtera. Oke, saudara. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu cuma. Tuhannya Yesus, Pak. Yesus itu bukan Tuhan. Ya nggak apa-apa, terserahmu lah. Tapi Allah Bapa memberkatimu supaya kamu mengenal roh yang ada dalam dirimu. Ini Pak, Anda ini pensiunkan Tuhannya Yesus. Anda pensiunkan Tuhannya Yesus. Baru kau tuhankan Yesus. Aduh, iya, nanti roh itu yang memimpinmu untuk mengaku itu. Kalau rohmu itu menolak, bahaya, jangan asal bicara roh, Pak. Karena ada dua roh, ada roh Tuhan katanya, ada juga roh setan. Bahaya, hati-hati. Selama rohmu itu tidak mau dimasuki oleh Yesus, kamu tidak akan mengaku sebagai Tuhan. Mana ada kita mau kerasukan Yesus, nggak mau aku mah. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mengabarkan kebenaran. Tapi ya kebenaran apa pula diajarkan. Ya, tadi lucu. Oke lah, Anda sebenarnya orang yang baik. Cuman karena gimana ya? Aduh, sudahlah. Karena gini loh Bang. Inilah resikonya Bang. Kalau anak orang lu Tuhan kan. Ya manusia itu memang. Tuhan itu memang manusia. Memang anak orang ya dia. Tadi tidak katanya. Sekarang Tuhan itu manusia. Aduh, Bang.
Iya, memang Tuhan kami manusia, maksudnya. Nah, berarti jasadnya Yesus kan, yang adalah Tuhan kan? Jasanya yang ada roh Allah. Nah, itu mulai lagi. Muter lagi. Mulai lagi. Jelas. Oke. Nanti kita muter di situ. Mulai lagi. Bentar dulu terakhir. Terakhir ini kesimpulannya. Kan sekarang udah pada di surga nih. Ya, ada Bapa di surga, ada Putra, ada Roh Kudus. Ada berapa Tuhan tuh? Bukan Tuhan lagi ceritanya di situ, Allah, Roh. Allah. Oh, Yesus berubah. Hati-hati Bang Andi, hati-hati. Ya iyalah, dia kembali menjadi Roh, menjadi Firman. Kan Yesus dia ke dunia kan dalam bentuk dari Firman. Setelah kembali ke surga, dia kembali menjadi Firman. Firman Terus itu jasadnya Yesus kemana? adalah Jasadnya Yesus kemana yang terangkat itu? ke surga. Loh, katanya udah berubah roh. Jasanya tadi. Iya, kemana? Terbakar. Tertinggal di dunia, hancur. Apa kayak ini? Hancur. Kayak masjid kayak ini pesawat ulang-alik angkasa itu. Setelah naik jasadnya lepas terus jatuh gitu. Kayak gitu model. Iya, apabila kecepatan Anda melebihi dari atau sama dengan kecepatan. Oh, hancur jasadnya. Hancur. Yang hancur itu makanya aku bilang tadi tujuanku di situ. Berarti yang hancur ini Allah. Bukan Allah. Loh, tadi yang menjadi daging. Tapi kan Allah itu roh, nggak bisa hancur. Allah sudah jadi daging. Roh tadi itu sudah menjadi daging. Hancur. Yang menjadi daging itu adalah Allah. Roh menjadi daging. Ya karena kan karena roh ini Allah hancur. daging ini hancur. Jangan sebut Berarti yang Allah, hancur Bapak. adalah Allah, Theos. Bapak yang hancur. Tubuh karena gini, kita ini kan sudah diberikan pengetahuan dan Ini namanya Pak Dalek, Pak, di kampung saya, Pak Dalek. pengetahuan itu kan pengetahuan daripada Udah terakhir bro, ini lo dengerin dulu. Anaknya kan? Maria sekarang gimana fisiknya Einstein anaknya kan Maria? sudah mengetahui rahasia Allah yang Allah salah satunya. Anaknya Maria, itu anaknya Maria udah hancur. Awas rungkat. Badannya anaknya Maria kemana? Badannya? Ketawa aja ketawa. Sudahlah, segala yang berbentuk badan tinggal di dunia. Yang masuk ke surga adalah roh. Itu aja kuncinya. Jadi anaknya Maria kemana sekarang? Sudahlah, aku bilang tadi. Hukum fisika mengatakan apabila kita bergerak dengan kecepatan cahaya, tubuh kita ini kan hancur. Nah, bukan itu saya tanya. Anaknya Maria sekarang ada di mana? Hancur. Badannya. Hancur. Buset, kau hancurkan anak orang. Karena sesuai hukum fisika kan. Karena Tuhan yang benar itu ya kan? Tuhan yang benar taat hukum. Jadi bahaya ini orang ini. Kau hancurkan anak orang ya. Tuhan yang benar taat hukum. Jadi ada dua yang dihancurkan oleh saudara kita ini. Einstein sudah mengetahui satu Tuhan dan anaknya orang. Iya. Bapak sangat dihancurkan. Oke lah, saya turun dulu lah, udah capek aku. Oke ya. Besok lagi Bang. Oke. Datang lagi besok ya. Salam kenal ya. Bang, besok datang lagi. Jangan lupa di follow ini Bang. Bapak, abang lucu deh, benar, serius. Iya memang, karena Baru kali ini ada yang mengatakan anak Maria hancur. Iya, sesuai dengan hukum. Itu waktu hancur kesakitan nggak dia? Enggak lah. Perubahan dalam roh. Ya. Jadi waktu disalib nggak kesakitan dia ya? Kesakitan lah kalau itu. Padahal itu cuma dicampur gitu kesakitan. Nah ini hancur kok nggak kesakitan? Kita belum pernah masuk surga. Bukan bahas kita loh Bang, bahas Yesus kok jadinya kita. Gimana Iya, prosesnya mereka melihat ke langit kan masih lihatnya dengan kecepatan cahaya sudah tidak nampak lagi. Berarti ada badan yang tertinggal kan dengan penyucian sesuai dengan hukum Einstein. Terus kalau Yesus itu tidak punya badan, kan dia kawin di surga Bang. Roh yang kawin. Dia nggak ada waktunya untuk kawin, nggak dipikirkan dia itu. Nah itu juga. Ada Bang. Terus ada juga loh Bang terakhir Bang. Yang duniawi, Yesus tuh nggak mikirkan hal-hal yang duniawi. Tapi kan Yohanes melihat hanya dia Bang. Nggak gini, kalau Yesus punya anak nanti bingung kita siapa cucu Yesus, siapa ini, jadi semua jadi mengaku-ngaku cucu Yesus. Nah,
nanti aku cucu Yesus. Aku dari cucu Yesus. Itu cucu Tuhan. Jadi ada pula nanti ludahnya dimakan. Nah ini cucu Yesus itu. bukan pula. Iya, jadi cucu Tuhan gitu maksudnya. Jadi kalau dia punya anak kan jadi rame jadinya. Bersoalan. Tapi kan ibu Tuhan ada, Maria ibunya, Cucu Yesus loh yang nomor 15. Elizabeth tantenya, Zakaria omnya, Yohanes sepupu sekalinya, Yudas saudaranya, sekandung lagi. Gimana itu? Ya udah lah. Anaknya Zebedius keponaannya, anak Yakobus keponakan Tuhan. Ya, gimana? Ya. Nanti kalau Yesus punya anak, nanti punya cucu sampai ke keturunan 15, nanti payah disembah. Nah, anaknya Yudas itu anak ponakannya Yesus kan? Nah, ludahnya cucu Yesus nanti jadi Ada, Bang. jual. Nah, kan jadi Saudara penjual Yesus kan jadinya. salah satunya Yudas. Nah, kalau Yudas punya anak berarti itu kan ponakannya Yesus, betul? Ponaknya Tuhan. Iya, iyalah, udahlah. Udahlah, kalian mau nanya ya. Oke, ya. Oke, selamat. Oke, saudara, thank you. Salam Bang, kita kalau sehat-sehat boleh tahu, selalu. abang ini di mana bang? Oh ya udah pergi. Di jalan Lucu, bagus orangnya. di mana? Itu namanya sapi bersayap. Ini ada sapi bersayap. Kemana dia nih? Hancur Kristen kalau begini caranya. Allahu Akbar. Lucu. Dia katakan Tuhannya roh, setan juga roh. Yang ngajarin Anda nyembah Yesus, bingung dia. Bingung. Anaknya Maria hancur. Allahu Akbar. Inilah jahilnya ya. Konsep-konsep kayak gini. Bahaya. Ada aja hiburan malam-malam ya. Hancur muridnya Bom-Bom, hancur semua. Gurunya Bom-Bom tadi ini kayaknya dia lebih cerdas dari Bom-Bom ini, Bapak. Cerdas ngelesnya bagus tadi ini. Dia bisa Iya. menahan. Dia menguasai loncatan berpikir, betul. Iya. Dia bisa bermanuver dia. Iya. Tapi manuvernya dia ke kiri Banyuma nabok, dia ke kanan Banyuma nungguin. Tuhannya terkena hukum fisika. Dia lari ke kiri, kemana lu? Waduh ada Banyuma di kiri, ke kanan dia, ada juga. Gak lolos dia. Mau lari kemana? Sudah gitu ditambah lagi data. Udahlah kamu menang, aku kalah gitu. Tapi bagus. Bapak ini baik tadi, bagus. Bagus, nggak ada kata-kata hujatan yang keluar. Mantap. Saya salut mentalnya kuat. Ya, Jarang. Ngawurnya terlalu tinggi. Ya itu kelebihannya dia. Saya pernah berhadapan dengan dia beberapa waktu lalu tuh di Kerumja apa itu. Aduh, pusing deh. Bahasa apa lagi? Bahasa ini juga. Ketuhanan juga. Arah ngeri. Tapi saya salut sama dia. Orang kayak gini ya, kalau dia kekurangan beras saya berani nyumbang 2 liter, 3 liter. Biar dia hidup, biar ada teman diskusi. Daripada sakit. Iya. Dia katakan tidak mungkin Tuhan punya anak, kata dia. Iya, lucu. Tuhan punya ibu, apa mungkin? Punya sepupu Yohanes. Gimana itu? Udah ada. Tolakan Yahudi dia Tuhan kan. lucu. Ini kalau Kiluki. Kiluki mau ada yang sampai. Perut saya sampai tertawa juga. Enaknya kalau dingin di house begini ada yang buatkan ini ya, ST ya. Mana bisa ST gini hari? Panas soalnya, matikan AC. Bukannya di gunung ini? Belum. Ahad baru kita ke gunung insya Allah. Bersiap. Saya tunggu-tunggu ompot, ternyata aduh. Mana berani si Pot itu. Mengecewakan ompot. Enggak berani dia. Padahal orang-orang tunggu. Pak Labu teriak-teriak. Para ulama, siapkan tempat saya. Siapa lu? Tempatnya Syekh Yohanes itu di Kubangan. Labu. Baik teman-teman, kembali kita umumkan terkait dengan kegiatan kita nanti bulan suci Ramadan ya. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan pengumuman ini, karena ini untuk kepentingan umat juga.
untuk kita menghidupkan suasana masjid kita yang ada di gunung. Jadi yang ingin datang untuk berbuka puasa bersama, tarawih bersama, silakan. Nanti infokan ke host kita ya, Bang Sadli, Dinda Sadli, Nanda Sadli, untuk supaya nanti kita meriahkan di atas rame-rame. Seperti itu maksudnya. Jadi teman-teman yang punya keinginan datang, silakan diinfokan kepada panitia. Kita tarawih bersama, bukakan camping bersama. Yang mau pengajian, kajian juga silakan. Bisa kajian di tengah-tengah halaman ya. Taman maksudnya, tempatnya Ahisugi kemarin nyalakan api unggun. Situ bagus tuh. Kan sudah terang tuh, kita tambahkan lampu. Oh, mantap itu. Jadi di situ kita bisa ngaji tadarusan bersama sampai subuh. Nanti ada wifi juga, kita ada wifi, ada 2 ya. Nanti tinggal dibelikan kotanya untuk live. Ada, tinggal dibelikan kota, kita bisa kemudian di halaman atau di taman itu sambil bermain dengan kelinci kan, malam-malam nyalakan api unggun sambil kita dialog atau debat diskusi, kan bisa di live kan di situ. Ini Orbit saya ini kalau di sana ngangkat enggak ya? Soalnya kartunya kartu Riau. Excel. Enggak, Simpati. Telkomsel. Kurasa bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Salam hormat Gurunda, salam hormat Bang Andi, Ustadz Sugi, semuanya. Selamat Ya, malam. salam hormat kembali Bang. Bang, cuman meneruskan yang tadi aja nih Bang, lucu. Lucunya di mana Bang? Lucunya di mana? Ayo. Ini Bang, salam kenal dari Medan Bang ya. Oh Medan, Oras. Oras. Lucunya di mana? Tadi, Lucunya di mana? kata Bapak itu tadi kan, Yesus kan tidak diterima di Israel. Dibuang. Jadi kami ambil lah, kata kami yang nampung kata. Ya sih Gurunda, itu aja. Kayak pengungsi ya, Rohingya. Soalnya kan aku pribadi ya fans berat, apalagi Indonesia, terutama Bang Juma, Bang Andi, Ustadz Sugi lah semua, Bang Kores juga. Nyimak Yakin aja itu? sih selama ini. Nyimak aja sih. Oh, kirain mau beneran pijat pundak. Cuman nerusin yang tadi aja. Pak Bom lagi pegal dia. Karena dibuang kami tampung lah katanya. Oke Gurunda ya. Oke, makasih Bang. Akhi, bentar. Kalau beneran fansnya Ustadz Sugi, coba aku tanya, ada berapa pecinya Ustadz Sugi? Satu aja, itu aja terus sudah 20 tahun. Ih, sembarangan banyak ya. Sembarangan. Bang Kores, sehat selalu. Gurunda. Wah, ini harus open cam nih biar gak disangka cuma satu FPC saya ini. Bahaya ini. Iya Bang. Oke Bang, sehat-sehat semua ya Bang. Tapi itu topimu kenapa baskom miring? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Terima aja dulu dia. Ini anak minta naik, dikasih naik kok enggak. Ini lagi baru naik. Wih, orang kantoran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, waalaikumsalam. Begini hari masih di kantor Bang Jai. Dia persiapan mau ke gunung itu Bang Andi. Oh iya. Mau ke masjid kita tarawih. Itu yang buat anak saya VP-nya, jadi fotonya. Masa dikira cuma satu doang ini? Oh iya, ini jilbabnya ibu ini dipakai. Orangnya lagi tidur kan. Itu mah horden diputer. Ini mah kain belum jadi ini. Bukan lap meja. Iya, horden diputer. Horden. Ken horden. Ya Banjai terusin dulu Banjai.
Baik, terima kasih ya dan wa syukralillah wa ba'du. Yang saya muliakan guru-guru kami, Kanda Juma, Kanda Andi dan semuanya. Saya tadi dengar pengumuman untuk acara di bulan Ramadan. Kebetulan pas saya scroll ada pengumuman tapi setengah saya dengar. Alamatnya di mana Kanda Juma? Di Goa, Kabupaten Goa. Wisata Rumah Hobbit Bolangi. Depan wisata ada masjid kita di situ, Nur Maulida. Oh iya iya. Kebetulan saya sahabat karibnya Ustadz Alif. Rumah saya juga deket banget sama beliau. Dan kami memang sering komunikasi. Saya pernah ini video call juga dengan Kanda Juma waktu itu berserta Ustadz Alif ya. Oh, iya. Ya, ingat ya Bang ya. Insya Allah. Abang di mana? Di kota mana ini? Saya di Bandar Lampung, Bandar Lampung, Masya Allah. Iya. Kebetulan gurunya Ustadz Alif itu sahabat saya, satu pengurus ponpes di kota Bandar Lampung. Masya Allah. Itu. Saya memang aktif di medsos baru Kanda. Jadi saya mendisposisikan diri beserta Ustadz Hanafi, Ustadz Yajuba dan teman-teman untuk ada juga, kami kan ada di Komal itu ada IB ya, Islam Bersatu, kemudian Pejuang Islam Ustadz Hanafi. Kebetulan saya yang sering mengisi kajian-kajian itu beserta Ustadz Hanafi. Saya pengen di tengah-tengah guru-guruku semua perkembangan demi perkembangan di media sosial khususnya untuk apologet. Saya apresiasi, mudah-mudahan menuju ke Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan, kemampuan untuk beribadah. Juga saya ikuti juga perkembangan seperti terakhir kemarin ada beberapa yang naik yang memang biang-biang kisruh. Saya juga sudah informasikan buat teman-teman untuk kiamat dan sejenisnya ya, yang sealamnya dengan kiamat itu saya untuk minta untuk tidak diberi fasilitas sebetulnya. Kemarin di roomnya Jack Suki juga, kebetulan terakhir dengan saya kan, itu saya sudah sampaikan teman-teman. Kemudian ini Kanda semuanya guru-guruku, mohon maaf kalau memang saya, karena saya di kapasitas apologet khususnya untuk pengetahuan di Bible yang memang saya faham dengan diri saya, maka saya mendisposisikan diri untuk ke ranah yang di internal Muslim itu. Tapi ya kalau ketemu kita nggak mundur, kita kalau ketemu gitu. Iya. Saya selalu menyimak terus Kanda Andi Selebet, Kanda Zuma semua. Saya sering aktif melihat karena memang di bawah dan pengikut-pengikut viewers ini memang banyak sekali. Jadi memang saya hanya nonton dan mencari ilmu. Selalu apa yang disampaikan Kanda Andi, Kanda Zuma, saya catat melalui buku-buku itu. Sehingga saya hanya bertugas untuk mengulik seperti Abdon dan teman-teman. Kita ajak berdiskusi yang real Kanda Zuma, mohon maaf mengganggu semua barangkali ya. Karena orang Kristen dia tidak mengerti tentang Al-Quran. Nah ketika kita bahas dengan bahasa Quran, nahu sorob ya fil lughatin Arabiyah, bahasa Arab, ya terserah mereka lah mintanya apa, kita akan jelaskan gitu kan ya. Nah, ini saya sudah mohon maaf Kanda, saya memang kadang-kadang hadir di tengah-tengah orang yang kadang-kadang tidak satu frekuensi dengan kita. Seperti saya umumkan di sini, seperti ada beberapa hal. Ada yang satu kampung dengan saya seperti teman-teman PPJ, terus apa lagi itu, bukan agama biasa dan seterusnya. Itu tetangga saya itu di sini. Nah, saya berupaya untuk agar supaya di media sosial ini kan banyak room-room yang fotonya sama dengan Kanda Juma, Kanda Andi, Kanda Alif, tapi ternyata mereka memang orang-orang yang memang kalau orang kafir masih mending ya. Kalau ini bukan orang kafir lagi gitu. Udah firqahnya udah lain lagi gitu kan. Firqahnya beda.
Ya, Islam bukan, kafir bukan, apa itu udah nggak jelas lagi. Nah itu, kalau visi the king udah jelas-jelas lah kita paham itu. Nah sejauh inilah Kanda semua guru-guruku saya mengikuti. Tapi saya juga sering juga dengan Michan saya komunikasi, Yunda Michan ya. Saya komunikasi. Masya Allah. Jadi saya naik di sini bukan untuk minta dikenal ya Kanda ya, bukan. Saya minta doanya ketika nanti saya bernarasi kurang menguasai dinilai oleh gurunda kami semua, mohon untuk kiranya bisa untuk di DM kalaukah ada suatu perbedaan ya. Karena saya mengambil link yang untuk di internal muslim, karena di muslim ini sendiri yang tidak menguasai tiba-tiba berinteraksi dengan orang-orang yang biasa berdiskusi sehingga menjadi confused, kemudian menjadi hal yang menjatuhkan martabat muslim itu sendiri. Itu dari saya gurunda semua. Makasih. Ya, terima kasih. Dan saya kemarin pernah punya niat di Bandar Lampung kan saya ada fasilitas untuk membuat satu buku, tapi belum sempat sama Ustadz Alip untuk mendatanginya. Saya akan buat buku secara nasional, bahkan mungkin nanti kancahnya internasional untuk sejarah apologet kekinian di masa modern. Nah, itu nanti insya Allah saya dengan Ustadz Alip sengaja akan datang ke Gurunda, ke Kanda Zuma, juga Kanda Andi, semuanya. Saya mohon izin agar supaya untuk bisa kita jadikan sejarah bahwa perjuangan ini tidak hanya sekedar seremonial kan gitu, tetapi ada mencatat satu sejarah yang nantinya akan ada penerus gitu ya, akan ada penerus. Amin. Untuk berjuang di atas muka bumi risalah Islam ini. Gitu Gurunda kami. Mohon maaf ini sudah mengganggu Gurunda semuanya. Enggak. Mohon maaf. Iya, kami pun kalau misalnya ada dari kami pihak API atau apologet Islam yang salah menarasikan Al-Quranul Karim atau hadits, kami pun mohon membuka diri untuk ditegur, diluruskan kemudian. Akhi, karena ya bukan ahli di bidang itu, hanya mengetahui luarnya saja, tapi kalau masuk ke dalam ranah nahwu sharaf, balaga, i'rab dan seterusnya itu ya, antum pakarnya kan. Jadi kalau misalnya ada yang keliru, ada yang salah di kami yang perlu kemudian segera untuk ditangani, jangan sungkan untuk menghubungi kami lewat DM, lewat HP. Kami pasti terima itu semua. Masya Allah. Ya. Saya sudah follow semua kok, guru-guruku semua ini sudah saya follow. Amin. Semua. Cuman saya tidak dikenalnya maka nggak follow back. Allah. Insya Allah saya walaupun tidak kita saling kenal, insya Allah kita di akhirat kelak bertemu. Bahwa kita sama-sama memang berjuang untuk bagaimana menegakkan tauhid, meluruskan akidah, menanam keyakinan untuk semua ikhwanul muslimin muslimat. Itu aja kandaku semua. Terima kasih. Mohon izin di follow back saya biar supaya kalau kangen bisa DM-nya bisa terdeteksi. Baik. Iya, dengan akun saya ini akun 4 kayaknya kita belum berteman nih. Coba saya DM. Oh iya. Ya baik. Oke, sip, saya udah follow. Baik, nanti saya follow back. Oke. Itu aja Gurunda. Terima kasih baik. sudah mengganggu nih sedikit. Saya izin turun dulu untuk menyimak. Insya Allah ada pasien selanjutnya yang bisa diluruskan. Amin. Insya Allah. Jazakallah khair. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Indahnya Islam itu. Ilmu tawadu yang sangat luar biasa dari beliau. Betul. Oke teman-teman. Masih ada satu dulu. Ada lagi tuh Ibu Fauzia. Fauzia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Laki-laki ya? Waalaikumsalam. Suaranya Ibu habis flu ya, Bu ya? Lagi flu, Bu? Enggak, Bang. Kecil suaranya, Bu? Suaranya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laki-laki Bang Handi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam kenal bang semuanya bang. Iya bang. Kenal. Iya, salam kenal saudaraku Bang. Iya bang. Suaranya dong. Suaranya kecil. Iya kecil banget, bang suaranya. Iya bang ya. Iya, suaranya kecil Bang. Udah bagus bang. Udah bagus bang. Enggak dengar, enggak jelas ngomong apa. Apalagi di tempat saya hujan. Iya ya. Halo, cek, cek, cek. Ya udah disampaikan Bagus, aja Bang. bang. Silakan apa? Ya, terima kasih bang. Jadi kita memang itu harus saling merangkul satu sama lain. Terima kasih sarannya ya bang. Insya Allah kedepannya kita lebih baik. Agak tuh. Sarannya begitu tadi saya dengar. Oh. Ini lagi nih Ibu Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najwan, Pak. Bukan Najwa. Oh iya maaf. Ya. Silakan bang. Assalamualaikum Bang Juma, sehat. Waalaikumsalam Bang, sehat alhamdulillah. Iya, ini saya naik Bang, mau tanya nih, ada pertanyaan dari Al-Quran surat Ar-Ra'. Halo? Iya bang, silakan bang. Ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Nah itu bang. Teman-teman dengar suara saudara kita ini enggak? Bahkan didengar enggak? Iya. Kok bisa? Halo? Iya dia bawa. Itu ada bawa suara Ali Imran apa yang mana bang tadi bang? Suaranya kecil. Enggak jelas Bang. Kayak ngomong dalam kolam. Kalau gini udah gede. Belum. Belum ya? Halo? Iya. Bang Handi jelas Bang Handi? Iya. Kurang lebih ya gitu-gitu deh. Coba tanya ulang. Ya, saya mau bertanya ini Bang, dalam surat Ar-Ra' ayat 11 itu Bang. Iya. Ya, yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu wa ma lahum min dunihi min wal. Itu Bang. Al-Arab kan ya bang 11? Iya, Al-Arab. Kok punya gitu? Arab tuh bang. Iya itu yang mau tanya artinya dari innallaha la yughayyiru ma biqaumin yang itu Bang. Bukan Al-Arab itu bang. Lanjut bukan. Lanjut aja bang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu maksudnya. Iya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Itu betul? Iya, betul Bang. Oke. Nah, ayat ini menerangkan kemudian bahwasanya apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain daripada Allah itu sendiri. Di dalam Al-Quranul Karim di ayat lain diterangkan
Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Nah, artinya apa? Ketika ada perintah di sini, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dirinya sendiri. Artinya bahwasanya Tuhan maha teliti, Tuhan itu mengawasi, Tuhan itu cermat. Tuhan itu kemudian melihat bagaimana kemudian keadaan manusia itu tidak dilihat dari dampak yang ada di permukaan, tapi yang ada dalam hati. Yang ada dalam hati. Paham tidak ini, saudara? Paham sih bang, cuman kalau saya kan pekerja ya, pengusaha gitu. Saya udah 3 kali buka usaha sendiri gitu ya. Iya. Cuman gagal terus gitu. Dan saya baca surat ini, ayat ini, Allah tidak akan merubah suatu kaum gitu sebelum dirinya merubah dirinya gitu. Terus ya saya mohon penjelasannya gitu supaya hati saya mohon pencerahan lah intinya supaya hati saya bisa tenang gitu dengan ayat ini gitu maksudnya. Gimana itu Bang Handi? Karena kalau berbicara mengenai dalil ini, lalu saudara hubungkan dengan usaha ya? Ya. Biasanya dengar juga dari TV-TV gitu para ustadz, cobalah untuk merubah diri sendiri gitu. Karena Allah Tapi tidak akan merubah sebenarnya suatu kaum gitu. nggak usah dipersulit. Gini loh ya, kalau Anda tidur ya nggak mungkin dong dapat rezeki. Ya. Itu aja sih. Anda harus, kita semua harus tetap semangat, berusaha, berdoa, giat gitu loh. Itu maksudnya. Jadi Anda ini tidak akan kaya kalau hanya tidur. Nggak mungkin duit Bang. jatuh dari langit kan gitu sederhananya Bang. Saya udah 3 kali buka usaha gitu. Sudah 3 kali buka usaha. Nah, ya kalau ini Bang Juma dia udah 3 kali gagal. Makanya saya Gimana? mohon pencerahannya dengan ayat ini supaya saya lebih yakin lagi gitu. Nah, makanya begitu. Itu doang sih. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai usaha dengan ayat tadi itu tak ada hubungannya, Bang. Oh, gitu. Iya. Ini ayat ini terkait dengan apa? Terkait dengan usaha manusia di dalam menyelamatkan dirinya. Jadi tidak baik menjadi baik. Bukan berbicara mengenai usaha. Oh, gitu. Iya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai apa yang saudara sampaikan ini, terkait dengan ayat ini, itu bisa kita lihat, kita kaitkan dengan surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Itu. Ya, Kenapa bisa digabungkan dengan ayat An-Najm ayat 39 sampai 42? Itu tadi. Karena ini terkait dengan keselamatan di akhirat. Oh gitu. Ya. Nah. Coba lihat di dalam surah An-Najm ayat 40, Pak. Ya ntar ya. Saya buka dulu. Saya awam gitu maksudnya. An-Najm ayat 40. Ya, ya. Ulang ya. Udah turun.
Udah Pak? Karena saya lagi nggak hidup. Terangkan aja tuh bang. Ya. Terangkan aja. Iya, kalau ayat ini sama seperti dasar yang tadi itu Pak, bahwasanya usaha yang dimaksudkan di dalam surah yang pertama yang Bapak tanyakan itu terkait dengan usaha kita akan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini tidak berbicara mengenai apa yang Bapak sedang usahakan sekarang. Tapi meskipun demikian, apabila kemudian Bapak benar-benar ingin berubah merubah nasib dalam hal ekonomi, ya tetaplah ikhtiar Pak. Usaha yang tidak kemudian mendatangkan keputusasaan. Usaha dan ikhtiar lalu diimplementasikan dengan doa yang tak putus-putusnya kepada Allah. Kalaupun kemudian usaha itu gagal, jangan memandang itu sebagai sebuah kesalahan atau sebuah keadaan yang mana Tuhan tidak cinta kepada Bapak. Enggak. Justru kemungkinan itu adalah rasa cinta Tuhan kepada saudara. Kenapa? Selama Anda tidak mendapatkan kemudian apa yang Anda inginkan, ibadah Anda baik. Benar ya? Siang malam rajin sholat. Nah, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui apa yang terjadi ke depan. Allah cinta kepada Anda pada saat yang sekarang ini. Anda melihat ketika Anda diberi rezeki, bisa jadi Anda lupa dengan Allah. Sehingga Tuhan tidak memberikan. Gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Karena Al-Quran mengatakan, wa anna sa'yah saufa yura. Sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Summa yujazahul jaza'al awfa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Jadi kalau misalnya Bapak berusaha gagal, ikhlas. Ya Allah, mungkin ini belum rencanamu, mungkin ini di luar rencanamu. Saya ikhlas, usaha lagi. Allah akan melihat itu Pak. Allah akan melihat. Allah akan melihat upaya-upaya Bapak. Jadi jangan berputus asa, insya Allah Tuhan akan memberikan apa yang Bapak inginkan. Amin. Selama Bapak kemudian mempermudah urusan orang lain. Nah ini ada rahasia nih Pak, rahasia di saya nih. Sebagai orang yang juga pernah mengalami keadaan yang sama. Ini pengalaman pribadi. Boleh Bapak ikuti, ini ilmu hikmah. Boleh juga Bapak tidak ikutin. Jadi dulu juga saya pernah banyak usaha. Bukan banyak sekaligus, tapi ini gagal, itu gagal, ini gagal, itu gagal. Akhirnya saya kembali menyadari bahwasanya ya ini kan kehendak Tuhan. Sekuat apapun saya membanting tulang, kalau Tuhan kemudian tidak menginginkan keberhasilan di situ, maka saya tidak akan pernah kemudian bisa berhasil. Meskipun kepala di bawah, kaki di atas. Kalau Tuhan tidak meridai, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Apakah kemudian saya menyalahkan Tuhan? Tidak. Lalu apa yang saya lakukan? Saya siang malam merayu Tuhan. Saya rayu Allah. Sampai pada akhirnya saya merasa bahwa saya ingin di dalam kehidupan saya ini dipermudah oleh Allah. Maka sejak itu saya senantiasa mempermudah urusan siapapun yang datang kepada saya. Meskipun saya juga dalam keadaan sulit. Ini bukan teori Pak, ini fakta. Ini keluarga saya banyak nonton. Staf saya juga banyak nonton. Itu fakta dalam kehidupan saya. Mulai sejak itu Pak, saya memperbanyak sholawat, saya mempermudah semua urusan orang. Meskipun saya sendiri dalam keadaan sulit. Uang di dompet tinggal 50.000. Ketika ada orang yang datang kemudian minta untuk ditraktir, tak kasih duit itu Pak. Ikhlas lillahi ta'ala. Apa yang terjadi? Saban hari, esok hari kok, loh ini kok ada berubah. Gampang saja orang bisa membantu. Ada saja kemudian orang yang datang kepada kita.
Sampai Pak, kenyataan ini bukan sesuatu yang bohong. Sampai ada orang yang datang dengan ikhlasnya memberikan saya duit miliaran pun waktu itu. Tapi saya tolak. Nah, ini Bang Handi ada saksi, Akhi Sugi ada saksi. Saya dikasih duit, apa yang saya katakan kepada beliau, duit ini jangan kasih secara pribadi, duit ini digunakan apapun yang bisa bermanfaat. Akhirnya apa? Tidak selesai sampai situ Pak. Saya dikasih rumah. Dikasih rumah, dikasih mobil. Itu loh Pak. Ini fakta. Ternyata setelah saya belajar, ya Allah akan mempermudah kita kemudian ketika kita mempermudah urusan saudara-saudara kita. Bukan hanya sebagai seorang muslim, tapi non-muslim pun ketika mereka butuh bantuan, kita juga bantu. Kalaupun kita tidak bisa membantu, kita ikhlas dan ridha mendengarkan keluhan mereka. Nah, inilah yang kemudian yang saya sampaikan kepada Bapak, ini pengalaman pribadi saya. Saya tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Karena kenapa? Boleh jadi hal yang kita anggap buruk, justru itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Boleh jadi hal yang sesuatu yang baik menurut kita, itu adalah sesuatu yang buruk bagi Allah. Bisa jadi Pak. Ada pengalaman waktu saya masih kuliah dulu. Ada teman saya datang kepada saya lagi di taman nih membaca. Datang kepada saya, dia katakan kepada saya, "Bro, kenapa? Anak-anak itu jahat kali sama aku ya." "Kenapa memang?" "Ya, kan mau pergi sana, makan ini bareng-bareng. Padahal tidak ada boncengannya. Saya kan harusnya ikut, padahal aku lari sekencang-kencangnya kejar mereka. Tapi saya dilarang ikut. Saya kok selalu merasa dikucilkan ya sama gengnya mereka." Jadi ku tepuk pahanya dia kan, temanku itu. Dido namanya, Dido. Dido, saya bilang gini, "Dok, kamu jangan selalu negatif deh." "Ya tidak, ini sengaja mereka panggil kita bikin acara apa gitu, acara mungkin apalah waktu itu. Kalau nggak salah mereka pengen makan mangga gitu Bang. Kamu nggak usah kayak gitu, kamu negatif selalu kamu itu selalu berpikir negatif." Apa yang terjadi Bang? Belum juga 30 menit dia duduk di samping saya, anak-anak perempuan itu pada teriak dari luar, dari ruangan fakultas saya itu teriak, orang pengheboh. Apa yang terjadi? Andai saja tadi teman saya itu naik di motor itu sama-sama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hikmah. Jadi kita nggak boleh kemudian berpikir negatif. Hal yang dianggap tadinya tidak baik, belum tentu itu tidak baik bagi kita. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau misalnya saudara saya gagal, kemudian gagal lagi, kemudian gagal lagi, ingat prinsip bisnis itu, kesuksesan itu dikelilingi oleh kegagalan. Itu prinsip bisnis. Itu prinsip bisnis tuh. Orang memecahkan batu yang besar, itu tidak akan pernah bisa pecah dalam pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga, pukulan keempat, sampai kepada pukulan 10 baru pecah. Pukulan ke-10 yang memecahkan kemudian batu itu tidak. Pukulan yang memecahkan batu itu adalah pukulan pertama, ditambah ke pukulan kedua, ditambah ke pukulan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, barulah bisa pecah. Jadi kegagalan itu akan mengantar kita kepada kesuksesan. Jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan mengeluh, jangan menyerah, dan jangan negative thinking, baik terhadap Allah maupun kepada sesama manusia. Tetap berusaha, ambil air wudhu dan tetaplah senyum. Ya Rabb, indah kali ujianmu kali ini. Gitu. Itu yang saya pakai Bang, alhamdulillah. Itu yang saya pakai. Itu pribadi saya. Ya silakan kalau ini dianggap sebagai sebuah yang baik, alhamdulillah. Kalau ada manfaatnya, masya Allah. Seperti itu Bang. Ya, siap Bang. Makasih Bang pencerahannya. Alhamdulillah nih agak tenang. Sharing kita sharing. Iya. Ya segitu aja Bang ya. Makasih banyak nih. Sama-sama. Saya turun ya Bang ya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti Bang Handi,
Bang Handi itu serba berkecukupan. Meskipun hidupnya sederhana, berkecukupan. Pingin makan ini cukup, pingin makan itu cukup, dan seterusnya. Nah inilah sama seperti nasihat saya kepada anak saya. Beliau ingin beli HP, kemudian HP-nya itu masih bagus. Jadi untuk yang kedua kalinya aku panggil, aku sampaikan sama dia. Kira-kira HP ini sudah jelek, gak bisa dipakai, masih bagus, kata dia. Ini menurut teman-temanmu masih bagus gak HP ini? Masih bagus. Kira-kira kalau dikasih temanmu ini mau gak? Mau kali. Mereka impi-impikan gak HP yang seperti yang Nanda pegang? Ya pasti. Itulah yang terjadi dengan dirimu sekarang. Kebanyakan manusia itu tidak pernah merasa memiliki, meskipun barang itu sudah ada di genggamannya. Kenapa demikian? Karena dia senantiasa ingin memiliki apa yang ada di dalam genggaman orang lain. Ketika kemudian dia punya iPhone 13, lalu kemudian orang memiliki iPhone 15, dia bisa memiliki lagi HP. Kenapa? Teman-temannya. Begitu HP itu sudah ada di genggaman tangannya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, lihat lagi HP iPhone 15, itu akan melahirkan rasa ketidakpuasan kalau tidak memilih. Itulah kodrat sebenarnya manusia. Nah, hari ini saya memiliki iPhone 25, Bonbon masih iPhone 2, itu yang membuat dia selalu keluar-keluar nyebut nama saya, marah dan seterusnya. Kecemburuan itulah yang membuat dia semakin gendut. Nah, inilah yang saya katakan bahwa inti dari kesemuanya itu adalah bersyukur kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah, Tuhan kita memberikan kemudian rezeki kepada hambanya dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Dan kata Allah, jika barang siapa di antara kalian bertakwa kepada aku Tuhanmu, Allah akan mencukupkan kemudian apa yang menjadi keperluanmu. Masalahnya sekarang ini, terkadang kita tidak perlu sesuatu itu, tapi kita ingin. Bagaimana sih rahasianya untuk bisa bahagia? Kalau mau bahagia, ambil kertas, ambil pulpen, lalu kemudian tuliskan semua keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Ingin ini, ingin. Sampai 100 halaman itu tidak akan pernah habis kalau kita mengikuti keinginan-keinginan. Nah, sekarang ketika banyak keinginan-keinginan ini, yang mana yang kita butuhkan? Yang mana yang cukup untuk kehidupan sesederhana kita untuk beribadah? Hapus semua yang lain. Maka dengan demikian kita akan berbahagia. Itu resep saya sih sebenarnya. Itu resep dan orang-orang yang tidak terlalu gimana kali dengan dunia. Karena nasihat orang tua saya gini. Lagi-lagi saya curhat ini. Orang tua saya nih, bapak nih sebelum meninggal. Dia katakan gini sama aku. Anakku, ketika nanti kamu sudah berkeluarga, kamu menjadi seorang pemimpin, kata beliau. Kamu punya 2 tangan. Betul? Iya. Iya, Pak. Aku bilang gitu. Jadi akhiratmu itu ada di genggaman tangan kananmu, dan duniamu itu ada di genggaman tangan kirimu, kata Papa waktu itu ya. Ketika kemudian keseimbangan antara tangan kananmu dan tangan kirimu itu ada dalam kehidupanmu, naikkanlah kemudian akhiratmu di atas kepala. Itu kata Papa waktu itu. Jadi lama kata-kata hikmah ini baru saya bisa ngerti. Dia katakan ketika kamu berjalan, tangan kiri dan kananmu seimbang, berjalanlah kamu di muka bumi ini dengan seimbang, kata Papa waktu itu. Ketika seimbang, maka naikkanlah kepala tanganmu pelan-pelan sampai kepada titik di mana tanganmu berada di kepala, tangan kanan. Sambil berjalan. Kalau kemudian tangan kirimu
tidak seimbang mengantarkanmu untuk jatuh ke sebelah kiri, kata Papa waktu itu, maka turunkan perlahan tangan kananmu kembali agar ia memberi keseimbangan. Ini bahasa yang sangat-sangat luar biasa maknanya. Setelah saya pelajari, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Begitupun sebaliknya kata beliau. Kalau tangan kirimu kemudian kamu bawa ke atas kepala, dan akhiratmu akan membuat kamu jatuh tersungkur karena ringannya kemudian dunia, maka turunkan tangan kananmu supaya ia seimbang. Nah, itu artinya setelah saya belajar lama-lama saya bilang, oh artinya gini. Ketika kehidupan dunia kita ini dimudahkan oleh Allah, maka utamakanlah akhirat. Dan ketika kemudian kita mengutamakan akhirat, lalu terbengkalai kehidupan dunia kita, anak ingin makan, anak ingin minum, ingin bayar itu dan seterusnya, maka turunkan kehidupan akhirat ini pelan-pelan sampai keseimbangan itu muncul. Jangan timpang. Kalau kemudian sudah seimbang dalam kondisi yang kuat, maka simpanlah akhiratmu di kepala selama-lamanya dalam keadaan berdiri tegak, tangan di bawah, tangan kanan di atas. Artinya akhiratmu ketika duniamu kemudian tidak lagi membuat kamu sulit, maka akhiratmu akan menjadi tumpuan akhir. Ini maksudnya apa? Papa memerintahkan saya menjadi seorang pengusaha yang kemudian ketika usaha itu baik, maka utamakanlah akhirat. Itu bahasa hikmah, itu kalimat-kalimat hikmah yang sampai hari ini tuh saya tidak pernah lupakan. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Ketika akhirat kamu kejar, kemudian perutmu lapar, anak-anakmu lapar, maka seimbangkan duniamu kemudian. Pelan-pelan kejar duniamu. Seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Dan kejar akhiratmu seakan-akan besok mati. Itulah yang diajarkan oleh Papa. Setelah saya belajar, oh iya ini ilmu hikmah yang sangat luar biasa. Itu mungkin teman-teman di sini, keluarga saya dengarkan juga. Tuan saya itu, sebentar bang, sebentar, 2 menit aja. Ini untuk motivasi. Sebentar Bunda Rahmat, jangan ngorok dulu Bunda Rahmat. Jangan ngorok dulu, di-mute dulu Bunda Rahmat. Ngorok dia. Ya, orang tua saya itu, ini didengar sama keluarga. Saya katakan gini, di tempat saya dilahirkan, mungkin orang tua saya itulah yang paling banyak memiliki tambak, karena memang beliau itu adalah juragan besar waktu itu. Tapi ada keanehan, ya, ada keanehan yang terjadi. Ketika kemudian saudara-saudaranya yang lain, ya dibantu oleh beliau, kemudian beliau, saudara-saudaranya sukses, alhamdulillah ya. Apa yang terjadi di masa tua beliau berdua, antara papa dan mama? Rumah tak ada? Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Beliau berdua masuk ke dalam hutan, tinggal mereka di dalam. Jarak antara kampung dengan hutan tempat mereka mengabdi kepada Allah itu kurang lebih 3 kilometer. Dan untuk sampai di perkampungan mereka harus melalui 3 sungai. 3 sungai yang mereka harus seberangi untuk sampai di perkampungan. Mereka masuk ke dalam hutan, apa itu yang mereka lakukan? Suhud, meninggalkan kehidupan duniawi. Mereka suhud, masuk ke dalam hutan, bikin pondok kecil, buat tanaman-tanaman yang membuat mereka bahagia berdua. Lalu kemudian yang ajaibnya adalah setiap tarawih, hampir setiap malam tarawih bulan puasa, mereka ada di masjid berdua. Bayangkan itu teman-teman. Itu fakta dalam kehidupan ayah dan ibu saya. Ya, ada yang ngamuk, dia mimpi. Nah, ini yang terjadi. Ya, keluarga saya pasti dengar, kakak saya, adik-adik saya pasti nyimak ini. Itu yang terjadi. Dengan menggunakan obor, mereka nyeberangi sungai, 3 sungai, dan jalan di pematang-pematang tambak. Saudara bisa bayangkan tarawih jam 9 malam selesai di kampung yang tak ada listrik. Ya, seperti itu. Kemudian mereka berdua jalan di pematang-pematang masuk ke tambak.
Nah, hampir sepanjang tambak 3 km itu yang dilalui itu adalah tambaknya dia sendiri. Bisa Anda bayangkan tuh. Paling tidak kakaknya punya atau ponakannya punya. Tapi kehidupannya di hutan. Anda bisa bayangkan tuh. Saudara-saudara. Nah, inilah hal yang sangat-sangat luar biasa yang ya terkait dengan usaha saudara kita tadi, bahwa terkadang apa yang kita kejar mungkin Tuhan tidak oh ya Allah. Oh Mama bisa nggak di-mute? Ya itulah ya, sebagai pengalaman, Lanjut, Gurunda. sebagai pengalaman untuk kita semua, bahwasanya apa yang kita pikirkan tentang hal yang kita lihat ke depannya itu belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Begitu juga sebaliknya. Jadi melihat sesuatu itu jangan dari sudut pandang materi saja. Karena kalau dari sudut pandang materi, tak ada orang yang bahagia. Contoh, ini contoh lagi. Contoh nih ya. Dulu, waktu saya masih apa istilah ini? Ya masih belum seperti sekarang nih di kantor. Ya, masih pesuruh di kantor. Saya dengan gaji saya itu bahagia, dengan istri, dengan anak bahagia. Gaji tidak seberapa. Nah, ada pimpinan saya tuh. Pimpinan masuk ke ruangan saya. Kenapa Pak? Kok gelisah kali? Ini saya pusing. Loh kok pusing Pak? Apa yang dipusingkan? Ini, anak saya mau bayar uang kuliah. Loh, emang kenapa? Tolong dong, kata dia. Tanda tangan ini, aku mau pencairan koperasi. Butuh berapa emang Pak? Ya saya butuh 50 juta. Ini mau bayar uang kuliah anak saya, uang kedokteran waktu itu kan. 50 juta bayar uang kuliah. Terus gaji dia itu waktu itu sudah di atas 10 juta. Kita gaji baru berapa waktu itu? Masih sekitar 2 sampai 3 jutaan waktu itu. Kita tidak pernah mengeluh. Dia gajinya di atas 10 juta, hampir 20 juta, hampir tiap hari ngeluh. Kita masih sempat pelatihan bela diri, kita masih sempat ngopi, kita masih sempat nyanyi-nyanyi sama teman-teman. Dia mukanya segi 4 aja terus tiap hari. Ini bapak nggak pernah syukur-syukurnya, kasih pengarahan ngamuk-ngamuk. Habis itu sebentar mana ya nama sekarang. Mana Suma? Ada Pak di ruangannya Pak. Masuk dia lagi di ruangan. Ini cerita, gimana Pak solusinya? Aduh pusing saya. Ada pusing lagi, pusing apa lagi? Kemarin kan udah pencairan. Ini mau begini. Nah inilah bukti. Setelah itu saya merenung. Oh, ternyata kebahagiaan seseorang itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah sejak itu saya menggunakan prinsip apa yang saya temukan dari ayat dari papa saya sendiri. Dia mengatakan apa? Anakku, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan tentangmu. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Nah, terus saya tanya maksudnya gimana? Misalnya gini, kamu disuruh ke sebuah kota, tapi kamu gak mau. Karena kamu tidak mau, datang kendaraan pesawat terbang untuk menjemputmu. Karena kamu nggak mau, kau tidak akan pergi. Habis itu datang lagi mobil, datang motor, datang sepeda, datang gerobak. Tapi kamu nggak mau, tak akan pernah sampai ke sana. Tapi kalau kamu mau, jangankan pesawat, jangankan tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada sepeda, jalan kaki pun kau akan sampai. Bahkan kau tidak punya kaki pun akan sampai ke sana. Kenapa? Karena kamu mau. Jadi kemauanmu itulah yang akan menjadi dirimu sendiri. Jika kamu mau seperti ini, maka itulah yang akan menjadi dirimu. Maka kamu akan menjadi seperti apa yang kamu inginkan terhadap dirimu. Tapi itu harus continue. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Itu sekelumit pengalaman pribadi dan juga ilmu hikmah yang mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai contoh untuk kita, supaya kita jangan terlalu pesimis terhadap kehidupan duniawi. Usaha, silakan usaha. Ketika ada kegagalan, itu adalah salah satu jalan untuk menuju kepada kesuksesan itu sendiri. Jangan pernah menyerah. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Silakan yang lain. Masya Allah. Ini
jadi inspirasi untuk 2.300 orang yang memang punya kendala atau punya niatan untuk mempunyai usaha gitu. Karena sebagaimana hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sangat mencintai orang-orang yang memakan makanannya dari hasil usahanya sendiri, bukan karyawan, usaha. Gurunda udah bukan karyawan, Gurunda udah resign, udah usaha Gurunda, masya Allah. Gimana mau resign orang baru sidak kemarin? Oh iya. Intinya itu pertama bersyukur, kedua jangan banyak mengeluh, ketiga ya berusaha, berdoa, ya nikmati aja apa adanya, tapi nggak boleh juga masa bodoh. Ya contoh saya ini loh, sepertinya aku nggak pernah mengeluh deh, apa adanya aja gitu loh, santai gitu, tapi tetap berusaha. Nggak boleh serakah, nggak boleh iri, nggak boleh terlalu nengok ke atas, tapi sekali-kali lihat ke bawah, masih banyak orang di bawah kita, jadi syukuri apa adanya. Kayak lagunya itu, syukuri, nggak boleh ya, copyright ya? Iya. Kira-kira begitu. Iya. Dipotong pembicaraannya. Iya, Neng. Kenapa, Neng? Boleh curhat gak di room ini? Mengenai apa nih, Bu? Saya cari tisu dulu, Bu. Cari tisu dulu ya. Keluarga. Waduh, jangan terlalu di-publish. Jangan terlalu di-publish lah keluarganya, Bu. Cuman berhubungan dengan nanya Aib nggak, Bu? Enggak sih. Oh, ya bolehlah sedikit. Ya, Bang Handi ya. Iya, boleh. Nggak apa. Baik. Bang Juma. Iya. Masih ngambil tisu? Saya kan Oh udah, lanjut. udah. Bang Zuma. Iya. Begini ya, dulu tuh saya pas masih sekolah SMP pengen nangis tuh. Dah. Ya Ibu waktu SMP kan belum punya suami kan? Ya sama Bukan. orang tua. Ah. Sama orang tua ininya. Aib jangan, Gimana, Bu. Mbak? Aib jangan. Enggak. Bukan orang tuanya, dirinya. Jangan dulu nangis, Bu. Dulu kan- Kita bingung nanti ngasih ininya, ngasih apa jawabannya. Oh iya. Cerita dulu baru Iya. nangis, nah gitu. Lanjut. Iya saya nggak nangis udah. Begini, dulu kan saya waktu masih sekolah SMP dulu ya, orang tua saya tuh, saya juga tahu ya, niat orang tua saya tuh, Baik. inilah langsung aja ayah lah, seorang ayah ya, ayah aku tuh, saya tahu ya niat dia itu bicara seperti itu, pengen biar anaknya semangat gitu ya, lebih giat lagi. Pokoknya lebih semangat lagi gitu dalam menjalani apapun gitu ya. Tapi kata-katanya itu kayaknya buat saya nggak kurang tepat gitu ya. Pas saya mau pergi ada acara dari sekolah, saya minta uang. Saya minta uang 10.000 dari acara sekolah ya. Dari sekolah itu diminta uang itu 7.000 buat ongkos. Terus karena masa iya ya saya ada acara dari sekolah minta uangnya cuma 7.000 doang buat ongkos doang. Saya minta uangnya 10.000. Pas kebetulan emang orang tua saya itu seorang petani ya. Waktu itu ayah saya kan apa tuh emang petani ya istilahnya, kadang ada uang kadang nggak ada gitu. Terus saya minta uang 10.000, terus ayah saya susah nggak langsung ngasih, pas udah gitu aku maksa karena acara dari sekolah ya, kataku, Pak, boleh gak minta uang 10.000? Besok ada acara dari sekolah. Emang ongkosnya itu 7.000.
lama ngasihnya sambil iniin jagung biasa dipocelin gitu, jagung kering. Terus pas udah gitu dia ngasih udah lama banget, aku udah nangis di kamar karena aku bingung ya, emang acaranya besok pagi. Aku udah nangis di kamar, terus barulah ngasihin sambil bapak saya bilang, nih katanya nanti diganti ya. Saya tuh tahu ya dengan kata-kata seperti itu mungkin biar saya lebih semangat gitu ya. Maksudnya biar lebih semangat lagi gitu, maksudnya dalam belajar, dalam apa gitu ya. Cuman kata-katanya menurut saya kayak kurang tepat gitu. Nih nanti tapi ganti, dengan posisi waktu itu gimana ya, mama saya posisi lagi kerja gitu. Masa iya minta uang segitu aja nggak dikasih. Udah gitu apa tuh, sambil pas ngasih sambil bilangnya begitu. Nah, masalahnya itu ya, dengan kata-kata seperti itu, nyampe sekarang, nyampe udah segede gini, masih ke bawah-bawah dan membuat saya males ketemu sama bapak itu ya. Masih hidup, bapaknya masih hidup ya? Masih. Alhamdulillah. Apa tuh maksudnya? Nah, pas semenjak itu saya udah keluar SMP tuh, saya langsung pergi kerja ya. Pergi kerja. Nah, dari situ saya tuh yang ada dalam pikiran saya itu ya seperti kayak punya hutang gitu. Dengan kata-kata bapak saya yang nyodorin uang 10.000 sambil bilang, nih nanti ganti. Walau sebenarnya hati bapak saya itu niat ucapan itu ya buat nyemangatin saya lah, tapi menurut saya nyampe sekarang itu kayak kok sampai segitunya gitu. Padahal acara sekolah itu mungkin tanggung jawab orang tua gitu. Yang jadi pertanyaan saya ya, bagaimana, padahal saya itu ya sudah berusaha ya biar kata-kata itu lupa gitu. Maksudnya biar lupa gimana caranya pengen membaik lagi sama orang tua gitu. Biar gak selalu ingat. Sementara sekarang orang tua saya ngurusin cucunya dari usia pokoknya dari usia 2 tahun cucunya itu diurus sama mereka. Dan kalau pulang itu orang tua saya itu selalu ngasih uang bensin, terus cucu saya tuh dibeliin motor sama orang tua saya itu. Nah, kalau pas pulang itu saya tuh selalu melihat, lah kok sama cucunya itu apa tuh, sama cucunya gampang gitu ngasih uangnya. Lah dulu saya kok sampai dibilang nih nanti diganti. Dari situ saya jadi males pulang. Itu bagaimana Bang Zuma, minta solusinya? Iya, baik. Mohon izin teman-teman sekalian. Saya ingin tahu, itu tahun berapa kejadiannya, Bu? Kurang lebih tahun mungkin 2000, saya keluar SMP 2000 berapa 2002. ya? 2002 apa 23. ya? Ya kurang lebih tahun sekian. Hakikatnya Yesus itu bisa mati. Aku dan Allah Bapa tak adalah pernah mati. satu. Jangan ya, aku dan Satu Bapa. bukan satu di dalam wujud, melainkan satu di dalam kehendak. Tidak ada ya bentar dulu. Sudah tahu kalian kan? Itu kan dua. Cuma kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Berarti satu hakikat mereka. Oke, diam biar kita jelaskan. Diam dulu. Biar jelaskan colok. Nah, jelaskan ya. Nanti aku bertanya samamu ya. Jawab nanti ya, Gus. Yakin kau aja kisah Aku yang bertanya, aku dari tadi nggak bertanya. Oke. Ya, nanti aku bertanya balik samamu ya, boleh ya? Jadi sekarang begini, aku yang menjelaskan karena si Cinta Sulawat sudah diam ya. Ini. Jadi begini dulu,
Aku menjelaskan, aku dan Bapak adalah satu. Maksudnya satu bukan satu dalam wujud, melainkan satu dalam kehendak. Karena di dalam Yohanes 5:31, jika aku menyatakan tentang hal diriku, maka pernyataanku itu tidaklah benar. Jadi, jika Anda mengambil rujukan sebagai rujukan, Anda salah. Karena di dalam Yohanes 5:31, maka pernyataanku itu tidak dapat dipercaya. Jadi esensi yang dikatakan di situ berarti satu di dalam makna, satu di dalam kehendak. Tidak ada yang aku perbuat dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutusku. Itu satu di dalam kehendak, bukan satu di dalam wujud. Coba baca dulu dari atas. Kalau Kau bacalah, kamu baca Bibelmu, kau satukan. Anda aja tadi mencomot di ayat Yohanes 10 nomor 30 tok. Sementara kalau Anda baca sampai 35 itu berbeda makna jadinya. Dari Yohanes 10:30 tersebut. Itu satu pekerjaan. Cik. Aman, noise gak? Enggak kan? Ini ibu yang tadi mana ya? Tadi nama akunnya apa teman-teman? Ibu yang tadi itu. Ibu yang tadi itu mana? Kasihan kali loh itu ibu. Nama akunnya tadi ibu itu apa teman-teman? Neng Devi ya? Belum ada ya beliau? Neng Devinya nggak ada ya, belum datang. Neng Devi kalau mendengarkan ini silakan naik kembali. Saya tadi pas mau memberikan tanggapan, tiba-tiba rungkat. Neng Devinya ada nggak di bawah? Neng Devi ada nggak di bawah? Silakan ke atas. Ibunya ada di bawah, silakan ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadli parah banget orang lagi curhat dirungkatin. Parah. Rungkat sendiri. Main game kan? Enggak. Yalah, apa lagi? Ini apa? Ya ini nyambung yang tadi aja ya Gurunda ya. Iya. Aku kira itu kan aku udah nyiapin nih, wah ini ada masalah sama orang tua, pasti ada perkataan yang membuat sakit hatinya tuh parah banget gitu. Aku kira tuh bakal dibilang kayak gini, dasar kamu anak mantan, atau enggak kamu ini bikin susah aja, dasar anak adopsi. Nah aku kira kayak gitu. Taunya nih nanti ganti ya. Tapi itu ya apa menarik juga ya, sakit hatinya bertahun-tahun loh. 20 tahun itu dipendem. Itulah maksudnya gini. Saya pingin tahu, makanya kenapa saya tanya tahun berapa itu terjadi gitu. Tahun berapa gitu. Nah, pernah nggak berinteraksi dengan orang lain di mana orang lain ini melakukan satu tindakan yang jauh lebih brutal dari yang tadi? Orang tua kan cuma minta ini ganti ya. Nah, selama hidup
Pernah tidak ada orang yang melakukan tindakan yang jauh lebih sadis dari tersebut? Karena kalau saya melihat itu adalah tindakan yang berlebihan terhadap orang tua. Artinya dia tidak mengerti penderitaan seorang ayah. Yang dia tahu hanya keadaan seberapa detik itu aja. Jadi dia menilai orang tua sendiri dengan nilai seberapa menit itu aja. Itu aja yang menjadi penilaiannya terhadap orang tua. Padahal jeripaya orang tua siang dan malam, ya, menafkahi dari sejak kemudian memperjuangkan ibunya untuk disunting menjadi seorang ibu, diberi kasih sayang kepada ibunya, lalu kemudian dikandung oleh ibunya, ayah setengah mati siang malam untuk mencari nafkah untuk ibunya, untuk dan janinnya. Begitu kemudian lahir, anaknya lahir kemudian dibesarkan dengan susah payah. Terkadang orang tua keluar rumah tersenyum, selangkah dua langkah dari rumah sebenarnya dia sudah menangis. Entah kemana kaki ini akan kulangkahkan untuk mendapatkan nafkah demi untuk anak-anakku di rumah. Itu kan Tepat sekali Gurunda. itu nggak dipikirkan. Cara dendam, silakan dendam dengan seluruh manusia di atas muka bumi ini, tapi jangan pernah dendam kepada orang tua kita yang telah melahirkan dan membesarkan. Jangan. Kenapa Anda sakit hati sementara Anda tidak pernah bisa kemudian mengganti satu helai bulu yang melengket di tubuh Anda, yang oleh karena dialah sampai ada gitu loh. Ini sehelai bulu aja nih. Bisa nggak kita ganti terhadap apa yang orang tua torehkan kemudian pada jasad kita? Tidak pernah, bukan pernah bisa. Justru Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, wa in jahadaka ala an tusyrika bih ma laysa laka bihil ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika kedua orang tuamu kemudian memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, apa kata Allah? Jangan engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Orang tua yang mengajak kita kemudian meninggalkan Islam pun kata Allah, perlakukan mereka kemudian dengan ma'ruf. Wasahibuhuma, bersahabatlah dengan mereka, intimlah dengan mereka, akrablah dengan mereka fid dunya ma'rufan, dengan cara-cara yang baik. Nah, lalu kemudian Allah juga menerangkan dalam Al-Quranul Karim, wasainal insana biwalidayni ihsana hamalatsu ummuhu kurhan kata Allah, wada'atsahu kurhan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah, masa mengandung menyapi selama 30 bulan, ya. Lalu kemudian sehingga apabila dia anak itu dewasa, umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Di sini Allah mengatakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu katanya mengandung dengan susah payah. Nah, mengandungnya ibu ini apakah tidak ada keterlibatan orang tua? Bapak juga terlibat di sini. Melahirkan, bapak juga terlibat. Susah payah mengandung, bapak juga terlibat. Bukan cuma ibu. Kecuali ibu yang sudah ditinggal oleh istri, entah meninggal dan seterusnya. Jadi tak ada alasan hanya gara-gara uang 10.000 kemudian kita dendam kepada orang tua. Tak ada alasan. Orang tua yang susah payah membesarkan kita, yang kita tahu hanya minta duit, apalagi di usia seperti itu. Cuman duit. Pernahkah kita pernah berpikir kemudian pada saat orang tua kita di luar rumah, ya kerja serabutan, mereka memikirkan nasib kita. Kalau hanya untuk dirinya itu mah gampang. Tapi dia pikirkan masa depan kita dan seterusnya dan seterusnya.
Jadi tak ada alasan kemudian untuk dendam kepada orang tua hanya dengan perkara-perkara seperti itu. Kalau mau dendam silakan dendam. Andaikan bisa dendamlah kepada seluruh manusia. Tapi kepada kedua orang tua jangan pernah. Nah, ini sayang sekali ibu ini udah pergi ya. Ya, ibunya katanya ada di bawah. Coba ibunya kirim permintaan atau komen biar aku jambak. Iya, silakan ibu naik. Solusi terbaiknya adalah orang tua kita lah yang telah kemudian mengakibatkan kita ada dan mampu mengucapkan, mampu berpikir, mampu menelaah dan seterusnya. Nggak ada, udah host katanya. Nggak ada request. Gurunda tanggapin yang ini Gurunda. Kan apa dia sakit hatinya itu perkara ini Gurunda. Perkara nih uangnya nanti ganti ya. Nah perkara itu yang bikin dia sakit hati karena kenapa harus ganti orang? Itu kan tanggung jawab orang tua. Ah gitu dia bahasanya. Oh nggak bisa naik. Iya. Itu kan motivasi kan? Oke Bu, udah aku jambat. Terima ya Bu. Neng Diba 91. Itu kan motivasi. Motivasi untuk kita kemudian agar bisa supaya kita itu benar-benar menghargai beliau. Lagi pula belum tentu juga hanya sekali itu kemudian kita minta duit. Dan belum tentu juga sebelum kasus itu kita tidak pernah nyakitin hatinya, ngeselin dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari tadi saya ada di bawah, Bang, dengerin. Iya. Nah sekarang Tapi- saya pingin tanya ke ibu. Kira-kira ada nggak orang yang pernah melakukan dan menyakiti hati ibu lebih daripada orang tua anda itu? Nggak ada? Sebentar ya, Bang. Iya. Sebentar, Bang. Saya potong pembicaraan. Saya tidak dendam sama bapak saya. Terus? Yang bikin saya nangis waktu itu karena saya merasa mama saya posisi sedang kerja di Saudi. Saya itu sudah sering nerima uang dari mama saya. Nah, yang bikin saya nggak dendam. Saya nggak dendam sama bapak saya. Saya malah bersyukur. Iya bukan dendam, sakit hati tapi kan ibunya kan. Bang, di situ saya malah dalam hati kecil saya bersyukur banget. Kalau enggak bapak saya bicara seperti itu, mungkin saya nggak bakalan pergi dari rumah. Maksudnya bukan pergi minggat ya, Bang. Saya keluar SMP langsung kerja. Karena dalam hati saya pengen membahagiakan orang tua saya dengan cara saya kerja. Itu kunci utama dalam hati saya pergi bekerja dari pas keluar sekolah SMP. Posisi mama saya lagi di Saudi, saya pergi kerja tanpa sepengetahuan bapak saya pamit sih, cuman pas nyari kerjanya itu saya nggak bilang ke bapak saya, soalnya takutnya dibilang nggak boleh masih kecil. Taunya alhamdulillah diizinin sama bapak saya ya. Saya malah bersyukur Bang. Kalau nggak dikasih kata-kata seperti itu mungkin saya nggak berani pergi buat bekerja ya, mungkin saya jadi anak manja di rumah. Cuman yang sering bikin saya nangis itu, saya tuh sampai sekarang berpikir kenapa posisi mama saya lagi di Saudi, sering bapak saya nerima uang dari mama saya, tapi kenapa minta uang 10.000 aja bapak saya sampai bilangnya seperti itu. Terus yang bikin saya nangis itu yang sebenarnya mungkin ya, kalau mama sama bapak saya nggak ngurus cucunya, mungkin saya juga nggak bakalan keinget-inget lagi. Cuma setiap pulang kampung melihat cucu keperluan makannya
dia hidup sendiri ya. Sekarang cucunya itu cuman tinggal bertiga doang sama mama saya, sama bapak saya di rumah. Dan kalau mau kemana-mana itu bapak saya dengan gampangnya kalau ngasih uang katanya, nih buat bensin, nih buat, ya udah buat jajan aja. Saya tuh yang bikin sering nangis itu kalau lihat ke situ, kenapa kok beda sama saya dulu gitu ya. Walaupun kadang hati kecil saya suka, maaf bang sebentar, walaupun hati kecil saya suka berpikir, suka nenangin diri sendiri, biarin gitu, namanya rezeki orang itu beda-beda. Tapi kadang tetap aja itu gimana solusinya bang? Kadang saya istighfar ya, terus apa emang karena iman saya kurang? Oke, udah boleh ditanggepin atau gimana nih Ibu Neng Diba? Iya, minta titik terangnya bang, soalnya kenapa gitu ya. Oke, Iya. silakan Jadi Gurunda. sebelumnya saya ingin tanya dulu, apakah orang tua Mbak ini waktu itu memang mereka termasuk orang yang apa ya, enggak susah dalam perekonomian? Mungkin makanya sampai mama saya kerja di Saudi juga Nah. saya mengerti banget ya kondisi ekonomi Nah. keluarga saya. Cuman seorang petani, saya juga sayang sama orang tua saya. Cuman yang bikin saya sedih itu sebenarnya saya ya menjauh dari orang tua itu bukan karena dendam, bukan apa, cuma saya cuman menjaga perasaan saya gitu loh. Kalau ada di rumah orang tua saya itu selalu melihat ponakan saya diperlakukan seperti ini, kok saya begini gitu. Nah Bukan sekarang, dendam. iya sekarang keadaan ekonomi orang tua dengan pada saat ibu masih SMP sama nggak? Makanya itu mungkin udah ekonominya udah membaik istilahnya kan. Anaknya kan saya tuh dua saudara ya. Saya udah nikah, sekarang kakak sudah nikah. Nah orang tua saya itu apa tuh ngurusin cucunya, sekarang udah posisi cucunya udah SMA, sedangkan kebutuhan jajan, motor dibeliin, ini itu dari apa? dari nenek ya, dari orang tua saya gitu loh. Iya, dulu zamannya ibu kira-kira sudah orang tua sudah bisa belikan motor. Kalau dulu sih jar motor hanya minjam punya temen. Oke, berarti orang tua pada saat itu belum bisa belikan. Nah, sekarang kalau misalnya ibu nih mau diperlakukan sama seperti si cucu tadi, mau ndak kalau misalnya orang tua ibu ini kira-kira kalau orang tuanya kemudian belikan motor, apakah ibu masih mengingat-ingat yang kemarin-kemarin itu? Kalau saya memang sih ya, orang tua itu apa tuh, orang tua saya itu pas beliin cucunya motor itu karena emang waktu itu kan kalau anak saya ya yang baru usia 3 bulan itu sakit epilepsi. Nah selama anak saya sakit epilepsi itu kan dirawat di rumah sakit, apa tuh namanya, dirawat di rumah sakit dengan biaya pengobatan pribadi gitu ya. Mungkin saya juga mengerti ya dengan cucunya yang itu dibeliin motor, sedangkan saya dipakai biaya rumah sakit anak saya. Maksudnya jadi uang yang dipakai beli motor sama yang buat cucunya yang satu itu
apa tuh setara dengan yang dipakai biaya rumah sakit yang dipakai anak saya sama cucunya, maksudnya cuman yang cucu dari anak saya gitu, kalau itu cucu dari kakak. Nah, sekarang ibu sudah Cuman punya suami kan? iya. Suaminya bisa belikan motor? Enggak. Atau jangan-jangan Bisa, ibu Bang. sekarang sudah beli mobil? Belum. Belum bisa. Iya. Iya. Pernah nggak berpikir kemudian ibu untuk bisa membahagiakan kedua orang tua? Awalnya ya sebelum saya nikah itu saya dari keluar SMP itu saya kerja di pabrik selama 4 tahun. Dari situ pikiran saya tuh pengen apa tuh pengen apa yang orang tua inginkan. Saya maksudnya walaupun nggak minta gitu dari awal, emang tujuan saya tuh walaupun orang tua nggak minta tuh emang dalam hati saya pengen gitu ya. Tapi pas keluar SMP itu kan saya kerja 4 tahun di pabrik, terus karena gaji saya kecil saya juga pergi ke luar negeri dengan tujuan saya pengen dari sono kan, kalau dari sono kan hajian murah gitu. Maksudnya ya sekalian kerja gitu, kalau sengaja dari sini mahal. Nah, saya pergi ke luar negeri selama 4 tahun. Dalam hati saya ya emang pengen banget bahagiain orang tua saya gitu, dengan cara saya tuh giat bekerja, karena emang tujuan awalnya selalu kedengeran kata-kata ayah saya yang waktu ngasihin uang itu. Cuman yang jadi masalahnya itu semangat saya pengen ngebahagiain orang tua saya itu hilang gara-gara ya mungkin penyakit hati juga ya Bang. Gimana itu cara ngilangin penyakit hati? Kenapa Iya, saya jelas. selalu ngiri? Itu penyakit hati tuh. Kenapa saya Intinya selalu itu di situ, itu penyakit hati. kenapa saya selalu Nah, itu ngerasa dia, dendam, kok penyakit hati. kok tapi untuk dendam saya rasa nggak ada Bang. Saya nggak punya rasa dendam, cuman yang dirasa Ini dendam namanya, kenapa Ibu. gitu. Ya itu Ya, dendam nggak tahu. namanya. Itu dendam namanya. Yang Jadi tapi sebelum melihat orang tua memperlakukan keponakan saya dengan seperti itu, saya malah pikiran saya pengen gitu ya ngebahagiain orang tua, pengen banget. nah Cuman sekarang gini, Ibu. padam semangat itu. Sekarang begini, Ibu pilih mana? Ibu pilih mana? Bapak Anda melakukan hal yang sama kepada ponakan Anda, atau Bapak Anda melakukan hal yang baik kepada ponakan Anda dan tidak mengulangi sesuatu yang Anda anggap salah? Ibu maunya yang mana? Mantap. Mantap, Guru. Ibu maunya yang mana? Bapak Anda mengulangi hal yang sama kepada ponakan Anda, berarti ibu penyakit hati. Ya, ada yang perlu diberesin sama diri ibu. Kalau Yang- ibu menginginkan keadilan supaya bapak Anda juga melakukan hal yang sama kepada ponakan Anda, berarti ibu jahat. Harusnya ibu bersyukur hanya ibu yang diperlakukan seperti itu, bukan orang lain juga. Cukuplah ibu menjadi korban kalau Anda merasa ini adalah korban. Padahal orang tua kita itu kan mengatakan itu pasti ada unsurnya yang kita tidak tahu. Mungkin karena berpikir emakmu lagi susah cari duit. Itu yang pertama. Kedua, mungkin bisa saja ada perlakuan kita yang tidak benar, ajar mungkin, atau malas di rumah, kerja di rumah, sering keluyuran, sikit-sikit minta duit, sikit-sikit kesana kemari, mungkin banyak penyebabnya. Tapi makanya itu yang Ya, ibu juga kata-kata tidak. Bang Zuma ini, Bang, maaf dipotong ya Bang. Nah, kata-kata yang seperti barusan Bang Zuma katakan itu, seperti saya ingin membuka lagi cerita satu lagi. Justru Tunggu, gimana? yang
yang Bang Juma katakan seperti itu. Saya sering keluar, saya sering keluyuran, nggak mau belajar. Yang Bang Juma katakan itu bukan masalah saya bela diri, ya Bang. Bukan masalah saya bela diri. Dulu saya tuh sejak kecil itu kadang ikut mama, bapak saya ke sawah. Maksudnya namanya orang tua tani ya Bang. Saya tuh ikut Iya, pokoknya maksudnya gini Bu. nyabutin rumput di kebun. Iya, Sebentar tahu. Bang, belum selesai sebentar Bang. Kata-kata abang itu, kata-kata Bang Zuma itu mancing ini saya. Sebentar Bang. Dulu tuh sejak kecil saya sering ikut, bahkan saya juga melihara kambing. Saya tuh dari pulang sekolah sampai sore baru pulang, habis ngembala kambing. Ini bukan cerita ngarang. Dulu Iya, semua masih anak. sekolah itu saya tuh. Iya, semua anak Maksudnya juga begini, begitu. Bang, sebentar Bang, sebentar Ya udah kalau Bang. gitu saya yang curhat ke Ibu lah kalau gini. Jangan Ibu yang curhat ke saya. Maksudnya Ini Ibu mau ke sini minta solusi atau gimana? Iya tahu Bu, anak saya nih, anaknya Bang Zuma nih perempuan. kalau Tak ajarin jualan kue, Ibu. Apa masalahnya iya rupanya? maksud Di tengah-tengah orang maksudnya kemudian gimana? iya, udah Gimana? kewajiban seorang anak membantu orang tua juga. Ah, Udah itu dia. kewajiban. Cuman yang saya bikin ini aja, apa tuh, ponakan saya itu sekarang cuman di rumah doang. Maksudnya itulah secara cepatnya. Nah, Tapi itu berarti ibu iri, lain ibu iri, ibu dengki. Ini penyakit hati nih, Bu. Karena orang tuanya masih ada gitu deket di Oh, situ. berarti Tunggu dulu Bang. Kok jadi roomnya curhat dong Bang? Curhat dong Bang. itu dia. Berarti Tadi- ibu ini mau supaya orang tua Anda itu jahat kepada orang tersebut, orang yang lain supaya ibu puas. Ini penyakit hati, Bu. Ibu harusnya ini, mohon maaf nih ya. Ibu coba diruqyah deh. Saya Coba sudah nyari Bang. Waktu itu saya nyari-nyari kan ada di kota wisata itu ya yang bisa ngeruqyah. Cuman belum nemu jadwal yang pas. Ah, ya udah tungguin jadwalnya. Iya. Ya, tungguin. Doa apa aja coba kalau misalnya istilahnya ngeruqyah diri sendiri, doa apa aja gitu. Ya, kalau saya sih ini baca aja surah Yasin, malam Jumat baca Yasin gitu. Terus kemudian apa ya? Apapun yang kemudian kita lakukan, kebaikan apapun yang kita torehkan sepanjang usia kita kepada kedua orang tua kita, itu tidak akan pernah tidak bisa akan membalas kebaikan mereka kepada kita. Ibu hanya mengingat 10.000 itu tadi, tapi ibu tidak mengingat kebaikan-kebaikan sejak kemudian ibu dari kandungan, bayi dan seterusnya. Bisa jadi pada saat itu orang tua mumet juga pikirannya, istrinya jauh. Ibu bisa bayangkan kalau seorang laki-laki, Bu, seorang laki-laki istrinya jauh, ibu bisa pikirkan, saya aja ya jauh dengan perempuan yang saya sukai, saya stres, Bu. Apalagi seorang istri jauh di sana di luar negeri meninggalkan kita. Mamanya anak di sini datang, mamanya anak jauh, rindu setengah mati. Orang kalau sudah rindu kepada pasangan hidupnya, Anda kasih kepiting, Anda kasih cumi, Anda kasih ikan yang besar sekalipun, itu berasa sendal jepit dikasih kuah. Orang kalau rindu, ini orang lagi rindu-rindunya, emaknya ada di luar, jadi TKW, papa duit, wah jengkel lah orang tua, orang lagi rindu-rindunya gitu. Ini host aja biasa ku tendang kalau saya lagi rindu sama mamanya anak-anak, dia rewel sekali. Ngerti dong Ibu, jadi itu penyakit hati tuh, perasaan seorang ayah terhadap ibu yang jauh di sana itu harus kita hargai juga gitu. Terus kalau gara-gara 10.000 dendamnya sampai puluhan tahun, aduh bahaya ini.
Bahaya kalau gara-gara 10.000 dendamnya minta ampun kayak seperti itu. Jadi bukan saya menyalahkan ibu, tetapi cobalah untuk apa ya? Gimana caranya ya? Bingung juga saya, 10.000 aja. Bahaya Udah juga berubah kalau Gurunda, yang 10.000 nggak dibahas lagi. Sekarang ke tadi tuh apa? Ke keponakan gitu. Jadi simpelnya itu, irinya. kenapa ini keponakannya kok diem di tempat AC di kasur, dulu aku ke sawah panen padi, gitu dia. Maunya dia melihat ponakannya juga menderita kayak dia, orang tuanya melakukan kesalahan lagi yang sama. Oh, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Tapi kita tidak melihat ya, mana tahu ada sisi benarnya juga ibu ini, karena kita tidak melihat juga bapaknya seperti apa. Mungkin ada sesuatu yang belum diceritakan, yang bisa jadi pemicu dendamnya itu bisa tersulut selalu. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya mendengarkan dan kita hanya memberikan solusi, maafkan, ikhlaskan, dan berbaktilah kepada orang tua, itu aja. Kalian semua perempuan-perempuan dengarkan saya di sini. Kalian tidak merasakan jauh dari perempuan kita. Perempuan kita jauh, makan nasi terasa garam. Asal kalian tahu, minum kopi panas rasanya air aki. Asal kalian tahu. Ya, jangan seenaknya menyalah-nyalahkan bapak, menyalah-nyalahkan suami. Begitu jemaah? Iya, Bang Dede. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Omaknya anak-anak tadi mana? Lari dia ya, takut dia dimarahi. Iya, belum tidur. Habis tahajud mungkin Gurunda. Husnuzon. Iya, iya. Ya aku juga nambahin ya, Ibu Neng Dibah itu coba banyak ngobrol deh, coba banyak ngobrol, saling membandingkan masalahnya yang soal orang tua dengan orang-orang sekitar gitu, supaya ada pembelajaran diri gitu. Karena masalah yang kayak gitu ya, misalnya diceritakan kepada orang-orang yang udah 10-8 tahun nggak ketemu orang tuanya, tiap video call di memorinya si anak itu wajah orang tuanya masih muda, tiba-tiba pas video call kok udah tua, kok udah keriputan gitu. Itu perkaranya sepele sekali, serius, sepele sekali. Jadi ya rasa malas itu dihilangin, karena takutnya rasa malas ketemu sama orang tua, rasa malas berbakti kepada orang tua itu jatuhnya jadi penyesalan yang tiada akhir ketika orang tuanya sudah tiada gitu loh. Betul sekali, kita aja ini rindu kali ingin jumpa sama ayah. Rindu kali, kemudian ya rindu sama ayah, pingin jumpa. Ada orang ayahnya masih hidup, tapi disia-siakan hanya gara-gara 10.000 kan gitu ya. Mana itu? Aku mau nanya ini tadi Guru, itu terus 10.000-nya udah diganti belum? Aku mau nanya gitu tadi. Udah belum ya? Aduh, 2000-an lah, 2000 tahun 2000-an lagi, berapa puluh tahun tuh, 20 tahun. Ya Allah. Tapi anehnya kena muda dengan air mata gitu ya. Ya, kasihan juga sih ibunya, kasihan. Iya, emang itu mesti diruqyah sih, karena ini Ya, Guru. iya, harus diruqyah itu. Itu tipe-tipe orang, ini maaf ya, tipe-tipe orang yang merasa selalu gini loh ke dirinya sendiri tuh, kenapa sih saya tidak begitu gitu, kenapa saya tidak seperti mereka, selalu bertanya kenapa saya. Nah, itu tuh emang harus diruqyah ya kayak gitu tuh, pola pikirnya salah. Iya. Dan biasanya, maaf nih ya, dalam ilmu jiwa, mungkin ibu itu masih mendengarkan. Kalau dalam ilmu psikologi, orang yang mengalami, saya katakan ini sindrom ya, orang yang mengalami keadaan seperti itu biasanya itu susah diterima di lingkungan, itu satu. Kemudian mudah marah, lalu kecenderungan kemudian dia asik dengan alam pikirannya sendiri. Itu 80% itu terjadi pada orang-orang yang
mengalami hal-hal yang seperti tadi. Suka marah, kemudian susah bergaul, lalu egois di dalam susah tunduk ketika ada keinginannya yang diinginkan, susah tunduk kepada keadaan keinginan orang lain gitu. Itu kalau dalam ilmu psikologi saya belum lihat wajahnya ibu tadi, tapi minimal dari apa yang disampaikan itu saya mendapatkan kesimpulan bahwa biasanya orang seperti ini itu susah bergaul, lebih suka menyendiri, kemudian susah untuk tunduk, susah kerjasama lah dalam tim. Orang yang kayak begitu biasanya bukan keras hati juga. Kalau keras hati itu berdampak kepada semua hal, tapi kalau yang ini enggak. Ada masa di mana dia itu bisa lembut, tetapi oleh karena ada satu hal inilah yang kemudian membuat susah untuk konsentrasi menyelesaikan satu masalah. Orang-orang seperti ini. Dan mengenai kesehatan fisik, gemetaran, kemudian pingsan, kayak gitu-gitu. Orang yang biasanya ada penyakit, orang yang dendam terhadap orang terdekatnya, ayahnya, itu biasa kayak gitu. Makanya bagus kalau orang kayak gini itu diruqyah. Gitu. Ya kalau susah bergaul itu kan artinya baperan. Seperti itu. Iya, sama ini juga yang soal orang tua lama banget ngasih 10.000-nya. Kalau misalnya kita anak yang sayang sama orang tua ya, sayang sama orang tua, itu mikirnya itu pasti ada celah ini lama, pasti ini bapak ada kemungkinan ngetok-ngetok rumah tetangga-tetangga buat minjem itu duit. Iya. Coba bayangin kalau kayak gitu. Pedih itu. Malah udah dapat duitnya malah sakit hati bertahun-tahun kan. Bayangin wajah bapaknya mau ditaruh di mana ketika dia demi anaknya punya 10.000, walaupun padahal cuma 7.000, itu ngetok-ngetokin rumah tetangga supaya dapat itu. Duit yang dari ibu kemana? Ya sebagai anak kita nggak tahu, kita cuma taunya makan, tidur, air ada, listrik ada kan. Kita nggak tahu itu dapat uang dari mana ketika uang dari Arab belum turun. Nanti uang Arab turun, digantiin lah itu uang-uang yang kemarin dipakai untuk kesediaan rumah supaya anak-anak tidurnya nyenyak. Kan gitu kalau mau bijak sebagai anak. Gitu loh. Karena dalam Islam itu orang tua lu mau kayak gimana juga ya tetap harus berbakti. Ini jangan ada malas ketemu orang tua. Apa itu? Kita bikin kali jumpa mereka sudah nggak ada. Oh. Ya udah tuh, ini Gurunda di sana juga udah jam 4 kali ya? Iya. Udah waktunya Gurunda istirahat dan menyambut dengan gegap gempita sholat subuh. Kita sudahi saja barangkali ikhwan ya, karena Gurunda juga butuh istirahat. Jangan lupa Gurunda juga manusia sama seperti kita, tapi lebih ganteng saja itu. Sedikit. Sama calonnya juga cantik banget. Ya wes. Kalian lebih ganteng banyak lah pasti. Iya, karena kita keroyokan Gurunda 600-an nih. Ya, jadi itu ya, semoga banyak ibroh yang kita dapatkan dari apa yang Gurunda berikan mengenai ilmu pengalaman hidup Gurunda tentang usaha, pesan-pesan dari ayahanda Gurunda, bagaimana menyikapi orang tua ketika kita sedang egoisnya menjadi anak, dan juga terutama ketika dialog lintas iman. Dan semoga Gurunda sehat selalu. Amin. Dan dilancarkan urusannya. Ada yang minta naik itu penting kayaknya. Masih ada. Tunggu bang, ada yang komen Bang Sadli giveaway-nya belum ya? Yang tadi malam, yang kemarin aku belum balas chatnya. Yang dari Pak Desugi, Bang Handi aku memang belum balas chatnya karena dari tadi mungkin kalian dengar aku lagi packing suara lakban. Mungkin besok aku balas chatnya ya guys. Ya, kita Ikhwan, stay tune lah. Jangan lagi curhat kayak tadi deh.
Iya di ban aja, ban permanen ya. Jadi kalau ada yang ngomong aku bos curhat boleh nggak, ban langsung nggak boleh. Udah, karena masalahnya terlalu duniawi. Terlalu Ya. jauh dari apologet gitu. Iyo. Ya, itulah Ivan ya. Tadi doa-doa sudah. Yuk mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kirim di paketnya Bang Sadli. Yang 50 udah dikirim, yang 45 belum. Yang 50 udah dikirim tadi. Sudah diambil kurir. Nanti bayarnya COD di rumah masing-masing ya. Saat ya Mama di Medan lagi ini. Mama lagi nonton. Iya lagi chat aku, dia tertawa dia. Cie kata dia. Oh iya tadi doa satu lagi itu. Semoga semua urusan guru udah dipermudah. Wabil khusus yang ke Jakarta episode kedua Ikhwan. Stay tune karena di sana nanti sekalian sama acara api dialog terbuka. Doakan lancar ya. Amin. Amin. Jangan dulu tutup dong. Iya, sekali-sekali kita sampai pagi yuk. Nanti Oh, lah mau gitu? bulan puasa aja nanti. Oh iya, nanti bulan puasa Ikhwan pasti beres sahur, sholat subuh, lanjut itu sampai jam 7 gitu loh. Bang Kores sudah dipanggil ke Afifa pasti. Ya udah turun aja. Oh, enggak dong, udah tidur duluan. Bini tercinta. Itu saudara Akbar mau kali naik, kenapa dia? Bang Akbar ya udah aku naikin. Bang Kores mau tidur lah. Ya udahlah ya, aku ini ya. Ya. Selamat bertugas, Akhi Sandi dan Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sampai pagi nih. Ya bang. Assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju batiknya bagus bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Ya aku naik cuma mau bilang tadi kan bahas sakit itu kan. Aku mau bilang aku kalau sakit itu pas gak ada duit kayak mana tuh Bang Juma? Curhat lagi nih. Ya sekali-sekali adiknya curhat lama bangnya ya kan. Ada passwordnya. Curhat dong Bang. Bukan. Curhat dong Bang. Ya. Boleh curhat itu pun blokir permanen. Boleh curhat itu pun. Tapi kalau masalah curhat masalah uang itu tidak ada itu pun. Tidak boleh. Ya. Kalau Bang Akbar apa yang mau disampaikan Bang? Saya sampaikan dengan Bang semua. Apa itu? Semacam kata itu Bang. Siapa itu Bang? Apa bilang? Masalah Apa tuh? itu siapa tadi bilang bilang tidak dianu dengan orang tuanya gimana tadi? Saya Nggak kurang tahu paham. juga. Saya juga bingung tadi tuh. Aku juga nggak ngerti maksudnya apa. Itu dia saya bingung sama masalah di situ. Ya udah kalau gitu sama-sama bingung kita Bang. Ayo Bang. Biasa maksudnya begitu Bang, kita ambilkan saja untuk dari hati ke hati kan. Maksudnya entahlah apa dia mau, tergantung dari orang tua begitu Bang. Kalau untuk saya itu tertekan barangkali. Iya, maksudnya akan ditekankan dengan orang tua dia mungkin keadaan apa dan minta sekarang macam-macam gitu kan. Iya betul kan. Jadi kalau kalau bilang untuk mau dirukyah itu Bang, tidak. Mau rukyah tidak bisa. Kalau bisa mau dirukyah itu Bang, mungkin orang tuanya, kalau untuk anak tidak. Iya. Saya bingung. Jadi kalau bilang kan yang minta minta pendapat untuk dari ini kan anaknya bukan dari ibunya. Iya. Jadi itu saya bingung Bang tadi kan. Berarti orang tuanya dia ini yang sudah kelewatan dari itu, kalau anaknya kan tidak. Jadi anaknya kan tertekan Bang Zuma toh, mungkin tertekan dia bisa ungkapkan perasaannya untuk bagaimana. Iya. Jadi bisa bingung, semacam dia tadi saya dengar bahasanya kan, bahwa bahasa yang semacam tadi ini kan saya sudah bingung juga. Saya tidak
masuk di akal bilang ada apa bagaimana. Dia bingung. Jadi mungkin mama yang kesakitan itu bukan anaknya Bang Zuma. Iya. Kalau memang anaknya kan tidak mungkin dia bicara di sini ngomong di sini kan di Komal. Jadi itu yang bisa anu kan itu Bang, cuma mamanya saya kalau anaknya itu insya Allah saya juga bisa tahu juga mungkin dia tertekan. Iya. Kayaknya di situ. Saya bisa lihat dari bahasanya dari ganunya itu saya bisa tahu kan. Dia tertekan dari awal kecilnya sampai Tapi Bang, aku juga bingung nih apa yang Abang bilang. Nggak ngerti. tidak. Bang sahabat Zuma, minta maaf Bang. Minta maaf Bang, sahabat Zuma. Kita hilah akan saya ambilkan penjelasan dulu. Saya ambilkan penjelasan dulu Bang. Mungkin ya mungkin juga Bang, mungkin antara gugup aku bicara langsung nih Bang Zuma. Saya langsung ambilkan di situ mungkin. Saya tidak tahu entah bagaimana, cuma tadi itu Bang saya bikin jujurin lah. Terbuka kan? Iya. Coba lepaskan dulu kacamatanya Bang. Kacamata di mana nih Bang? Oh itu anu lah Bang. Sama deh Bang Zuma. Ya kan? Akan dibilang itu kan profil kan bilang Bang. Oh iya. Iya. Supaya dia juga tampan Bang tuh. Gimana saya Bang tampan kah tidak? Tampan lah. Masya Allah. Abang di mana ini? Ya. Di mana posisi? Posisi Abang lagi di Sulawesi Tenggara. Oh, Palu ya. Sulawesi Tenggara itu Bang di mana Bang? Palu bukan? Kalau Palu Palu Sulawesi Tengah Bang. Sulawesi Tengah Bang. Oh, sehat berarti Abang. Sehat. Insya Allah. Amin. Rabbal alamin. Saya ini Bang sehat terus kan? Ya. Iya. Oke Bang, ada lagi mau disampaikan walaupun sampai saat ini aku belum paham. Ya justru dari itu Bang sebenarnya kan ini karena masalah tadi kan ibu itu Bang Zuma kan saya dengar dia bicara mungkin ibunya sakit atau bagaimana dengar iya memang betul mungkin ibunya sakit barangkali ya kan Bang. Iya. Saya tidak tahu juga. Kalau Bang sakit obatnya paling bagus baygon cair rasa orange juice. Tadi itu yang maksudnya Bun? Tadi itu yang disampaikan ibu ini, bapaknya jadi TKW di Arab, ibunya kasih dia uang 10.000, tapi ibunya bilangnya kembalikan nanti ya gitu, karena bapakmu jadi TKW di Arab sana gitu maksudnya. Maksudnya kenapa bisa begitu? Ya itu tadi ceritanya kan. Iya, maksudnya. Terus ini kenapa tadi Abang dia sendiri nggak ngerti terus dia yang jelaskan gimana ceritanya? Iya Bang, tidak kan. Dia maksudnya kenapa? Maksudnya pikirannya ibunya kenapa sampai di situ Bang? Iya kan. Bisa mau kembalikan uangnya itu. Mungkin karena bapaknya susah di Arab sana jadi TKW, makanya ibunya cuma kasih uang 10.000 tapi harus dikembalikan kata ibu. Gitu loh Bang. Jadi kenapa itu Bang Zuma anaknya yang curhat? Nah itu dia makanya yang jadi TKW tadi siapa? Antara ibunya atau anaknya? Bapaknya, astagfirullahaladzim. Bapaknya lah jadi TKW, kirimin uang ke emaknya. Emaknya ngasih uang ke anaknya 10.000. Ngomongnya nanti balikin ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bang Andi ternyata yang naik ini suaminya ibu yang tadi memang kunci Bang Akbar punya duit 5.000 enggak? Abang punya duit 5.000 enggak? Yang naik ini ibu suaminya yang tadi, mana ada bapak-bapak jadi TKW. Aduh Pak. Kena harapan Joy. Tina harapan. Mati maki. Aduh, Masya Allah. Ya Bang Zuma, saya minta maaf mungkin kira kehumoranku ini bisa mengharapkan untuk Bang Zuma senang atau gimana? Iya, senang. Cuman kalau bisa baju dalamnya itu diganti Bang, itu udah 3 bulan nggak diganti-ganti itu. Bang Zuma. Kebetulan kan tadi saya selesai sholat Jumat.
Kan habis berfoto, saya suruh temanku foto. Ke masjid pakai begitu bajunya? Tidak bang, maksudnya lah tidak, maksudnya saya mau ganti ini bang. Oh. Akan tes habis sholat Jumat kan saya sudah pakai semua kan lengkap. Nah, dia saya suruh foto tadi, saya bilang saya mau gantikan saya punya ini. Kita boleh, lebih bagus itu. Daripada kita kau pakai itu kacamata, baju kutang tidak jelas, aku punya diri. Iya. Saya bilang insya Allah, saya bilang saya ganti itu insya Allah. Saat itu untuk kami semua. kamu ingat cara bicaranya Latari, ini mirip Latari. Iya. Emang kenapa ketawa bang? Emang kenal sama Latari? Itu Latari itu bang. Bang, itu Latari berarti namanya itu Sulawesi Tenggara. Betul. LA itu sama dengan saya bang. Namanya siapa? Saya kan Laoli. Lajemung. Jumahiri. Lapadale bukan? Bukan Lapan Jonjo. sama dengan apa? Ada keamanan saya di wisata, sama bicara sambil ketawa, ketawa juga dia. Iya saya itu bang. Itu bang dong. Bang, itu namanya orang menghargai orang yang seakan-akan ada di sampingnya. Di situ bang. Iya. Kamu ditertawakan, lebih kita tertawa duluan. Sebelum kita ditertawakan. Bagaimana bang semua? Betul enggak? Aduh, bang. Ya Allah. Jangan-jangan abang baru bangun ini bang. Astagfirullahaladzim. Saya bang bukan baru bangun, saya pulang dari kerja tadi bang jam 11:30. Saya bang kerja kan bang di Morowali. Iya, Sebagai apa di sana, TKW? Oh TKW kan bang, bukan di Woro. Itu kan masih Indonesia, Sulawesi kan? Oh iya ya. Iya bang. Sulawesi. Kan, Bang Juma. Iya. Jangan-jangan Bang Akbar ini juga mau diruqyah kayaknya. Bang, mau diruqyah di mana bang? Saya tidak sakit bang, tidak masuk ke setan, tidak ada otak yang rusak. Alhamdulillah. Itu ada yang nanya ke saudara saya Akbar. Ada nggak Om Akbar ini punya paman jadi poluan? Kalau Om ada. Kalau Om polisi, Iya, akan poluan ditanyakan. perempuan. Iya, akan ditanyakan. Ini Ada saudara nggak Akbar, omnya atau ada pamannya jadi poluan, kata Bang Juma? Akan Bang Juma saya tanyakan. Ada saudaranya Akbar yang poluan. Saya bilang tidak ada. Kalau Kata Bang Juma, ada nggak omnya atau pamannya poluan? Malah jawabnya ada. iya ada. Ini parah ini. Beda. Kalau itu karbon kalau kuat kan perempuan. Saya kan tidak jawab tadi. Saya tidak jawab kan bilang dia perempuan. Akan cuma dipertanyakan tadi. Bang Juma bagaimana pertanyakan tadi kan? Ada saudara kuat atau bagaimana? Saya kan tidak jawab. Cuma saya jawab ada laki-laki. Itu kan Ada laki-laki. iya. Itulah ceritanya kenapa ada orang ponakannya bodinya bagus, bersih badannya, daftar poluan, bapaknya siapkan duit 2 miliar. Terus bang. Nah, dia tidak lulus. Nah, mengamuk anaknya karena tidak lulus, padahal semua persyaratan secara administrasi itu sudah dilengkapi. Kenapa dia tidak lulus? Cek per cek ternyata dia daftar poluan, sementara dia Oh berarti dia banci. Kena nanti. Aduh, Akbar kena nanti. dia isi formulir Bang Juma poluannya juga mulangin. Bang Zuma garing. Udah biasa. Bang Juma juga mulangin katanya. tergantung kelasnya dengan siapa saya ngomong kan gitu. Oh gitu. Iya, masalahnya kata-kata itu nanti abang rungkap. Buktinya dia tertawa juga, saudara Akbar. Lucu kan? Lucu itu bang.
Serius, lucu. Itu kenapa Bang Zuma bicara begitu kan? Mungkin ada memang betul cerita Bang kali kan. Kalau untuk menyinggung saya kan tidak. Saya kan manusia dewasa. Emang ada yang bilang apa? Kan isi formulir. Kan isi formulir. Jenis kelamin kan? Jenis kelamin. Ditulisnya di situ perempuan. Nah, begitu diperiksa, dibuka celananya. Ipak bom isinya. Aduh, parah ini. Bagusnya pembobom Bang Zuma. Kalau RK? Oh iya betul. Kalau RK kan berarti dicawat. Iya. Dibungkus dia itu RK itu. Saya tidak masuk akal yang dia itu kalau sama dengan siapa? Rudi. Rudi akrobat. Rudi akrobat itu setan penjual setan obat itu. Setan penjual setan. Iblis dia iblis. Oh gitu. Iblis dia itu Rudi. Oke lah, Bang, gantian dengan yang lain. Terima kasih atas hiburannya malam ini. Oke Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Siap Bang. Iya. Semoga kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sehat selalu Bang Zuma. Amin. Mudah blokir permanen. Semoga kita sehat-sehat selalu. Kirain tadi mau bilang semoga kita berjodoh ya Allah ya Karim. Kalau berjodoh juga boleh Bang Zuma. Hah? Kalau berjodoh juga boleh. Wis. Kalau berjodoh juga boleh. Gimana Kalau dong? berjodoh boleh. Hah? Mau? Tapi jangan kelebihan. Mau. Udahlah turunlah kau baluap Oke ya. turun. Kasih. Turun. Dah, turunkan kau. Baluap. Aku turunkan pelaku. Lama kali Sadli. Ya, sepanjang dari awal naik sampai turun aku sampai sekarang belum paham apa yang dibilang. Lama kali lah. Bahas jodoh pula lagi ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya udah 4:30 di sini. Ada lagi yang mau naik, udah ampun saya ampun. Aku mau istirahat. Aduh. Sadli nih masa Bang Zuma diginiin. Kasihan dari tadi pada saat lagi dari awal live Bang Simanjuntak ini mau naik, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Sekali-sekali kan kita kayak gini. Iya betul. Aku dukung kok Sadli. Supaya terbiasa kan sampai sahur. Iya. Iya. Silakan Bang Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres Bang ininya Bang, curhatnya Bang. Yang curhat udah turun. Udah pada turun. Ketiduran saya. Waduh, enak kali udah tidur. Kita belum pada tidur ini. Lagian Bang Zuma kan kuat tidur cuma 3 jam. Aku juga belum rungkat Bang. Hotel di tempatku masih banyak kali yang ngeyel. Siapa yang tanganin? Ada Waalaikumsalam. Erik sama Bang Agus. Oh. Waalaikumsalam Ibu Yayu. Ini Ibu Yayu katanya ada asistennya mualaf. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya soal kemarin sempat dimualafkan sama Pak Ustadz Sugi kan? Ya nanya ke Pak Ustadz Sugi. Iya, asisten rumah tangga saya. Oh, Masya Allah. Iya, terus karena ketahuan sama Masya Allah. Iya, terus karena ketahuan sama kemarin kan mualaf kan diam-diam gitu. Kebetulan tugasnya di gereja kan kayak apa pelayanan gitu. Terus setiap hari aku dengerin sama dia tentang Bang Zuma gitu. Terus dia udah mualaf kan. Terus diketahui suaminya tahu gitu. Dia udah mualaf, terus disuruh henti gitu kerja sama saya. Terus aku bilang udah tinggalin aja suami kamu, terus kamu lari bawa anak kamu 1 gitu. Tapi udah dibawa sama suaminya itu gimana ya? Terus aku gini Bang, aku bilang sama dia kamu lari aja.
biar nanti soal anaknya aku ongkos sama asisten rumah tangga saya. Tapi itu suaminya jahat gitu, suka mukul, nggak kasih uang gitu. Terus aku suruh dia lari. Itu gimana ya bang? Apa aku Salah ngambil tindakan gitu untuk sembunyi? Udah nggak kerja ke aku lagi. Dia udah balik lagi sama suaminya, tapi dia udah nggak masuk gereja. Tapi saat ini dia tinggal sama suaminya lagi gitu. Itu gimana ya? Terus dia mau masuk Islam, Islam gitu. Tapi udah mualaf loh sama Pak Ustadz Sugi gitu. Iya, dia mendapatkan perlakuan tidak adil nggak Ibu? Iya betul. Dari suaminya. Yang berarti ya harusnya kita lindungi. Artinya kalau misalnya dia mendapatkan tindakan yang tidak baik dari suami dan dia sudah mu'alaf, itu wajib hukumnya api turun tangan. Iya, tapi aku belum sempat sih bikin apa namanya KTP. Sertifikatnya. Iya, belum sempat sih. Kok bisa ya? Biasanya kan mu'alaf itu sudah ada KTP lebih dulu. Iya, kemarin belum ada sih. Itu dia Belum dikirim KTP-nya ke kami, belum. Belum sih. Belum. Alasannya kenapa ya? Biasanya disyahadatkan itu KTP dulu. Ya kemarin itu yang sama Bang Dewa, sama Ustadz Sugi, sama siapa ya itu lagi. Ibu Yayu berada di kota mana? Manado. Oh Manado. Iya Manado. Manado ada api di sana. Iya, maksud saya kalau misalnya dia sudah punya sertifikat, diperlakukan seperti itu, dia ada di rumahnya pun, tim api bisa datang ke rumahnya untuk minta wanita istri ibu tersebut keluar meninggalkan rumah, selama ibu itu yang mau. Kita bawa polisi ke sana untuk mengamankan ibu ini keluar dari rumah tersebut. Dia sudah beda akidah dan juga diperlakukan tidak baik dari suaminya, mantan suami gitu. Iya, aku juga takut bang, mau panggil aku mau ke rumahnya, terus mau bujuk lagi, tetapi dalam hatinya dia pingin jadi muslim gitu. Cuma alasan anak-anak kayak di ini ya disekap sama suaminya gitu. KTP ada ibu? Ini udah 1 bulan udah nggak kerja lagi, udah nggak datang-datang gitu. Oh, harusnya ada KTP-nya. Kalau ada KTP-nya, kita buatkan sertifikat. Orang kita itu nantinya ke polsek terdekat dari rumah tersebut untuk melaporkan bahwa ada mualaf kita yang diperlakukan begini, disekap sama mantan suaminya. Karena itu kan sudah mantan, karena nggak seakidah lagi. Itu mereka ada 4 bersaudara, tuh 3-3-nya udah mualaf. Nah itu dia, apalagi dengan keadaan gitu, posisi kita makin kuat. Itu sebenarnya tugas kewajiban kita umat Islam untuk melindungi mu'alaf. Iya, padahal kemarin aku udah sempat bilang nanti untuk anak-anaknya nanti aku yang biaya sekolahnya gitu. Nah itu dia. Iya, udah aku bujuk gitu. Cuma Ya, aku takut ke rumahnya gitu. Ya Karena lapor polisi. Tapi dengan catatan harus ada sertifikat mu'alaf. Kalau tidak ada, dasar kita apa? iya. Iya. Makanya teman-teman biasanya saya sarankan syahadat itu ambil KTP dulu. Nah, ini yang saya takutkan ada kayak gini-gini. Iya, Kasihan. kemarin Bang Dewa nggak sempat minta KTP sih. Oh, itu Sempat harusnya. aku lihat VT-nya pakai mukena merah, itu ada VT-nya sama host. Saya sempat lihat sih gitu. Ditaruh VT. Iya, kita punya api Manado, Ibu. Teman-teman kita di Manado ada. Dan saya rasa sekali gimana? Bang, sepengalaman aku kalau orang masih berumah tangga belum ada surat cerai, tidak boleh ada orang lain mencampuri, Bang. Karena masalahku juga dulu sampai ke kantor polisi, polisi tidak menangani rumah tangga kecuali kekerasan, tapi si perempuan harus melaporkan suaminya. Orang lain nggak boleh ikut campur, Bang, nggak diterima polisi. Saya pengalaman itu. Iya, jadi maksudnya
Maksudnya ibu Ya. ini kontak ke tim kita. Saya teraniaya, saya terzalimi, itu sudah bukti. Bukti itu kita bawa ke polisi. Kan Dan itu tindak. ini juga bisa kena bang. Ibu ini kan dia masih suami istri, tapi ibu ini Iya, Mas. mensuruh mensadatkan, itu bisa kena kita bang. Ibu ini kena ini. Tapi syahadatnya Nah, kemauan dari pihak tersebut. Dia sendiri. Masalahnya tapi kan itu masih suami istri. Tidak ada persetujuan suami bang. Masih suami istri kecuali udah bercerai. Orang itu kan belum bercerai. Cerita ibu ini kan dia belum bercerai bang. Iya. Nah ibu ini kena bang. Makanya susah kita ngelaporin. Ibu ini kena memaksa orang memasukkan Islam. Padahal dia masih punya suami. Kenapa Nggak ada yang dipaksa? memaksa. Nggak ada yang Enggak, paksa. ibu ini ceritanya bang, bukan. Aku bukan apa, ibu ini. Kan dia menyuruh kan perempuan tuh sadat. Dia ini kan ngomong nih perempuannya mau sadat. Nah sementara kan KTP nggak dikasih ke kita bang. Kapi kan gitu kan. Nah jadi itu bisa nanti ranahnya jadi pemaksaan bang. Karena si perempuan ini belum bercerai. Ini pengalaman aku loh. Karena perempuan ini belum bercerai. Begitu. Kecuali sudah ada perceraian, baru dia mau syahadat, baru sah. Masalahnya kan tadi kayak abang bilang, KTP-nya belum dikasih dan belum ada sertifikat mualaf. Itu loh bang. Apaan sih menurut aku? Nggak- Kalau masa iya ada Iya, paham. suami Iya, istri, paham. ada istri. Masalahnya Satli masih ada ikatan suami istri, itu permasalahannya. Iya. Suaminya berhak terhadap istrinya, bukan orang lain yang berhak. Itu loh. Ya tapi Susah. kalau istrinya mau syahadat, Iya. Kan masih ada suami bang. Maksudnya Oh, gini, nggak bisa. istrinya Nggak kan sadar. nggak bisa. Negara ini menjamin tiap-tiap pemeluknya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Suami tidak boleh intervensi terhadap istri tentang keyakinan. Sama misalnya nih, tiba-tiba istri saya mau masuk agama lain misalnya. Ketika Aku saya nggak maksa gitu. Ketika saya kemudian melarang dia, tapi dia tetap ingin masuk Islam, agama yang lain, terus kemudian saya melakukan tindakan kekerasan, itu double kenanya. Masalahnya kita nggak punya KTP dia bang. Sertifikat mualafnya belum Itu, dicetak. nah itu dia masalahnya, kita nggak ada KTP, nggak ada dasar. Jadi ya tidak bisa. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Boleh Nggak nanya ada. Bu Yayu, Makanya aku waktu bilang nggak bisa. Bu Yayu waktu syahadat kemarin KTP-nya memang ada dipegang sama ibu tersebut atau pada saat itu KTP-nya ditahan sama suaminya? Ditahan sama suaminya gitu. Tapi dalam hatinya dia pingin masuk Islam. Oke. Mm. Dan Kadang juga setiap nggak hari ada dengar diskusinya Bang Juma itu. nggak ada kartu identitas apapun dipegang. Gak ada sih. Kapan itu? Syahadatnya kapan ya? Itu kayaknya Bang Depra tahu lah. Bulan Ya ini berapa bang, kira? waktu abang disuruh dateng, abang nggak bisa. Akhirnya disadatkan Ustadz Sigi kayak seminggu yang lalu bang, di room Api Sumut kalau nggak salah ya. Oh, itu waktu di Bukan. Jakarta kayaknya Bang Zuma ya. Bukannya, di Api mana itu? Sama Ada aku lihat juga. Kayaknya sama Api Menando juga yang tinggalnya di Bitung. Itu siapa ya? Aduh, Anggota siapa? API. Siapa nama ini? Yang mantan misionaris juga ini. Iya, yang tinggalnya di Bitung, di Manado. Iya, tahu. Iya. Siapa namanya itu? Lupa saya namanya. Sama Bang Dewa, sama Ustadz Sugi juga. Iya deh, nanti upayakan aja Ibu ada komunikasi lagi sama Ibu itu. Kalau tidak ada komunikasi, kita tidak ada kekuatan hukum untuk mengambil tindakan. Andai saja ada sertifikatnya di kita, maka kapanpun bisa kita menginstruksikan teman-teman API di sana kemudian untuk turun ke lapangan. Tapi karena tidak ada bukti, ya kita tunggu aja, kita doakan aja mudah-mudahan ibu tadi bisa kemudian keluar dari permasalahannya. Aku Sekira nggak begitu. maksa, loh. Aku nggak maksa ya Bang, aku nggak maksa. Iya, tahu. Iya, kami paham Bu. Iya, kami paham. Masalah di sertifikat, ya paham Bu. Iya. Iya. Oke. Tapi Ibu Bang, Yayu aman-aman saja Abang- kan di sana? Alhamdulillah aman. Aman. Iya. Iya. Alhamdulillah. Abang, Bang Juma kenal Amoy Mualaf kan Bang? Amoy, iya kenal. Ternyata dia nggak mualaf loh Bang.
Masa sih? Amoy yang ini kenal di piti-piti aja gitu, yang sering kita ke Iya, Komalnya. abang pernah masuk ke roomnya sekali. Dia nggak mualaf bang, masih oten dia bang. Tahu dari mana? Kita gibahin di room ini. Alasannya penting Biar, ini, penting. biar pada penting. tahu aja, biar pada tahu. Biar pada Karena itu tahu. Komal yang sering dimasuk juga apologet muslim. Kok bisa kayak gitu? Awalnya juga kalau awalnya itu dulu dia mendukung Oten awalnya. Terus awalnya dia dukung Oten, ya kita ya ada teman Islam bilang, "Kok kamu bela Oten? Kamu Oten, kamu beneran mualaf gak sih? Kok mualaf di mana?" Gak bisa jawab. Dan ada buktinya, ternyata dia masih Kristen. Buktinya Makanya apa? dia menghilang. Ya nggak pernah. Buktinya Dia apa, Bun? menghilang. Buktinya apa, Bun? Jadi Wah. dia pacaran sama inilah apologet kita dipacarin gitu ya. Nah, dideketin lah apologet kita dideketin. Terus apologet kita disuruh makan itu kerupuk babi. Terus dibilang, itu kan kerupuk babi haram katanya. Iya. Ya memang haram katanya. Terus kenapa kau makan? Yang bilang aku Islam siapa? Orang aku masih Kristen katanya gitu. Oh, udahlah, udah kafir. Makanya berarti. dia menghilang. Dan dia juga banyak menipu sultan-sultan. Salah satunya sultan dari aku kena. Setiap minggu dia minta uang ke alasannya pulang kampung lah, Imlek lah gitu. Sekali transfer ngeri juga, seminggu kadang 500, seminggunya kadang 1 juta. Jadi setiap seminggu tuh dia DM itu, WA sultan-sultan itu. Gitu Bang. Bagus lah, yang penting kita udah tahu, nanti tinggal diinfokan ke teman-teman yang lain. Oke Mbak Yayu, Bu Yayu gimana? Oke, mungkin saatnya kita beristirahat. Sini sudah mau azan. Teman-teman sekalian. Ya Oke, Mbak Bu Yayu, Ayu. Bu Yayu nanti kabarin aja kalau ketemu sama dia atau jalur WA, mintakan sama dia foto itunya, foto KTP-nya. Nanti foto KTP-nya itu Ibu kirimkan ke Ustadz Sugi biar kita urus sertifikatnya dengan cepat. Itu jalan satu-satunya. Kira-kira aku salah nggak kalau aku sembunyikan sama dia terus aku kayak diculik gitu? No comment Bang, cuma mungkin. Siapa yang diculik? Ibu? Maksudnya itu kemarin kan sempat dibilang sama saya, udah bos nanti kok datang aja ke rumah, nanti kalau bisa saya diculik aja terus disembunyiin katanya, nanti selang satu atau